Bunda Sarah, syukur jazakallahu khairan katsiran. Nih manggilnya bunda apa adik apa ade apa mami? Ayang kahayangna sia black sia mah. Waduh, ya banyak cowok-cowok. UBI Universitas Buaya Indonesia UBI. Yang penting aku perempuan, Kang. Iya, tapi gelis gak? Lamun gelis mah digaspol lah ku si Black. Medan hadir, Masya Allah Medan. Selamat malam Medan. Kasep Kang, iya kayaknya cowok dia mah, namanya aja Sarah. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, baru bisa buka lab. Kemarin tuh ternyata salah akun Gurunda, aturan pakai yang di download itu. Nah, tadi malam dites sama Bang Kores sama Ustadz Wapi, alhamdulillah aman. Ini aman nih, mau ngehujat kayak gimana pun juga, pokoknya mah aman Gurunda sekarang mah. Ini mah pakai vaksinnya juga, vaksin VIP ini mah. Salam lah, salam juga. Aduh, pokoknya mah keren. Hujatannya keras banget tapi aman alhamdulillah, Masya Allah. Pokoknya mah keren lah. Ayah Bang Juma iya. Assalamualaikum Gurunda. Si Sarah yang digaspol Gurunda. Ya di tab-tab layar teman-teman, biar nanti para gurunda-gurunda kita, para ustadz-ustadz kita aman ya akunnya ya. Ayo digaspol lah, digaspol, diposting ulang, di share-share ya teman-teman, biar komalnya kuat ya. Tapi insya Allah lah ya sekarang mah kuat lah, mau kayak gimana pun juga narasinya ini mah kuat lah, dijamin lah. Oh, joker lah, sok gas si Sarah joker. Si pesek sekalian tadi antri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalau aman akunnya. Ya insya Allah. Tapi kalau saya mah nggak ada orang-orang itu, dia datangkan iblis-iblis dari kerak neraka paling bawah. Bayangkan aja tadi 3 akunku, katanya ini sudah kuat, nggak akan pernah digulingkan, nggak pernah ditombak, ya ujungnya ditombak juga. Itu ya bukan tombak, jadi tamu, jadi host. Oh masih kena ya? Iya, bukan ini, bukan tombak biasa dipakai kalau Bang Zuma. Dia datangkan tombak yang sudah dibakar dari sebelum Nabi Adam diciptakan, baru diambil dari neraka. Iya, tombak iblis dipakainya. Asli hancur. Bayangkan itu 3 loh, 3 nggak main-main, 3. Diperparah lagi dengan setiap kita live kayak gitu, kita tuh maunya kayak Edis ya kan ya, yang Kristen tidak naik. Oh ini enggak, malah berlomba-lomba naik. Bang Syuma, perkenalkan aku Bang Syuma. Aku dukung Bang Syuma dari sejak dulu loh. Hancurlah kalau kayak gini semua yang naik. Kapan diskusi? Ya aturan teman-teman tuh kalau lagi diskusi teman-teman muslim ya, jangan dulu kita naik curhat-curhatan gitu. Aku dukung Bang Suma loh, setiap malam aku tonton. Nah iya memang tahu. Kalau aku nggak dukung umat Islam nggak mungkin juga aku hadir. Mending aku ini jadi artis aja di Dubai kan ya. Karena saya dukung umat Islam, dukung saudara-saudara netizen saya, karena saya ngefans sama umat Islam ini, ya makanya aku hadirnya di sini. Kalau tidak mending saya tidur. Naik Bang Suma, aku dukung Bang Suma loh. Masya Allah. Ya kita hargai ya dukungan teman-teman.
Tapi kan sesinya nanti setelah sudah ada Oten, kita sudah banyak mengajari mereka gitu kan. Ini enggak, baru juga kita live, baru belum juga kita beli salam, belum. Lebih duluan dia minta, baru mau buka, baru niat dalam hati nih, aku mau live solo sendiri, belum nyalakan HP sudah pada minta permintaan ke atas. Gimana dong? Gimana itu? Itu HP belum nyala ya, udah pada minta naik. Belum. Keren itu. belum. PLN juga mestinya baru mau dikasih nyala PLN. Baru niat, sudah pada antri, udah, semangat kali umat Islam ini, masya Allah, dukungannya luar biasa, keren. Sampai nggak ngisinin, masih tidur juga kayaknya udah minta naik mereka ya, Gurunda ya. Ya pokoknya dukungannya itu luar biasa, saking kencangnya dukungannya sampai saya nggak diizinkan untuk berdebat lagi, itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, dukungan mereka ini girohnya kuat banget berarti dukungannya. Tapi kemarin saya lepin Gurunda sama si Logika, saya baca semuanya yang komen-komen, terutama di YouTube saya ya Gurunda. Itu bahasanya miring semua ke si Logika. Ini orang mending murtad aja sekalian biar jelas kita ini siapa nih, jangan jadi dulu di dalam daging. Hampir dia kan sudah ingkar itu. Ingkar Quran kan dia itu. Sudah ingkar Quran itu. Dia ingkari Quran itu kemarin. Iya, bilang Quran kontradiksi itu. Iya. Betul itu. Nah, sekarang kita gini aja. Diumumkan aja nanti. Wow, apa ini? Suara apa itu, Kang? Diumumkan aja nanti. Halo? Kabalnya konslet barusan. Ganti kabel. Kabel ininya. Itu kan belum apa-apa kan udah. Aku pokoknya ada saja cara mereka menghancurkan komal kita. Kabel lagi yang diserangnya. Lama-lama monitor kita, HP kita dibuatnya berasap. Iya, waduh parah mereka ini, emang iblisnya ini benar-benar merasuki mereka ini. Itulah. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas. Kita diskusi santai aja ya. Kalian mau ngapain juga, ayo naik sini. Nanti kita bikin momen aja, Kang. Yang sudah pakai menggunakan baju nenek Mukiper boleh naik buka kamera. Nah, gitu. Itu baru keren benar. Iya, keren daripada tuh. Naik. Perkenalkan saya dukung abang ini. Ini gimana? Aduh. Orang juga semua tahu kok bahwa yang hadir itu pasti pada mendukung kan gitu. Nah, soalnya kalau ada yang naik, teman-teman di bawah itu pada menggerutu pasti. Menggerutu. Ada yang turun. Ya iyalah pasti karena mereka datang di sini mau menyimak kita berdiskusi gitu loh, bukan mau perkenalan. Kecuali nanti sudah ada baju nenek Mukiper Bang Zuma, nih aku udah pakai. Nih cantik kan? Aku cantik kan? Kan gitu. Benar nggak, Kang? Oh, setuju banget. Betul banget. Nah, ini kaosnya nih teman-teman nih. Kalau ada yang belum punya nih, nanti kan mau jumpa pen nih di Jakarta bulan depan, sekalian Gurunda main film nih. Sama debat offline. Ini beli nih, cepet nih. Soalnya nggak boleh datang di Jumpa Pen kalau belum punya kaos ini. Nah, itu dia. Nanti kalau di area syuting kan tahuan tuh, oh ini timnya Bang Suma pakai baju nenek Mukiper. Dukung sih, tapi ya supaya ada pembuktian gitu loh. Benar-benar pendukungnya ini asli mah, cantik, cakep kan gitu. Iya kan? Iya, Kang.
Betul nggak? Betul banget, betul banget. Jangankan dipakai sama muslimah ya, ini kaos kalau dipakai sama si Rasmi jadi cantik itu si Rasmi. Saya jamin tuh jadi cantik, jadi cantik si Rasmi itu. Tapi enak ini bahannya bagus, tebal tapi adem bahannya, masya Allah. Iya, iya. Kalau ada teman-teman yang mau order kaos ini silahkan WA ke Akang ya. 081 21 474 9002. Silakan di ini teman-teman di spam di bawah ya. Siapa tahu ada yang mau pesan lagi. Soalnya tinggal 15 piece lagi teman-teman. Tinggal 15 piece lagi. Nanti kalian pengen ikut jumpa pen sama Gurunda di Jakarta nggak punya kaos nggak bisa masuk. Bajunya Nggak bakal bisa fotokopi masuk. aja. Diulang Kang, ada yang minta nomornya diulang. Ya, 081 21 474 9002 tuh di bawah ada yang ini. 9002 belakangnya. Ayo di gaspol. Sekarang juga langsung dikirim kalau pesan sekarang juga. Tinggal 15 piece lagi teman-teman, udah mau habis. Nanti insya Allah kedepannya kata si AA anaknya Gurunda, kedepannya bakal ada lengan panjang teman-teman, bukan tangan panjang ya, tangan panjang masih luga, lengan panjang ya. Insya Allah buat perempuan-perempuan, wanita-wanita muslimah yang pengen lengan panjang nanti ada di si AA. Iya betul itu Bang. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman. Ganti temanya dong. Jadi apa Gurunda? Oten habis nih, adalah gua Mesias. Masih. Kan ada. Oten adalah Kristus. Tanda tanya. Nah, Ya, Oten adalah ya ini Kristus. ini akun kita yang besar-besar itu udah pada tumbang semua dari tadi siang. Banyak penombak dari neraka yang datang. Iblis lagi penobaknya langsung turun, iblisnya ngebantu mereka guys. Aduh, gila ini. Mereka ini sekarang udah dibantu sama iblis. Nah, saya berani sekarang ngomong gitu di Komal karena kuat ini Komalnya. Gitu ya. Iya. Kita lihat ya teman-teman. Dicoba. Kuat nggak? Kita lihat ya teman-teman. Tadi juga Dinda Dito bilang gitu. Kuat, pokoknya kuat. Pas giliran lama-lama langsung habis. Kedebuk. Hancur. Diombak langsung. Allahu Akbar. Yuk di tab-tab layar di posting ulang dan di share-share teman-teman biar yang lain pada ini. Kita mah nggak usah ngikutin kapir-kapir lah, live harus pakai kacamata hitam, hidung pesek, ketutup sama kacamata, nggak usah kita mah. Nggak usah cari perhatian-perhatian kayak gitu. Malu Betul. pakai kopiah tapi kacamata hitam, Ayo buat teman-teman Oten, teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke sini. Silakan. Hatuha sama Gurunda. Hatuha sama Gurunda, ayo yang berani Oten-Oten naik sini. Udah saya share ke para pendeta yang biasa naik, mudah-mudahan mereka datang ke sini. Masya Allah. Suara saya gimana Kang?
bersih kan? Wah, kenceng, bersih kenceng Gurunda. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah wahai Nabi Muhammad, ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minas solihin, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia Al-Masih termasuk di antara orang-orang yang soleh. Lalu kemudian ibunya berkata, qalat rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Qala, berfirmanlah Allah kemudian Allah kepada Roh Kudus yang datang kepada Maryam, lalu menyampaikan firman itu kepada Maryam. Kazalikillah yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dia hanya berkata jadi, maka sesuatu itu jadi. Dia hanya mengatakan jadi hamil. Lahir manusia bernama Isa putra Maryam, lahir putra Isa putra Maryam, yaitu Isa Al-Masih. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa Al-Masih kitab, hikmah, Taurat dan juga Injil. Lalu sebagai rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, beliau berkata kepada Bani Israel, wa rasulan ila Bani Israel, inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku telah datang kepada kalian wahai ahli kitab, wahai Bani Israel, dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Inni akhluqu lakum minat tin kahai'atit thair fa anfukhu fihi fayakunu thaira biiznillah. Yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Wa ubari'ul akmah wal abras wa huyil mauta biiznillah. Dan kemudian aku menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah. Begitu juga orang yang berpenyakit kusta, lalu aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Bahwasanya aku diberitahukan kemudian bahwa apa yang engkau makan dan apa yang engkau simpan di rumahmu itu aku tahu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kenabianku, kerasulanku kepadamu, jika kamu orang beriman. Ini seirama dengan Yohanes 5 nomor 36, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, menghidupkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, seluruhnya
itu hanyalah merupakan tanda kerasulanku bagi Bani Israel. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Jika kamu beriman, maka tanda-tanda itu menjadikan engkau percaya aku ini adalah Rasul, bukan Tuhan. Syukran sahabat Sarul. Masya Allah. Jadi ini ya sahabat-sahabat sekalian, penting karena kedatangan Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah Bani Israel diterangkan pula di dalam Al-Quran, wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina khurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan kemudian Taurah yang datang sebelum aku yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda, yaitu mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan juga adalah Tuhanmu. Karena itu sembahlah Allah saja, itulah jalan yang lurus. Jadi menyembah Allah itu adalah jalan lurus. Nah, kalau kita kemudian melihat perjalanan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian, memang ada pengingkaran. Mereka Bani Israel itu ingkar kepada risalah kenabian, kerasulan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa al-Masih. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika kemudian Nabi Isa al-Masih melihat, merasakan akan keingkaran umatnya Bani Israel terhadap dirinya, beliau kemudian mengatakan, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan dinul Allah, ajaran Allah, agama Allah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Murid-muridnya kemudian para hawariyun, para sahabatnya menjawab, kamilah penolong ajaran agama Allah. Amanna billah, kami semua hawariyun beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Masya Allah. Syukran sahabat Amol. Jadi ini ya teman-teman sekalian, Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa al-Masih merasakan pengingkaran kaumnya Bani Israel, sehingga dia memilah man ansari ilallah, siapa di antara kalian wahai Bani Israel yang akan menjadi sahabatku, yang ingin menjadi muridku. Para hawariyun, mereka di antaranya kemudian mengatakan, nahnu ansarullah, kamilah yang akan mengajarkan, menjaga, menolong ajaranmu yang kamu terima dari Tuhanmu. Itu kata para murid, itu kata para sahabat. Nah ini sahabat-sahabat sekalian penting untuk kita ajarkan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, kenapa kamu bahas Bible? Kenapa harus bahas Kristen? Ya karena Al-Quran kita datang untuk meluruskan itu. Maka kaidah yang ada, kaidahnya dari Al-Quran, dan kaidah yang ada di dalam ya harus diluruskan. Karena yang ditegur Al-Quran itu adalah kitab terdahulu, keadaan orang-orang terdahulu terhadap Allah dan terhadap para rasul yang diutus kepada mereka. Lalu apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar. Lalu kemudian Allah membalas kejahatan makar mereka. Allah wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan.
Nah ini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, penting untuk kita sampaikan. Jadi malam ini ketika ada pengingkaran dan mereka mengatakan Nabi Isa itu disalib, Al-Quran mengatakan wa qaulihim, aku hukum mereka karena ucapan mereka itu. Kenapa? Karena ucapan mereka itu akan mendatangkan kemungkaran besar. Nah ini yang terjadi, kemungkaran itu kemudian. Jadi ketika di dalam Bible ternyata indikasi penjelasan Al-Quran itu terurai di dalam Bible, ya karena mau tidak mau harus diungkap ini, maka saudara-saudara kita Kristen harus legowo, harus buka diri untuk mendengarkan dan menerima keadaan itu. Jangan membantah kecuali ada bantahan dalil. Jadi kenapa Islam membahas Bible? Ya karena Al-Quran menguraikan. Kenapa Al-Quran ini kemudian membahas Kristen? Ya karena Al-Quran pencipta langit dan bumi mewahyukan Al-Quran untuk menyelamatkan orang-orang manusia yang ada di atas muka bumi ini yang masih mau kemudian mendengarkan kebenaran. Seperti itu. Karena Nabi Isa alaihissalam ketika orang-orang itu membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian palsu. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Nabi Isa berkata bahwa di antara kaumnya ada yang ingkar, ada yang menolongnya dan seterusnya. Yang ingkar ini kemudian berupaya untuk membunuh, menyalib Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah mengatakan enggak. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepada aku, serta mensucikan dirimu dari orang-orang kafir, orang-orang yang ingin menyalibkan dirimu karena ingkar terhadap kerasulanmu, dan kemudian menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Makanya status kita selalu di atas. Kalau mereka datang malah kita yang menggurui, apapun itu pendeta, pastor, kalau dia datang sini kita yang menggurui mereka tentang Bible. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan, Allah sudah mengatakan, ya mengikutimu wahai Nabi Isa yang beriman kepadamu, aku jadikan mereka di atas derajatnya dibandingkan orang-orang kafir sampai hari kiamat. Berarti termasuk hari ini, termasuk hari ini. Maka yang terjadi kemudian apa bukti bahwa kita yang mengikuti, yang percaya kepada Nabi Isa ini lebih di atas kemudian kedudukannya daripada mereka orang-orang kafir? Ya tengoklah setiap hari kita berdiskusi, justru kita yang mengajarkan mereka Bible-nya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kita itu senantiasa berada di atas daripada mereka. Makanya kalau dia datang, ya itulah yang Anda rasakan. Mereka selalu bingung dengan Bible-nya, mereka selalu bertengkar dengan kitabnya sendiri, mereka selalu ribut dengan konsep yang ada dalam agamanya sendiri. Keputusasaan muncul di sana karena memang status Islam lebih di atas jauh dibandingkan mereka. Sampai hari kiamat. Bukan main-main. Sampai hari kiamat. Itu kata Allah. Allah tidak mungkin mengingkari apa yang telah diucapkan. Alladzina tabi'uk fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Derajat Islam jauh lebih tinggi daripada mereka yang ingkar kepada Isa Al-Masih. Ingkar mereka itu. Semuanya ingkar. Karena mereka telah mengatakan, ya Yesus bukan Isa. Berarti dia sudah ingkar. Nah, karena dia sudah ingkar, kita masuk ke dalam materi-materi yang ada dalam Bible. Ternyata kita bisa memecahkan dan mengurut kemudian keadaan yang harusnya rumit bagi mereka, kita yang luruskan. Kalau di dalam kitab mereka itu ada dua Kristus, dua kelompok. Dan malam ini juga saya ingin membuktikan bahwa Kristen itu adalah Kristus juga. Bukan cuman Paulus doang. Bukan cuman manusia yang makhluk yang datang ke Paulus di padang gurun itu Kristus, enggak. Kristen ini juga adalah Mesias.
pasti orang-orang itu mereka, loh kok kita disebut Mesias sama Bang Suma? Apa buktinya? Nah, naik ke sini kita bahas, silakan. Ya, ayo buat para pendeta atau oten-oten yang lainnya yang mau belajar silakan naik. Bantah nih, Kristen adalah Kristus itu sendiri. Silakan dibantah sama Ya. kalian ya pakai data. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya parkir dulu bentar. Ya, ayo teman-teman Kristen naik ke sini, bantah sama kalian bahwa kalianlah adalah Kristus itu sendiri ya. Nih pakai data nih, kita nggak boleh ngehujat nih kalau nggak ada data nih. Ayo pakai data. Atau ganti ininya, Kristusnya Bang, Mesias. Mesias ya, Mesias. Oten Ya, adalah Oten. Mesias ya. Betul sekali. Apalagi nih Bang Suma kemarin 2 Kristus, sekarang malah Kristen yang disebutnya Mesias. Gila ini orang. Gimana ceritanya ini, kok bisa kami disebut Kristus ya? Kok kami malah yang disebut Mesias? Waduh, gimana ini dong? Coba teman-teman Mesias-Mesias yang ada di bawah silakan naik. Mari kita berdiskusi supaya Anda menghargai diri Anda, ternyata Anda semua ini adalah Mesias. Nah, tuh sudah ada yang nulis di batu. Ayo saudara Mesias naik. Ayo teman-teman Kristen hatuha sama Gurunda Juma, silakan naik. Kalian adalah Mesias sendiri. Ya, ayo silakan naik sini. Ada yang nulis di bawah, ada yang nulis di bawah, Oten lihat judulnya ini merinding. Aduh, ayo saudara-saudara Mesias naik yuk. Tapi Mesias apa dulu? Allahu Akbar, Masya Allah. Yang menciptakan Mesias itu bapak-bapak gereja ya, Gurunda ya, ternyata ya. Ya, Yang menciptakan Mesias itu sebenarnya bapak-bapak gereja ya. yang menciptakan Mesias. Iya. Maksudnya? Kan mereka nggak mau menyembah Mesias asli, maunya menyembah Mesias palsu. Bapak gereja itu yang datang kepada Paulus. Iya. Ya kan setiap kita berdebat ngajak mereka untuk jujur, lari kan selamanya. Pasti lari, selamanya lari. Ayo teman-teman Assalamualaikum Kristen, naik sini. Bunda Rahma. Apakah Bunda Rahma Mesias? Loh, Bunda Rahmanya ada 2 ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Deng, Akang, Bang Handi. Ya, lucu aja ya kalau Mesias ini dianggap Tuhan ya. Ternyata Kristen juga Mesias. Mesias Penasaran. palsu. Pasti banyak yang penasaran, kok bisa ya? Kok Bang Suma bilang Kristen ini Mesias? Iya, oknum-oknum ini Mesias. Itu baru. Saya aja baru penasaran, sebenarnya Gurunda nih. datanya di mana? Kenapa bisa? Saya itu, aja Deng? penasaran ini. Gurunda ini suka ini loh, apa ya, berinovasi penemuannya tuh, Masya Allah. Setelah kita sadari, ternyata memang betul. Oh, keren. Itulah seorang guru ya, apa ya, Ada Roh jalan Kudusnya. terusin. Maksudnya itu pengetahuannya tuh, Masya Allah, keren. Lanjut Guru, gimana tuh bisa? Ada tong kita Roh Kudusnya. Ya nanti datang Oten. Oh, datang. Harus ada Oten. Jangan monolog membahas tentang mereka Terus, ini adalah jadi terus terang ini kami ini Gurunda, setiap minggu tuh kira-kira judul apa lagi nih ya? Apa lagi penemuan Gurunda ini? Nanti dia bawakan materinya baru kita tersadar, oh iya memang ya. Ya Allah, keren. Dulu yang booming itu judul Gurunda yang paling booming itu Dewa Molok. Itu paling booming tuh.
dewa Molok. Terus sekarang Habis ada itu dua Kristus. Yudas yang disalib. Sibilisis, bukan ya? Sibilisis Bukan. dulu. Ah, Yang disalib Yudas dulu, yang yang disalib. disalib. Yudas ya. Baru Sibilisis, baru dua Kristus. Ini Kristen ini Mesias semua. Apalagi? Rasa banyak, ternyata banyak. Kan dibilang sama Yesus di Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka, di situ ada kata mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, mereka ini banyak. Dan di situ tertulis orang-orang. Tim bisa cocok. Dua tapi tak Banyak kalau orang-orang. Iya. Ini kawa-kawa Muslim apa Kristen kawa-kawa? Kawa-kawa. Waduh, kayaknya lagi jualan tuak itu, ada musik. Mereka menyesatkan. Mereka ini kata jamak. Dari buahnya lah. Buahnya ini kan mereka ini orang-orang kafir. Pokoknya kasih naik di sini cepat. Tadi siang belum sempat bahas ini terlalu jauh karena yang naik itu kebanyakan Muslim, kemudian yang naik rata-rata melarikan tema, termasuk si CP. CP itu 3 akun tadi, kena benar tadi dia. Harus dia mati suri lagi. Si CP sebenarnya nggak ada ilmu, Gurunda, modal cuap-cuap doang si CP mah, modal ngoceh. Emang nggak ada modal terjemahan. Tadi lucu itu Al-Hijr, tuduhan orang kafir terhadap Nabi Muhammad, iya kan? Nah, terus dia ngaku kalau di Markus 5 itu dia ngaku kalau yang menyembah Yesus itu orang gila dan orang yang kerasukan setan. Dasar botol. Diakui malah kusuruh baca nomor 15-nya. Jadi kutanya, dan menurut dalil ini apakah orang tadi setelah tidak gila lagi masih menyembah Yesus? Dan tidak, setelah waras tidak menyembah Yesus lagi. Dia akui tadi tuh. Seingatku dia akui tadi. Masya Allah. Dia ingin nyerang Nabi Muhammad tentang gila gitu, dituduh majnun. Sebelum sempat ku kasih data Markus 3 itu. Kalau Nabi Muhammad disebut majnun sama orang kafir ya wajar. Tapi ini keluarganya Yesus yang menganggap Keluarganya Yesus Tuhannya, sendiri itu gila. Tuhan mereka. Nganggap gila. Aduh parah. Kayaknya saya perhatiin Gurunda, mereka itu kalau kita serang kayak Bang Kores ya, nyerang mereka ke ajarannya mereka, apalagi ke Tuhannya, cuek mereka itu. Yang penting mereka bisa ngehujat ke Islam. Iya betul. Yang saya perhatiin. Yang penting dia menghujat. GP. Dia nggak peduli sebenarnya, dia nggak peduli tentang anak Maria itu, mereka nggak peduli. Makanya dibilang terkutuk lah segala macam, nggak peduli. Gitu. Ada tamu Bang, Kang. Ya. Halo. Ini belum duduk kayaknya. Anak ketiga. Anak ketiga berarti Yesus. Anak ketiga. Wah, sinyalnya itu. Lagunya enak. Iya, lagu Gurunda jadi viral. Anakku. Jadi viral itu lagu. Ada Bang Handi marah nanti dia. Iya, Bang Handi lagi parkir. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Gimana lagi nadanya? Gak hafal saya. Enggak hafal ya. Gak hafal. Tidurlah sayang. Besok kau bangun. Karena akan disembah.
Iya. Kalau nggak nyangka jadi viral. kalau lagi apa ya capek menghadapi OTN kita putar itu jadi hiburan. Ada ketawa netizen. Iyalah, jadi hiburan dan banyak orang yang siuman gara-gara itu. Ini Bang Zuma salah nggak lagunya? Ternyata betul lagunya. Memang kayak gitu keadaannya. Kayak mana? Yang punya lagu lupa lirik. Itu Bukan. spontan itu teman-teman. Iya, spontan. Tapi aku tahu liriknya. Aku tahu, cuman nggak enak aja, nggak ada teman debat. Kasihan nanti menangis pada anakku, ternyata kau mati dan hidup kembali. Kan bagus itu lagunya tuh. Pakai lagu ini kan, orang Kristen malah senang itu lagu. Bisa dinyanyikan di apa? Gereja. Di gereja. Heeh. Kan mereka sering bikin parodi kan? Ya, sering itu. Ada di YouTube Sering. banyak itu parodi mereka. Tuhan dicambuk, kan gitu. Tuhan gak punya hepeng. Hah? Ada lagu itu. Jadi nih. Ya, Petir. Selamat malam, Petir. Petir. Nanya Petir. Ada suara apa itu? Teleponnya, telepon jadul kali. Kok dong? Dia Kristen dia. Kayak orang Jangan ada suara apa-apa, Petir. Kalau mau naik. Petir. Menir. Menir. Panhoten. AMR. Punya wapen nggak ada yang gue punya mobil nggak ada bilang mau. AMR. Kok pada gini yang naik? Amri. Aduh. Kepencet guys. Amri bukannya Army. Amri. Bukan Army. Bukan. Amri Romawi. Amri. Yang hebatnya itu ya, kadang-kadang OTN ini pertanyaannya juga agak-agak ini ya. Gurunda itu bisa aja menjawab ya. Keren. Apa bedanya dengan Bunda Rahma? Sama, Ih. sama pun. Sama lah. Dia sudah apa ya? Gurunda menguasai betul tuh Bible. Enggak juga Bun, masih belajar. Yang menguasai Bible itu Pak Bom karena dia punya data itu, PowerPoint itu semua di komputernya itu semua full. Full ketikan. Erben tuh Gurunda. PowerPoint aja tuh siap debat. Pakai meja geram aja buat apa diadain. Apanya orang-orang ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi sekarang si Erben gak berani lagi ya debat nantang-nantang Gurunda kayak dulu ya. Karena ketahuan kan PowerPoint. Udah aku bilang sama dia, saya nggak mau berdebat dengan komputer. Saya mau berdebat dengan Anda. Kan gitu. Dulu terakhir kan Bang Juma dia lab bilang di sebelah enggak. Gurunda lab di sebelah enggak kan? Di sini doang kan? enggak, Palsu. akun palsu itu. Ayo silakan teman-teman. Jangan ini, jangan malu-malu naik, silakan. Kayaknya mereka lagi mikir ini, benar apa enggak ini kita ini Mesias katanya kata mereka ini. Ngumpulin data kayaknya mereka ini.
Begitu. Lah kok kita dibilang Mesias gitu ya? Bener nggak ini? Kok jadinya kita jadi Mesias kan gitu? Ayo Pak Pendeta Ruben naik sini Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta juga Mesias berarti ini Pak Pendeta naik sini. Berani nggak? Mesias juga. Mesias juga pendeta itu. Itu bapaknya Mesias itu malah. Bapaknya Mesias. Iya betul juga ya. Bapaknya Mesias. Tanggal 28. Selasa hari Rabu. Yang kurban udah banyak Guru ndak? Masih yang kemarin. Ada beberapa penambahan insyaallah. Alhamdulillah. Ayo teman-teman yang mau kurban kambing. juga silakan. Kambing, wah mantep. Iya. Ayo teman-teman yang mau kurban juga di APII di Gurunda Juma silahkan langsung ke Gurunda hubungi. Udah banyak nih yang udah kurban nih, masya Allah nih. Temanya terlalu berat untuk Oten, iya kali ya? Enggak, bukan berat ini, malah semangat mereka. Loh kok bisa? Nah, atau jangan-jangan mereka sudah tahu kalau sebenarnya mereka ini adalah Mesias yang menjelma menjadi manusia. Gimana dong? Apakah ini Mesias palsu, Guru ndak? Nah itu dia. Bukan. Kalau mereka ini Mesias itu kan dijanjikan hanya untuk Bani Israel. Benar enggak? Ya di luar itu Mesias palsu kan? Iya betul. Kena nih. Ayo Ten, sini Ten. Ini Handsome. Selamat malam Handsome. Salam. Wah, sinyalnya terkendala terus mereka ini. Harus nongkrong di Indomaret. Handsome. Malu-malu dia. Tema ini udah benar ini temanya ini udah keren nih. Sinyalnya itu belum duduk dia. Ayo teman-teman Aliteng yang mau bertanya-tanya tentang kalian ini adalah sebenarnya Mesias, silahkan naik ke atas ya. Kita ajarkan kalian. Jangan takut, bertanya aja, bertanya sepuasnya kalian. Ya kalau Ayo ada naik teman-teman, akun mengatasnamakan Bang Suma atau sahabat Bang Suma minta-minta koin apa segala macam dengan triknya, itu jangan percaya, itu bukan kita. Apalagi kalau kita lagi live seperti ini kan ya kan udah ketahuan, oh Bang Suma tidak mungkin live di tempat lain karena dia sudah live di sini. Begitu teman-teman. Ya, jadi ayo kalau 9 naik tidak, aja sini. naiklah ke sini. Bang Jumo dibilang penipu, coba. Penipu ya. Pasti karena sakit hati itu. Sakit hati karena ternyata niatnya mau memurtadkan, justru agamanya yang dikulitin kan gitu. Dengan berbagai macam cara berupaya bagaimana orang bisa semakin banyak murtad, tapi ternyata justru banyak mualaf. Sebelum memurtadkan dikuliti dulu agamanya. Ini banyak yang naik tapi belum pada duduk ya. Kenapa sinyal mereka gitu gangguan? Leminho, selamat malam Leminho.
Leminho. Leminho. Tuh sinyalnya mereka ini si handsome juga sinyalnya nggak nempel-nempel ini. Udah kayaknya udah mau pada bubar nih mereka ini. Handsome. Selamat malam handsome. Selamat handsome. Handsome. Sinyalnya bang. Sinyalnya bang. Handsome. Halo handsome. 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 Halo, Selamat malam bang. tes. Ya selamat malam bang. Ya bang, kedengaran nggak bang? Kedengeran bang. Abang Muslim apa Kristen bang? Saya apa ya bang ya? Mencari Kok, agama bang. kok saya apa bang? Ya bang, halo. Iya bang. Ya mau nanya aja yang Abang Kristen bang. dari yang apa bang? Nggak tahu bang, agama apa bang? Di KTP agamanya apa bang? Agama apa ya? Apa ini. Ngomong genjer sih. Google itu. Encing gondok. Eceng kodok. Paulus itu bang. Halo. Iya bang. Iya. Halo bang Zuma. Iya. Halo. Yang dicabutnya ilmu pengetahuan dari ubun-ubun dan apa namanya, dicabutnya ilmu dari ubun-ubun manusia, dan itu dari mana bang? Di Bible ada kan bang Zuma? Ada di surat Paulus itu. Nah itu Dia akan dia akan menghilangkan kecerdasan. kayak- Iya. Dia akan menghilangkan kecerdasan. itu sama dengan- beda ya bang, yang kayak akhir zaman tuh Al-Quran dilenyapkan, terus ilmuwan pada akhir zaman pada mati, pada meninggal, itu apakah sama gitu bang dalilnya? Makasih. Beda. Kalau di Islam itu karena memang dunia akan mau dibinasakan, dunia ini sudah menjelang hari kiamat. Tapi kalau si Paulus ini membuat orang menjadi ya sesuai dengan keinginannya, kecerdasan dihilangkan, ilmu kemudian dilenyapkan. Nah itu, sehingga sepintar-pintarnya manusia ketika menjadi pengikutnya, pasti kecerdasannya nggak berfungsi ketika berbicara mengenai kepercayaannya. Contoh, seorang profesor di bidang kelistrikan misalnya, pada saat hari Minggu dia ke gedung gereja, apa yang dilakukan di sana? Menyembah Kristus, makhluk, utusan, ciptaan. Nah, kemana titel profesornya tadi? Seketika hilang karena menjadi pengikut Paulus. Kata Paulus, kecerdasan dihentikan oleh dia. Dia mematikan kemudian dan melenyapkan kepintaran, ilmu dihapuskan olehnya. Dimatikan akal itu oleh Paulus berdasarkan apa yang dia tuliskan di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. 1 Korintus 1 nomor 19. Dalilnya banyak ya. Itu saya ngikutin Bang Zuma, kayaknya dalilnya nggak cuma satu, itu yang mirip dalil itu ada berapa Bang? Banyak. 2 Korintus 10 nomor 5. 2 Korintus. Iya, banyak. Kemudian yang terjadi setelahnya Mirip dalil itu ada berapa Bang? Sebentar. banyak. 2 Korintus 10 nomor 5. Noise ya Bang ya? Bunda Rahma, dabling Bunda. Hampir pecah gendang telinga, ya Allah. Iya, kaget saya. Kenapa itu, Bun? Ya makasih. Oke Bang, lanjut aja Bang debatnya. Ambil nyimak. Iya. Itu Oke Bang, lanjut aja Bang debatnya.
Relay dari sini. Bunda, ini feedback Iya, Bunda iya. suaranya, aduh. Ada apa ini? Kok kencang kali, Bun? Iya, kenapa Bunda Rahma ini? Kayak semuanya full, Bun. Kencang kali. Tiba-tiba buka. Ah. Ya, I miss you. Selamat malam. I miss you. Bunda Rahma noise, Bunda Rahma. Sudah enggak mungkin, coba dibuka. Cek. Dibuka Bunda Rahma. Ya, pipiku. Selamat malam pipiku. Enggak noise Pipiku. lagi ya? Halo? Enggak, enggak. Aman. Wah, mereka ini ternyata sinyalnya bermasalah. Hampir semua ini watan ini. Tadi ingin ku sampaikan Gurunda Akang bahwa yang dia live-kan itu ini pipiku noise. Ya, Bunda udah aman itu, Bunda. Ya. Itu yang tadi kedengaran. Dia live, dia relay yang dari sini, siaran di sini, dia live kan gitu. Lanjut. Oh iya, itu emang tiap hari kayak gitu. Dia pakai foto Gurunda, pakai nama Gurunda, ngelepin, ngambil dari sini. Itu tiap hari itu. Jahat ya mereka ya. Itu moderator naikin, banyak yang naik itu rupanya. Ayo teman-teman Kristen, naik aja sini. Bang Ardas, selamat malam. Ardas. Ardas. Ini OT-nya malu-malu nih mau naiknya nih. Pak Pendeta aja nongkrong aja di bawah, nggak berani naik. Kenapa Pak Pendeta? Sini naiklah, kita belajar bareng Pak Pendeta. Kita kupas bahwa Pak Pendeta itu adalah bapaknya Mesias itu sendiri. Yang Muslim jangan dulu minta naik ya, yang Muslim ya, biar ada diskusi teman-teman. Jangan dulu minta naik ya. Yang Kristen aja yang naik dulu. Mumpung masih hangat nih tema judulnya nih. Masih hangat nih. Ayo, digaspol, digaspol. Lihat teman-teman, kenapa manggil-manggil Bang Juma? Ada Bang Juma di sini, asli ini. Iya. Kita di sini standby ya. Bukan di koma lain. Warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek. Izin memberikan informasi Gurunda, Bunda Rahma, Bang Siap. Andi sama Kang siapa ini? Kang Chan ya. Kang Satria ya. Izin Gurunda, ternyata bisa dibesarkan sebentar?
hostnya ini mana? Ada yang sekarang melive-kan Gurunda menggunakan akun ini ya, namanya Bang Zuma ini, dan sekarang dia live juga kok sekarang ini dia live di akun ini. Nah, ini akunnya teman-teman. Nah, teman-teman yang merasa di akun Bang Zuma dengan tampilan foto profil seperti ini, coba lihat. Nah, itu yang nonton di situ 196 atau sekitar 200-an, segera report teman-teman akun itu ya. Itu bukan Bang Zuma. Iya betul. Ya, itu bukan Bang Zuma. Jadi saya barusan dari situ. Nah, sekarang dia mendengar suara saya. Sekarang dia mendengar suara saya sekarang. Ya. Sekarang dia mendengar suara saya. Wahai orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang miskin, ya, saya katakan Itu Anda kafir, miskin. Pak Ardi. Ya, Kafir, bukan hanya itu. kafir, bukan hanya kafir, dia miskin juga. Kenapa saya katakan miskin? Karena mentalnya adalah mental pengemis. Gitu loh. Mentalnya mental pengemis. Jadi jangan lupa ini ya, ini loh. Dilihat ini, dia akan menampilkan suara Bang Zuma di sini, tapi dia nggak akan tampilkan videonya. Maksudnya nggak akan tampilkan kita di sini. Nggak, dia hanya record, apa namanya? Bukan record sih. Pakai HP satunya, yang satunya HP buat ini. Dia relay. Bukan. Jadi gini loh, HP ini buat live, HP ini buat live. Nah, yang HP ini tuh buat nge-live, buat apa namanya, nembak gitu loh, apa namanya ini? Tembak layar, tembak layar. Ya, nyetel 2 HP lah intinya. Intinya nyetel 2 HP lah. Oh, langsung off dia. Langsung off. Alhamdulillah. Berhasil Gurunda. Terima kasih Gurunda Zuma, terima kasih. Saya jujur ya, gini. Jujur teman-teman. Kami ini semua sangat mencintai Bang Zuma. Jadi saya ini nggak ikhlas, wallahi nggak ikhlas. Ketika apa? Ketika ada yang berbuat jahat seperti ini. Ini bisa jadi bahan fitnahan nanti akhirnya. Videonya dipotong-potong, suaranya dipotong-potong, dia edit, lalu diupload. Ada kemarin itu ya kan Gurunda? Ada. Dia edit. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Ayo. Nah, ini loh akunnya ini ya. Silakan di-report aja. Dan ini dia akunnya. Tuh. Followersnya 15,2K. Saya itu orangnya skeptis teman-teman. Saya nggak mudah percaya gitu loh. Bahkan Bang Zuma sendiri aja kalau saya mau follow, ini akun Bang Zuma bukan ya, itu aku lihat dulu tuh. Minimal bisa ngelihat ini apakah akun betul, ternyata apa? Ada HTTP Saweria. Iye, cie, sejak kapan Bang Zuma minta di Saweria? Bang Iya, Ardi, benar, Bang. Bang Ardi. Iya. Itu tadi yang ingin ku sampaikan cuma feedback ya, karena aku di bawah pun nyimak, cuma feedback, jadi suaranya mantul. Iya, aku typing di bawah dibisukan Bunda, dibisukan aku. Nah. Gitu ya. Gitu aja informasi dari saya Gurunda, mohon maaf kalau mengganggu waktunya, saya kembalikan kepada Di sini aja nih. Siap, Di aku sini izin, aja. izin mute dulu ya Gurunda ya. Iya, ajak Siap. Otennya naik ke sini. Siap Gurunda. Oke, lanjut host Kang Satya. Syukron. Ya, Makasih ya buat informasinya. teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya teman-teman Oten. Ini judulnya bagus nih. Kristen adalah Mesias. Nah, Oten adalah Mesias. Ayo, yang masih penasaran dengan judul ini, kok bisa ya Kristen itu Mesias? Silakan naik ke atas. Itu ada Sony. Silakan naik ke atas. Sony, selamat malam Sony. Sony. Mama Sony. Aduh. Belum duduk dia. Oh, di tempatku udah kan. Belum di sini. Tuh, kepental kan? Kok banyakan foto mereka itu, profil mereka nggak pakai baju ya? Panas, Bun, panas. Banyak makan guguk ya? Bukan musim hujan kan? Gara-gara banyak makan B2 sama guguk. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Ini banyak yang minta hack tapi muslim semua. Tapi Gurunda, VT-VT-nya itu VT-nya Gurunda semua loh. Ngeri. Iya. Iya. Ini aku tunjukin nih. Ngeri loh.
VT-nya Gurunda semua. Biar apa? Biar orang percaya gitu loh Gurunda. Ini kan Bang Zuma SHBT. Anunya nih Bang Zuma Bang Zuma titik 01. Titiknya ada 2 nih. Titik 01. Followersnya 15,2. Tuh, ada Doti juga nih Gurunda. Jangan lupa saksikan Bang Banyak Zuma ya. followernya ya. Segera tayang. Tuh, ada Doti juga Gurunda. Tuh, ini tuh Semua Gurunda ya. nih. Ini Jangan Oh, sampai berarti- Gurunda punya Bukan. Berarti dia ambil dari ini, digabungkan di akunnya dia biar dianggap sama gitu loh. betul Gurunda, betul sekali. Selicik ini gitu loh. Kenapa gitu loh? Kenapa harus kayak gini gitu? Coba. Iya, artinya Izin kita sapa Martin Kristen bro, saudara Martin. Iya Kristen. Oke bang, Iya, itu yang Kristen. kami nantikan bang ya, silakan. Ya Diskusi Bang dengan Martin, kami. mau diskusi silakan Bang Martin. Iya. Bisa nggak? Temanya ini bertanya boleh, tapi temanya ini Kristen adalah Mesias itu sendiri Bang Martin. Silakan bertanya. Oh, iya saya bertanya dulu ya. Oh, itu di atas Suma ya? iya saya sendiri bang. Oh ya, saya mau bertanya. Iya, sama Suma aja. Iya, Iya. Kenapa Nabi Muhammad dicekik 3 kali di dalam gua Hiro? dalilnya ada. Babi. Saya tanya Babi Bang. kau. Dalilnya mana bang? Dalilnya mana? Itu pertanyaan lama, hanya lu tidak bisa jawab. Enggak, kan ada dalil dulu. Sama seperti kalau misalnya Tuhan Anda nonotnya dipotong, dalilnya Lukas 2. Sudah Iya, dalil saudara. Saudara dalil. Kami umat Islam itu kalau mendengarkan kabar, kami harus cross check dulu dalil. Ya, silakan. Mana? Saya baru kali ini diskusi sama Anda. Dalilnya mana? Umat Islam itu tidak seperti Oten. Apa kata pendeta itu ditelan. Kalau kami enggak. Masalahnya lu Kalau itu Anda ditanya terus. kalau Anda yang Jawab. berbicara sama Pertanyaan kami, itu sudah apalagi ditanya berbicara sama- tentang nabi kami harus pakai dalil. Kami umat Islam bukan jemaat gereja. Saya mau tanya. Nah, Ibu Sofiatul pernah nanya sama lu enggak? apa itu? Di mana dia pernah berdiskusi dengan saya? Di mana? Jangan di Kapan beliau pernah diskusi sama aku? Kapan? Justru pada saat kemudian saya diskusi sama dia yang berak Jangan celana. takut ini mute terus. Bukan, kau berbicara tanpa dalil. Kawan, kan diskusi itu sederhana. Anda datang, tinggal bawa dalil, tunjukkan dalilnya mana, kan gitu. Mana dalilnya? Sederhana kan? Kalau ada dalil kita kupas. Nah, Sudah tanya Ya, mana ulang-ulang, ditanya ulang-ulang. ya mana? Ulang-ulang mana? Dalilnya jawab. mana? Itu kan bisa jawab. Lu Udah. Kalau nggak ada dalil nggak usah. Kalau Mal ini paling kalau takut nggak ada sekali kalau saya- dalil, walah paling takut kalau saya naik. Walah, se-Indonesia Kristen saya hadapi seorang diri nggak ada sedikit pun bulu ketekku jatuh. Kalian mau ditakuti? Wah, emang siapa lo? Majikan kalian aja Belanda lengkap senjata, kami hancur peranda kan, apalagi kalau cuman pemakan babi kayak kalian itu. Apa yang saya takutkan samamu? Berani-beraninya kau ngomong saya takut sama Kristen. Apa yang ketakutin? Meskipun kalian itu seram, angker, jelek, buruk rupa, tapi saya nggak sampai takut. Kami tahu, tapi saya nggak takut sama kalian. Siapa di antara kalian paling seram sekalipun tidak takut saya. Tapi gini Gurunda, ngerinya gini, jangankan kita manusia, mereka aja Tuhan dibunuh loh. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak perlu lagi takut. Izin. Justru karena itu kita nggak perlu lagi Izin, Aki. takut. Oke. Gariel Rantau, Muslim Kristen, selamat malam. Gariel. Oh Gariel. Bang Gariel. Saudara?
Gak ada suaranya. Gabriel, Kristen. Bang. Woi bang. Dia bersuara. Apa cuma aku yang nggak dengar? Gabriel, Muslim Kristen. Muslim. Ganti pemain aja. Itu ada. Oh Muslim bang. Yang diharapkan naik Kristen dulu bang ya, saudara ya. Mohon maaf ya. Di awal-awal diskusi nih, awal live. Ini akunnya udah aman, Bang Ardi. Nggak apa-apa, gaspol aja udah aman ini akunnya. Gimana amannya? Akun saya 3 sehari loh. Sehari 3 loh, bayangkan coba. Nanti saya kasih. Wah gitu dong, jangan pelit-pelit lah. Mantap. Ayo penyembah iblis, silakan naik ke sini. Hei iblis, Serius, naik sini. serius ngomong gitu. Serius ngomong gitu. Serius? Aman, udah aman. Loh, kok bisa? Janganlah. Jangan. Yang sopean aja, sopean. Kalau ada- Mesias palsu naik, itu aja. Ya, oke, saya akan promosikan sebentar teman-teman yang ada di bawah, ya kan, teman-teman Kristen yang ingin sembuh dari sakitnya yang bertahun-tahun mungkin, silakan naik ke atas. Ingat ya, belajar Bible itu tempat yang tepat adalah di tempat kami. Ya, ingat sekali lagi perkataan saya, belajar Bible yang benar dan tepat itu adalah di tempat kami. Sekali lagi saya tegaskan, bukan di tempat para pendeta, bukan. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena kami belajar secara objektif. Pendeta kalian belajar secara apa? Secara dogmatis, beda. Jadi makanya kalau mau sembuh dari dogma-dogma yang akut, silakan naik ke Komal ini, tanya Bible. Insya Allah kita akan jawab sesuai dengan objektivitas yang ada di Bible itu sendiri. Begitu ya, Bang Cuma. Lanjut. Iya, betul. Kalau kita tidak mengharapkan perpuluhan, kita berharap kalian punya otak berfungsi, itu aja. Supaya jangan doktrin dogma melulu. Tapi kita ajak kalian itu untuk memahami isi Bible itu sebenarnya seperti apa gitu kan ya. Begitu saudara-saudara. Ya, Bunda Rahma disapa dulu Bunda. Lelaki kabur. Gelis. Ini kayaknya orang Bandung kalau gelisin. Gelis, Muslim. Oh, gelis. Teman-teman. Di sini reparasi otak. Mereka itu mempersiapkan dulu mentalnya, data baru naik. Ini Bunda, ada Uncel, silakan Bunda. Uncle, selamat malam, saudara Kristen. Uncle, Uncle. Astagfirullahaladzim, Uncle. Minta naik tapi kau diem. Ayo teman-teman Kristen ya. Ini menarik loh bahasannya ya. Kalian itu Mesias, tapi Mesias apa dulu? Mesias palsu penyesat. Oke, ada tamu Bunda. Kakmin. Kayaknya orang Thailand. Kakmin, cing lantai. Kakmin, selamat malam. Kakmin. Woi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo teman-teman naiklah yang mau diskusi. Di bawah sebenarnya banyak Bunda, di bawah banyak, ada Salomnia di bawah. Salomnia itu takut naik ke atas. Kenapa? Karena pasti babak belur gitu loh kalau naik ke atas. Berarti dia
berdiskusi itu untuk kalah menang. Makanya pola pikir seperti itu tuh harus dihilangkan gitu loh. Diskusi itu bukan soal siapa kalah dan siapa menang, Salomia ya. Jadi ini adalah room khusus orang yang sudah 17 tahun ke atas. Kalau Anda masih 17 tahun ke bawah, mending Anda beli mainan mobil-mobilan atau bom-bom car, ya, mainan sama bom-bom gitu ya. Jangan naik. Jangan ada di sini gitu loh. Tapi bagi teman-teman yang ingin sembuh dari dogma akutnya, silakan naik ke atas. Saya pastikan bahwasanya belajar Bible yang benar adalah di tempat akun ini, pengamat debat, kepada Bang Zuma. Belajar Bible yang benar secara objektif, bukan secara dogmatis. Begitu ya. Yang naik hanya yang pingin sembuh aja. Yang nggak pingin sembuh atau yang pingin masih terus sakit-sakitan otaknya, jangan naik. Saya sarankan yang tidak ingin sembuh jangan naik, ya, jangan naik. Yang ingin sembuh aja silakan. Yang pingin naik ya, yang pingin sembuh ya, kita naikkan di sini. Silakan Bunda. Apakah judulnya terlalu berat? Mereka jadi ini boleh mungkin ini ya, menyampaikan apa aku bilang ya. Mudah-mudahan ini oten. Astagfirullahaladzim. Oh, mereka ini cuma naik kabur. Itu Salomina udah nggak bisa ngetik ya di bawah ya. Kasian. Ya udah, kau dengerin kita ceramah aja ya, biar panas telingamu. Kecuali kau berani naik ke sini. Lanjut Bunda. Pendeta Rupeng juga ada di bawah. Mungkin. 2 kali saya jambak gak berani naik. Banyak oten di bawah Gurunda, banyak. Oh, Banyak sekali. Iya, takut mereka. takut Mungkin gitu loh. ini ya, membawa narasi untuk memancing mereka. Apa mereka butuh umpan? Ada yang mengatakan gini, wakokak dibisukan. Loh, saya bisukan itu adalah cara saya untuk melatih keberanian dia untuk naik ke sini gitu loh Bang Royhan ya. Betul sekali. Gitu. Jadi saya bisukan itu supaya dia berani naik gitu loh. Makasih. Love myself. Tuh Bang Ardi buka WA. Siapa? Aku. Donat, selamat malam saudara. Donat, Mama Ini kenapa mereka ini pada nggak berani naik? Ini ada apa ini? takut dikuliti kalau karena ini. Coba tengok, Oten adalah Mesias. Aduh ampun. Pasti berpikir, loh kok sudah ketahuan ya, udah sampai ke sana ya. Padahal ini hal yang disembunyikan selama ini. Kok sudah ketahuan ternyata. Gimana dong? Ciri-cirinya tuh gimana Gurunda? Ciri-cirinya Ya, sampai pokoknya mereka Mesias. perhatikan, silakan. Pokoknya mereka ini Mesias. Intinya itu di situ. Mau lari kemanapun tetap aja. Kan banyak Mesias. Mesias apa? Baik. Mesias apa dia nih Guru? Iya palsu dong, karena Mesias yang asli itu dari Bani Yakub. Mesias asli itu dari Yakub, Bani Yakub. Ridwan, Assalamualaikum Bunda. kalian itu Oten Mesias harus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Menyapa Bang, Mau diskusi orang. menyapa Bang Zuma saja. Iya, Tabedeng. iya, Iya, saya dari Papua. dari Papua Ki. Iya, Biasa Ki ke Makassar kapan? di Bone Ji, Deng. Oh di Bone Ki, orang asli Iya. Papua. Tidak merantau juga Bone ke Papua. Oh, Masya Allah. Iya, sehat-sehat Ki Bang Zuma. Iya, Idik juga. Iya, Kita saya juga. sering nyimak komal-komalnya Bang Zuma. Alhamdulillah. Semangat di Papua. Syukur Alhamdulillah.
Sehat ke selalu. Salam sama saudara-saudara kita yang ada di Papua, Le. Iya Deng, iya. Jangan lupa makan papeda. Maka berobo di sini Deng. Oh, makan barokbo. Oh iya, barokbo kalau di sana ya. Iya. Apa tuh ku bilang kemarin ini ada ribut lagi saya dengar ya. Di daerah Sorong ya. Di daerah Sorong itu Deng, kita di Wamena Deng. Tapi aman gitu. Iya aman ji Deng. Alhamdulillah. Oke, itu aja Bang Ridwan. Iya, terima kasih Bunda atas waktunya. Ya, kita Iya. kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pasien bukan pasien ya. Tamu berikutnya Selpiani, Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Will dan Selfie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi bos Kristen Muslim, Adi bos. Mau bicara dengan Assalamualaikum. Mas sebentar bisa enggak ya? Oh iya. Waalaikumsalam Nanti warahmatullahi wabarakatuh. diingatkan dulu yang naik Kristen Pak. Silakan Pak. Ya, Bang Suma, gimana kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Ya, ini cuma memberikan sedikit saran Bang Suma. Kemarin itu Siap. kenapa sih si logika itu kamu pelihara, orang kayak gitu itu malah menggembosi umat Islam. Enggak, bukan dipelihara itu bang, justru diperlihatkan ke mata dunia kalau dia itu munafikun dan munafik. Orang asik ngobrol sama istri sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bang Zuma izin, cuman mau di follow aja 2 menit aja terus turun. Yang bisa Yeah. teman Bang Zuma ya kan. Ya udah kita diem aja teman-teman. Assalamualaikum, Bang Andi, Bunda Rahma, pengamat debat. Assalamualaikum warahmatullahi Nah wabarakatuh. gitu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mari Penonton di bawah nggak disapa Bang Pandi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang di bawah. Loh namanya disebut satu-satu dong. Gimana sih? Ku wakilin aja gini aja. Tidurlah anakku. Itu viral itu Gurunda. Jadi banyak yang make, ada yang make viral itu. Oh iya? Iya Gurunda. Allahu Yang komen ribuan itu. Dipakai sama Alhamdulillah. orang gitu loh Gurunda. Anakku sayang yang adalah Tuhanku sendiri. Lanjut lagi, siapa yang apa lanjut? Anakku, esok pagi Yang kau multi ini Muslim semua, bagaimana dong? Ini bukan waktunya silaturahmi teman-teman ya. Kristen dulu lah. Kanda, Bang Zuma tuh yang cocok. Kanda, kita yang cocok. Apa itu? Apa Itu itu? lagu yang tadi tuh Apa itu? Tidurlah anakku itu cocok kali. Kalau sinden. Ajak na lipu emas gisangi kasih. Pelan-pelan tuh nanti marah Bang Andi. Wah ya. Ada di sini Bang Andi. Mantrase. Bang Juventus kah? Bang Jupen, selamat malam. Selamat malam Bunda. Muslim Kristen saudara. Kristen. Ini yang kami tunggu dari tadi. Anda sangat beruntung. Silakan saudara. Saya sebelum Bunda bertanya dulu sama aku pengen bertanya duluan dulu. Boleh bang, silakan. Jangan setelah bertanya kabur bang ya, jangan ya. Lanjut. Nggak lamanya kok ini. Ini Onten adalah Mesia. Kata Komal di sini kan. Dan saya mau bertanya dulu.
Kalau mau contohnya mau berdebat soal agama, silakan pergi ke tempat-tempat yang lain. Contohnya Bang Edis, jangan ngajak-ngajak orang Kristen di sini. Edis Kristen kan? Edis Kristen. Ya suruhlah dia ke sini. Ya, aku pun udah naik di live-nya, Bang. Katanya udah berapa kali dia meminta untuk naik, tetapi abang-abang ini nggak mengizinkannya naik di lift. Bohong itu, bohong. Di sini ada 1,4. Kalau dia masuk pasti ketahuan di bawah. Kami juga tahu kok kalau dia datang. Yakin ya Bang Juma ya? Yakin. 1000 Edis pun tak akan merontokkan selembar bulu kuduk, nggak ada. Oke. Aku nggak banyak bertanya nih. Kenapa? Hanya ingin menyampaikan itu tadi karena Bang Edis TV berkata udah berapa kali dia meminta untuk naik di komal kalian, tapi kalian nggak mengizinkannya untuk naik. Meskipun mukanya seram, kami nggak takut sedikit pun sama Edis. Apa yang harus kami takutkan? Wong dia baca Quran nggak bisa. Ya dia kan bisa. Dia pun nenekmu kiper. Mana ada bisa dia baca Quran? Bang Juma, udah berapa kali kamu jumpa sama TV di live-nya? Sudah berapa kali ku beraki mulutnya, udah sering kali. Tengok aja di YouTubeku. Temanya itu namanya Edis. Ketik Zulkifli Mabas Official, ketik Edis. Muncul itu tema-temanya semua. Tonton itu. Asalkan siap kecewa kamu nonton itu. Nggak akan kecewa Bang. Udah banyak aku. Ya udah kamu nonton. Nonton sekarang atau kamu cari di mana aja yang ada PT-nya si Edis yang bisa mengalahkan Bang Suma dalam berdebat. PT aja dulu tampilkan kalau ada. Ya udah. Yang ada. Kembali tampil di live Bang Edis ya. Ku minta untuk naik sama dia. Iya, suruh ke sini. Nah, dan ku sampaikan yang seperti Abang Juma bilang. Iya, bilang Edis, katanya kamu mulutmu sering diberain sama Bang Suma. Bilang gitu ya. Sampaikan ke dia gitu. Ya. Ya udah, itu aja Bangnya. Iya. Ya. Suruh ke sini, bilang kamu ditunggu. Ya. Bilang itu Edis bang bilang Edis kenapa kabur ke luar negeri gitu loh. Orang tuamu di kampung nyari lo, kasihan. Dia ke luar negeri karena orang Muslim yang ada di Indonesia ini, kalau mereka menghujat Kristen. Dengerin dulu. Bentar dulu. Kalau orang Muslim mengejek agama Kristen itu nggak apa-apa. Kalau Kristen mengatakan ya orang Islam itu tidak ada yang mengejek. Apa yang ada itu yang kami bacakan, itu yang kami sampaikan. Yesus ditampar, diludahin, ditelanjangin, ditonjok, diseret, digantung, ditombak, dibunuh, disunat, nenen, dikandung. Nggak ada yang menghina, karena itu memang fakta. Terkutuk. Bagaimana? Iya, terkutuk. Bagaimana ceritanya mau ditangkap? Apa yang kami sampaikan ada datanya. Tapi kalau Kristen berbicara modal terjemahan menghujat Islam, nggak ada pertanggungjawabannya, makanya kabur. Kamu nggak percaya kepada aparat kita? Aparat kita itu kerja secara profesional, tidak terlepas apapun agamanya. Itu saya rasakan sendiri kok. Ketika saya dilaporkan sama penista agama saya yang punya agama dinistakan, saya yang dinistakan oleh pelaku pula yang melaporkan saya. Saya korban, saya yang dilapor. Tapi aparat yang menangani kasus saya Kristen, netral dia, baik dia. Dia periksa saya baik, sesuai dengan jobnya dia secara profesional sebagai aparat. Saya salut itu. Begitu juga aparat yang Muslim periksa orang-orang Kristen sama, adil. Mereka peri kemanusiaannya tinggi, keadilan sosialnya bagus. Nggak ada kemudian tendensi penekanan karena dia
Kristen karena saya Islam ditekan-tekan, itu nggak ada. Begitu juga sebaliknya. Aparat kita itu mendudukkan hukum pada tempatnya. Jadi ketika orang Kristen mengatakan, kenapa penghujat kabur? Karena kalau di Indonesia dia begini-begini. Berarti Anda tidak percaya kepada petugas keamanan kita. Itu penistaan terhadap negara namanya itu, Bung. Ketika Anda merasa tidak diperlakukan secara adil oleh negara ini, Anda sedang menista bangsa ini. Bangsa ini begitu adilnya terhadap kita, yang minoritas, yang mayoritas tidak dibedakan. Coba, ada nggak negara kita membuat jembatan untuk yang mayoritas Islam saja karena mayoritas Islam yang bayar pajak? Kan tidak. Ada bang. Contohnya. Di mana itu? Contohnya. Kami Kristen bahas agama Muslim langsung ditangkap itu. Mau kuperlihatkan? Siapa itu? Kalian membahas apa? Kalian membahas apa? Iya, silakan. Kalian membahas apa di Islam? Apa yang kalian tahu tentang Islam? Ayo. Ayo. Contohnya ini. Contoh. Contoh. Contohnya gini. Ya. Apa? Contohnya di surat An-Nisa ayat 24. Emang ada perkataan kalau itu diizinkan kalau banyak uangnya nikah berapapun dia ganti istrinya. Benar kan? Benar kan? Nah, coba kau bacakan ayatnya. Ya udah. Gini bang, aku kekurangan alat di sini. Itu makanya kamu ditangkap. Kamu ditangkap langsung karena kau berbicara tentang sesuatu yang kau tidak ngerti. Ditangkaplah kau. Sedangkan Al-Quran itu punya kaidah, punya ilmu. Ada disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk memberikan kemudian intisari kandungan ayatnya. Ente membacanya pun tak sanggup, tapi Anda ngomong begini Al-Quran surah An-Nisa ayat 24 begini. Karena tidak berkesesuaian dengan kaidah Al-Quran, ya ditangkaplah ente. Habis itu Anda mengatakan, saya ditangkap karena saya minoritas. Tidak, kamu ditangkap karena kamu memfitnah Al-Quran, isi Al-Quran tanpa ilmu. Kalau saya mengatakan Kristen menyembah Kristus palsu, saya dapat ilmu, saya ada ilmu, saya ada data. Beda dengan kalian membahas tentang Al-Quran misalnya, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat saimanukum. Paham tak itu? Paham tak artinya? Paham tak maknanya? Ngerti nggak tafsirnya? Nahwu sorabnya paham nggak? Balaganya ngerti nggak? Irabnya paham nggak? Mantiknya kena nggak? Enggak. Kalian hanya membabi buta karena kebencian, karena jengkel, tidak suka dan seterusnya. Karena kalian tidak berhasil menguasai negara ini, kalian sakit hati, kalian benci ke Islam, kalian kemudian ingin Islam itu dihapuskan di negara ini. Padahal Anda merasakan kemerdekaan itu karena umat Islam yang memerdekakan, memperjuangkan. Kalian sakit hati, majikan kalian diusir setelah mereka menjajah 3 abad lamanya tidak berhasil. Diusir majikan kalian sakit hati. Segala macam kemudian upaya kalian nistakan Al-Quran itu, padahal kalian sendiri membacanya pun tak sanggup. Coba Anda mengatakan Al-Quran seperti apa yang tuduhkan? Saya baca, Kitab Allah alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinin ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Coba Anda jelaskan berdasarkan ilmu nahwu sesuai dengan pandanganmu terhadap Al-Quran. Bisa? Aduh, Bang Juma. Sebenarnya. Ya bisa enggak? Bentar dulu. Bisa atau tidak? Ya, bentar dulu. Bisa tidak? Jangan bentar dulu. Bisa enggak? Ini Anda kena pasal ini. Anda membuat sesuatu kesimpulan terhadap Al-Quran tanpa ilmu. Bacot. Bocat. Kabur. Ini kalian, kenapa negara itu adil? Aparat kita itu adil. Ketika Anda dipanggil, ditanya, apa dasarmu mengatakan ini? Apa dasarmu mengatakan ini? Ya langsung borgol. Karena kamu berbicara sesuatu yang kau sendiri tidak tahu dalilnya. Kau nggak paham dalil. Islam dalam kaidah ilmu, hasanah ilmu,
dengan Kristen dalam hasanah ilmu, ya apa ya? Gimana ya? Pendeta pastor yang tingginya sekolahnya itu sampai di neraka pun tak sanggup kemudian memahami Bible itu secara terperinci berdasarkan original teks. Pendeta loh. Masih ingat gak MYM ketika diskusi dengan Bang Suma beberapa tahun yang lalu? Masih ingat gak? Ingat gak dengan Ferdinand yang politikus itu nantang-nantang berdiskusi dengan Bang Suma. Setelah diskusi berhadapan satu kali langsung masuk di Kalomang. Gak nongol-nongol lagi, mati suri. Ingat gak tuh? Ingat kan? Jadi kalau hanya modal sombong, kebencian, iri hati, dengki, hasad, gak bisa kalian menghadapi Islam itu, gak bisa. Kenapa? Karena Islam sudah dimenangkan oleh pencipta langit dan bumi sebelum berperang dengan kalian, dan kalian sudah dikalahkan jauh sebelum kalian itu hidup di dunia. Paham sampai situ? Apa itu Jemaah? Bagus. Apa ini Jemaah? Jadi Kristen itu adalah Kristus palsu. Semua oknum Kristen itu Mesias palsu semuanya. Tak ada ya. Kau emosi nanti tidak kalau aku ngomong? Enggak dong. Yang penting kamu berdalil. Oke. Kamu udah belajar kitab fikih. Belajar kitab fikih. Ini kita tidak sedang membahas fikih. Kita tidak sedang membahas fikih. Kita tidak sedang membahas fikih. Kita sedang membahas Mesias atau Al-Masih. Kalau fikih saya belajar. Uyun. Sudah. Fathul Izar. Udah belajar? Sudah. Riyadus Shalihin sudah. Safinatun Najah sudah. Bulughul Maram sudah. Apa lagi? Kepada semua. Izin Gurunda kita tanya dia Kristen Muslim. Erik. Kristen, Bunda Rahma Kristen, nggak usah ditanya itu Kristen. Semua membaca itu ya, kitab fikih, Qur'ul Uyun. Apa ini? Ya. Kamu juga. Saya tanya juga samamu. Saya juga balik nanya samamu. Kutanya dulu samamu. Kamu sudah pernah baca Talmud? Sudah? Udah. Apa yang lo bikin anak laki-laki caranya tahu? Coba kamu sebutkan 5 komponen. Coba kau sebutkan sub materi Talmud. Silakan. Apa saja? 5 pokok Talmud yang kau tahu itu apa saja? Silakan. Silakan. Apa itu? Apa itu? Apa? Kok apa itu? Saya udah tahu kenal kau Juma. Kau omong kosong. Omong kosong pula. Berbicara. Dengar. Umatmu sendiri. Dengar. Di dalam kemudian pengajaran Talmud ada ilmu yang sepadan dengan fikih. Apa namanya? Ayo. Apa? Jelaskan biar saya jawab. Loh, apa mau saya jawab? Masolang generasi. Apa mau Kamu jawab? Jelaskan kepada saya 5 pondasi awal di antara beberapa dasar pijakan tentang Talmud, hukum-hukum Talmud dan seterusnya. 5 komponen kitab Yahudi yang ada di dalamnya yang mencakup tentang fikih. Apa nama kitabnya? Apa nama pembahasannya? Silakan. Oh, enggak ada itu yang sama dengan fikih, tidak ada itu. Jangan ngarang kau Juma. Kau membodoh-bodoh umatmu. Nggak ngerti. Kutanya dulu kamu. Cara membuat anak laki-laki tahu enggak? Kutanya dulu kamu. Apakah di dalam kitab Talmud, apakah di dalam kitab Talmud membahas tentang taharah? Taharah? Maksudmu sama dengan kalau bibirnya perempuan merah, tanya itu kemaluannya merah gitu? Yang gak ngerti dia. Aduh, Kristen. Kutanya dulu samamu, apakah di dalam kitabnya orang Yahudi ada yang disebut taharah? Tidak ada di situ Juma. Kalau udah punya perempuan, kuajarin samamu, dengarkan. Kalau kau dengar. Kalau kamu belajar kalau kamu ingin menjadi Kristen sejati, kamu harus menguasai tatanan-tatanan yang ada di dalam hukum-hukum yang dipelajari oleh Yesus atau yang dipelajari oleh minimal orang Yahudi. Ada yang disebut Zeraim, ada yang disebut Mot, ada yang disebut Nashim, ada Nezikin, ada Kodasim, ada Taharah. Orang Kristen belajar fikih, harusnya kau belajar tentang Talmud. Ya.
Memalukan. Hah? Apa? Mengambil Kamu kan dari kitab. dengar. Orang Kristen katanya Ketahuan itu ya, kan akar. ketahuan ya. Ketahuan ya. Dengar akar dari Yahudi akar dari Kristen itu dari Yahudi. Benarkah? Berarti kau udah mengaku ya Jumat. Dengar Kristen itu akarnya Yahudi, betul? Ya. Dengar akar Yahudi itu dari akar Kristen itu dari Yahudi, betul kan? Teman-teman, aku naik di sini niatnya mau menjatuhkan Bang Suma, ternyata saya jadi bulan-bulanan, teman-teman. Malu nih, Ci. Jangan kau ajari saya. Jangan kau uji saya. Selama Anda Kristen, Al-Quran saya mengatakan Anda dibawa daripada umat Nabi Muhammad. Al-Quran saya mengatakan itu. Mau kayak mana? Saya nggak bisa membantah Quran. Saya hanya bisa menikmati betapa Al-Quran itu kemudian mendudukkan perkara dengan sebenar-benarnya. Apa kata Quran saya? Alladzina tabi'uk fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Umat Islam posisinya di atas dari orang-orang kafir sampai hari kiamat. Malu nggak tuh? Malu. Jadi ente selama-lamanya dibawa sono no. Itu Al-Quran saya, kaidahnya jelas seperti itu. Sedangkan kitabmu tidak membahas tentang kekristenan selain pendiri Kristen disebut sebagai penyakit sampar. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ucapan Kristen ini ditujukan kepada orang yang kena penyakit sampar dan penyesat. Paulus ini adalah seorang penyakit sampar. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari Kristen. Disebut kata Kristen tapi hujatan. Kalau di Islam begitu disebut nama Islam dalam Al-Quran pasti diangkat derajatnya. Subhanallah. Alladzina taba'uk fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Kedudukan umat Islam yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam jauh diangkat oleh Allah, lebih derajatnya dibandingkan orang-orang kafir, dan itu hingga sampai hari kiamat. Anda membahas fikih, terlalu jauh mainan Anda. Kembali ke akar Kristen. Katanya Anda itu akarnya Yahudi. Kalau akar Yahudi berarti Anda belajar dong bagaimana kemudian pembagian ilmu yang ada di dalam Talmud. Anda berarti sudah paham Yodayim Uskim. Anda belajar Tefum Yom. Anda belajar Maksirin Syafim, Anda belajar Nidda, Anda belajar Mikaot, Tahara, Farah, Negaim, Akhalat, Kail Ilim, dan seterusnya. Kristen tak ngerti kitab Talmud, ya ke laut aja. Kenapa kita nggak sering membahas Talmud? Dulu waktu di Facebook kita kupas habis. Ya karena keilmuan Kristen tak sampai ke sana. Yang Kristen tahu apa? Kasihilah musuhmu. Wah, itu aja terus. Tapi teori aja. Belajar Mishnah juga tidak. Apa yang kalian pelajari tentang materi-materi pengajaran Yahudi? Katanya akarnya dari sana. Kalau umat Islam akarnya dari Arab. Belajar asbabul nuzul, asbabul wurud, belajar kemudian sanad, belajar i'rab, balaghah, tilawah, dan seterusnya. Kita pelajari dasar-dasarnya, akar-akarnya. Ya kalian apa yang kalian pelajari? Cuma nyanyi doang. Anakku sayang, yang adalah anakku sendiri. Itu aja terus. Itu yang kalian pelajari itu. Sok cantik. Mau pula bilang kami ajaran kasih. Nenekmu kiper, mana bisa? Gak bisa. Gak akan pernah sejarah berdarah berhenti di permukaan akal manusia Indonesia terkait dengan ajaran kalian yang dibawa oleh penjajah. Demikian. Meledak sakit gak? Meledak, mantap Gurunda, luar biasa, masya Allah. Kita sapa dulu ya Gurunda, ada tamu di sini. Biar saya Bang Ardi, biar saya Bang. Oh iya, silakan Bang Fandi, silakan. Panlot, Kristen atau Muslim Bang, silakan ngomong. Bang Virgo Boy, silakan dibuka mikrofonnya ngomong. Teman-teman bantu follow juga ya akun Fandi Ahmad yang ke 1000 sekian. Silakan Bang Panlot, panggilan kedua untuk Bang Panlot. Kristen atau Muslim? Kawan-kawan Muslim izin ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen naik di 3 kursi ini biar bisa dialog. Bang Virgo Boy, panggilan ketiga untuk Bang Virgo Boy sama Panlot. Woi,
Oke, nggak menjawab kita turunkan ya. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan biar kita dialog. Nggak usah takut teman-teman Kristen, langsung aja. Ketik 3 di bawah, nanti kami naikkan yang Kristen. Tadi izin Bang Zuma koreksi tadi salah tuh liriknya. Anakku sayang yang adalah Tuhanku sendiri. Itu yang benar. Tadi ada salah lirik. Nanti berubah lagi tuh. Oke, Bang Lulu, Kristen atau Muslim Bang Lulu? Monitor. Bang Lulu. Panggilan kedua, Bang Lulu. Ya, Kristen Bang. Mbak. Halo. Panggilan terakhir, Mbak Lulu. Oke. Silakan teman-teman yang Kristen ya, tekan 3 di bawah biar kami naikkan. 3 jangan ada plusnya ya, 3 aja. Kalau kirim permintaan silakan tekan 3 nanti kami naikkan. Ini ada 3 kursi, 4 kursi ya kami siapkan untuk teman-teman Kristen. Nanti saya di bawah aja nyimak. Kalau teman-teman Kristen mau naik ada 4 kursi disiapkan untuk dialog. Silakan kirim permintaan. Tekan 3 ya teman-teman ya. Oke, Tiffany, silakan Tiffany kalau Kristen. Silakan yang mau naik tekan 3 atau aku Kristen Bang gitu biar kami naikkan. Silakan, belum ada permintaan nih. Yuk. Teman-teman Kristen silakan. Oke, ini ada satu permintaan mungkin teman Kristen kita coba naikkan. Mursalim. Mursalim ini Oke, Muslim ya. Aku biar di bawah aja teman-teman, nggak apa-apa biar naik teman-teman Kristen. Tuh Bunda Mila kalau mau naik, Bunda Mila naik Bunda, nanti saya dibawa. Silakan teman-teman Kristen. Bang Nur Salim ini Muslim. Izin yang Muslim standby dulu ya teman-teman ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Biar dialog kita. Bang Ben, coba kita naikkan Bang Ben mungkin Kristen. Selamat malam Bang Ben. Ya Bang Ben, selamat malam. Halo. Ya Kristen Bang. Kristen. Siap, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan atau sudah mau kirim KTP biar dimualafkan malam ini? Silakan Bang. Silakan. Silakan Bang, mau bertanya atau mau bahas temanya? Oten adalah Mesias. Ngeri kali temanya boy. Silakan Bang, Bang Ben. Mau nanya. Silakan. Baik, silakan dijawab Gurunda semua. Ada pertanyaan Gurunda, silakan. Iya. Apakah ada di Al-Quran Allah Halo? Putus. Iya, dengar Bang, dengar. Lanjut Bang. Di jalan. Boh, kepental kali. Kepental. Bertanya aja udah balelol, apalagi menjawab nanti. Aduh, saya mah pusing kalau sama orang kayak gituan, woi. Oke, ada Bang Jibril di bawah. Kata Bang Jibril gini, yang Muslim di bawah aja. Ya udah, kita turun semua ya. Kita kan Muslim semua di sini. Oke, di kanan silakan Kristen atau Muslim. Lah, ya apa? Waduh, cangkrik. Mbak, Kristen atau Muslim, Mbak? Halo, kita koni kok malah bengok-bengok itu loh. Silakan teman-teman Kristen. Hasibuan ini, Hasibuan kayaknya Kristen nih. Bang Hasibuan selamat. Aduh, kok kayak ini? Silakan Bang Edi, coba Bang Edi Bade mungkin ini. Ayo silakan teman-teman Kristen. Oke, Bang Tarizal selamat malam. Kristen atau Muslim, Bang? Muslim Bang. Ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen, Bang? Silakan. Enggak Bang. Oke, silakan teman-teman Kristen ya kirim permintaan. Ayo biar dialog yuk. 1, 2, 3 kursi boleh untuk teman-teman Kristen. Biasanya gini Bang Fandi, teman-teman Muslim itu tetap tap layar, tapi biasanya ketekan tuh.
Itu makanya dia naik. Ya teman-teman dicek ya, kalau yang sekiranya minta multi dibatalkan ya yang muslim ya. Gitu aja pesan dari saya. Terima kasih. Lanjut Ustadzah Fandi. Benih padi coba kita naikkan. Mungkin Kristen. Ini Hasim, nama-nama muslim nih semua. Bang Benih Padi, selamat malam Bang. Kristen atau muslim Bang? Waduh. Ini lagi banyak minta permintaan nih. AJM auto like. Coba Bang AJM Kristen atau muslim Bang? Teman-teman tap-tapnya dikencangkan ya. Di hostnya di tap-tap. Bang AJM sama Bang Tupai Kristen atau muslim Bang? Bang AJM. Oke, nggak ngomong ya. Ini ada Bang Manras, Mang. Ada Bang Mang. Selamat malam Bang Mang. Halo. Bang Beni, Kristen atau Muslim Bang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam. Wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Oh, nggak ada. Bang Roni sama Bang Mang ini Kristen atau Muslim? Coba ngomong Bang. Oke, Bang Roni Kristen atau Muslim Bang? Bang Roni? Oke. Coba yang lain teman-teman, silakan kirim permintaan. Kalau sudah naik, langsung ngomong Kristen Bang atau Muslim Bang. Silakan teman-teman Kristen. Kalau bisa yang kawan-kawan Muslim tahan permintaan dulu, biar teman-teman Kristennya naik, biar bisa dialog kita. Yang mualaf boleh naik, sabar dulu Bang Koso ya. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu, yang Muslim standby dulu. Oke, Bang Arif silakan kalau Kristen Bang Arif. Kirim permintaan Bang. Teman-teman, infonya yang naik yang Kristen ya. Sekali lagi, infonya yang naik yang Kristen. Sekali lagi, yang naik yang Kristen. Oke, Bang Sundai, selamat malam. Bang Sandai. Bang Sandai. Di mute Bang. Kalau naik ngomong Bang, jangan di mute. Itu diturunin itu kalau mute. Silakan teman-teman Kristen yuk. Berani yuk. Teman-teman tadi yang tanya stok pendeta, mohon maaf ya, stok pendeta sudah habis untuk sekarang ini. Oke, Mbak Wirmalida, Linda, Kristen atau Muslim Mbak? Halo. Halo Mbak. Panggilan kedua. Halo juga. Enggak, saya yakin ini Bang Fandi, mereka tetap layar nggak sadar gitu loh dia naik gitu. Akhirnya dijawab sama Bunda Rahmala juga. Oke, Bang Ayo Batubara, selamat malam. Kristen atau Muslim Bang? Bang Ayub, hilang lagi. Yang ngerepot itu. Coba pakai bahasa kalbu supaya mereka yang Islam nggak naik. Coba Bunda Rama mungkin, kalau Tadi Bunda Bang Rama Adi itu udah pakai bahasa. Coba Bunda Rama Bahasa coba. Thailand. Waduh, ini Muslim nih jelas nih. Bang Gadot Muslim kan? Kalau kepencet teman-teman langsung turun ya, langsung turun aja, biar cepat dialognya. Kita utamakan teman-teman Kristen dulu, biar dialog dulu. Habis itu terserah teman-teman Muslim mau naik boleh. Ya, ini Muhammad Akbar dibatalkan Bang. Antum Islam kayaknya kan? Dibatalkan Bang Muhammad Akbar. Oke, Bang Nekto, selamat malam. Bang Nekto. Kalau misalkan yang naiknya, halo Bang Juma, saya kangen, saya ngepen banget sama Bang Juma. Kapan mau diskusinya? Kalau gitu semua. Ada yang di bawah gini, aku mau naik tapi aku segan sama Bang Zuma. Ya Allah ya Rob, kan ini kan kita diskusi dulu sama Kristen teman-teman. Aduh, kok udah salah tingkah duluan. Bang Nekto, mikrofonnya dibuka Bang, baru ngomong Kristen atau Muslim. Silakan Bang Nekto. Oke, nggak ngomong. Bang Mars, selamat malam. Bang Mars. Halo.
Salah bang, salah bang. Oke, salah. Oke, siap. Nanti Yunita sama Aldi. Selamat malam, Kristen atau Muslim? Kok sesulit ini ya, teman-teman Oten ini? Silakan teman-teman Kristen. Sabar teman-teman ya, nanti kita cari teman-teman pendeta lagi, sabar ya. Tuh lihat, semakin banyak yang tetap layar, semakin banyak yang minta tuh teman-teman Muslim. Coba dicek ya teman-teman, kalau tetap layar dicek ya, jangan sampai tetap layarnya di permintaan, minta itu nanti ya. Bang Uranium, selamat malam Bang Uranium. Bang Al, sudah di atas Bang, sudah di Komal. Ngomong Bang. Ya malam Bang, malam. Ya, dari pagan denominasi mana Bang? Saya Kristen Bang. Oh iya, pagan denominasi Kristen. Silakan Bang. Silakan apa ini Bang? Tanya atau bahas tema ini silakan Bang. Sebenarnya saya juga baru dengar ini Bang, makanya saya mau tanya Bang dulu. Oke, silakan Gurunda. Dia mau tahu kenapa Oten adalah Mesias. Silakan Anda. Tolong semangat Bang, semangat lanjut. Yo. Jadi maksudnya ini Bang, pembahasannya bagaimana Bang? Saya juga belum terlalu mengerti ini Bang. Iya, kalau Mesias menurut saudara itu apa? Mesias atau Kristus? Mesias itu artinya juru selamat Bang. Di mana itu saya bisa dapat definisinya begitu? Kalau abang cari kata Mesias atau Kristus, itu artinya juru selamat. Teman-teman ada gak yang bisa temukan itu definisi itu? Abang cari di Google. Gak ada Gurunda. Gak ada. Ya, jadi Mesias itu artinya apa? Artinya yang diurapi. Diurapi. Nah, Mesias artinya gelar yang diberikan kepada orang yang diurapi. Setuju kita ya? Setuju ya? Setuju Bang. Setuju. Ya. Jadi Mesias adalah orang yang diurapi. Nah, artinya siapapun yang diurapi dalam perspektif pandangan Kristen, maka dia adalah Mesias. Betul? Bagaimana? Siapapun yang diurapi dalam pandangan ajaran agama Kristen, maka dia adalah Mesias. Ya, betul. Oke, Dinda Ardiansa boleh buka 1 Yohanes 2 nomor 20, bantu saya. Siap Gurunda. Dibacakan aja atau gimana Gurunda? Iya, dibacakan aja coba. Oh baik Gurunda. 1 Yohanes berapa? 2 nomor 20. 2 nomor 20, baik. Saya bacakan ya. Iya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya. Pengurapan ini dalam bahasa Yunani yang ada di situ apa? Dalam bahasa Yunani di sini Krisma. Bukan Kristus, Krisma. Krisma itu artinya jama artinya orang-orang yang diurapi. Betul. Berarti mereka ini adalah mereka ini adalah orang-orang yang diurapi. Mereka ini adalah Kristus. Itu dulu. Nah, baca nomor 20. Betul. Oh iya dong. Betul. Baru tahu. Sebentar, screenshot dulu ah. Jangkrik. Nah, ilmu baru lagi. Ilmu baru nih Krisma. Oke, lanjut Gurunda. Nah, di mana? Sekarang data nomor 27-nya dari 1 Yohanes 2 tadi. Bang Ardi nomor 20.
Setuju. Mana ada kipas angin di sini. Oke. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi mereka ini, saudara-saudara kita Kristen ini apa? Mesias nggak? Iya, diurapi juga ya. Boleh bantu saya kemudian Galatia 3 nomor 27. Siap, Gurunda. Galatia. Teman-teman yang di bawah dicatat juga ya, teman-teman ya. Dicatat nih ilmu baru ini. Tunggu aku screenshot dulu yang ini. Tunggu dah, ini dah. Galatia 3 nomor berapa Gurunda? 27. 3:27. Oke. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Oh, iya juga ya. Jangkrik. Bahasa Yunani yang ada kata mengenakan di situ apa? Baik, Gurunda, sebentar. Mengenakan 1746 ini enedusasti. Memakai atau berpakaian. Betul. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai pakaian Kristus. Berarti Kristen ini semuanya adalah Kristus. Nah, sekarang yang dijanjikan Kristus itu dari Bani Israel atau di luar Bani Israel? Di dalam Bani Israel. Di dalam Bani Israel. Putus-putus aku barusan. Ini yang putus-putus siapa nih? Apa Gurunda ya? Ya, berarti mereka semua ini adalah Kristus. Nah, sekarang permasalahannya ketika dikatakan oleh Yesus kepada Bani Israel, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini? Siapa Kristus-Kristus yang disebut mereka di sini? Oten. Aliteng. Jadi yang memenuhi penggenapan tentang Kristus palsu siapa? Garesteng. Garesteng. Pak Al minum kopi. Iya loh ini Gurunda. Galatia 3:27. Iya loh. Sembarangan aja cuman. Enggak, ini bener Bang. Osoigar eis Kriston ebaptisis titi Kriston enduo sasti. Ya betul, ini menggunakan Kristus. Betul ini secara original teksnya ini. Jadi kenapa kita kemudian berani mengatakan bahwa Kristen ini adalah Mesias palsu? Ya karena memang dalilnya mengatakan Kristen ini adalah Mesias. Sayangnya oknum-oknum Mesias ini adalah Mesias palsu semua. Aku baru tahu ini. Mantap Gurunda. Jadi nggak usah cari Mesias palsu. Mesias palsunya nih saudara-saudara kita ini. Makanya mereka kenapa? Kenapa mereka ini disebut sebagai Mesias palsu? Karena mereka ini bukan Bani Israel tapi mengaku Bani Israel. Kalau kita lihat di dalam Galatia 4 nomor 28, dia katakan begini, dan kamu saudara-saudara, kamu seperti Ishak adalah anak-anak janji. Jadi mereka orang Kristen ini melalui doktrin Nabi Paulus dari Kristus yang datang kepadanya mengajarkan kalau Kristen ini adalah seperti Ishak. Mereka dikatakan sebagai Ishak rohani. Roma 9 nomor 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Theos yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi
mereka ini adalah merasa keturunan Mesias. Jadi Mesias melahirkan Mesias. Mereka ini adalah anak-anak Mesias dan mereka ini tidak mau mengaku sebagai Mesias. Ya, silakan. Bang, maaf. Ini minta maaf ya. Betul. Tapi Bang harus tahu dulu arti Mesias itu apa. Mesias orang yang diurapi. Bang hanya bilang orang diurapi. Ya memang begitu. Nabi-nabi semua juga diurapi, tapi ada arti khusus Mesiasnya itu. Mesias orang diurapi atau juru selamat, Bang. Ada kata. Nah, kalian ini juru selamat atau bukan? Kalian ini juru selamat cuma satu, Bang. Nah, jadi kalian ini bukan juru selamat bagi keluarga kalian, bagi anak-anak kalian? Bukan, Bang. Kalian tidak mengajarkan keselamatan kepada anak-anak kalian? Begini, Bang. Juru selamat itu cuma satu, Bang. Iya, Kristus kan? Kristus. Nah, sekarang Anda sebagai orang tua nih kepada anak-anak Anda, apakah Anda bukan juru selamat bagi anak-anak Anda? Bukan Anda yang mengajarkan mereka untuk menyembah Yesus Kristus? Ini yang Bang salah paham di sini, Bang. Kok salah paham dalil mengatakan? Bang tahu arti juru selamat di sini artinya apa? Saudara, kita tidak sedang membahas tentang juru selamat ini. Saudara, saya mengerti juru selamat itu ngerti. Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Sedangkan kalian ini adalah juru selamat bagi siapa? Bagi kalian sendiri, bagi anak-anak kalian. Kalian itu adalah Mesias. Dalil ini yang mengatakan, jangan Anda bantah dalil. Jangan Anda bantah dalil. Kenapa saya katakan demikian? Coba Anda lihat bagaimana kemudian Kores disebut Mesias, Daud disebut Mesias, Saul disebut Mesias, Harun disebut Mesias, Elisa disebut Mesias, Salomo. Semua itu dikatakan Mesias karena mereka adalah orang-orang yang diurapi. Nah, kalian juga ternyata orang-orang diurapi. Dalil ada. Mau kemana? Mau lari kemana? Anda ingin mengingkari kalau kalian itu adalah orang-orang yang diurapi? Mau ingkar terhadap dalil kitab? Itu dalil kitab Anda mau dihapus. Bang cuma Anda jangan membantah. Anda dengar. Anda jangan membantah. Juru selamat. Sabar. Bang tidak tahu. Jangan ajarin saya. Juru selamat itu Juru selamat itu sudah pasti diurapi. Tapi tidak semua orang yang diurapi itu juru selamat. Pahami itu dulu. Buktinya Anda. Bang tahu itu kan? Nah, semua jelas orang yang itu. diurapi belum tentu juru selamat. Nah, juru selamat. Nah, sekarang yang dikatakan oleh Yesus, juru selamat itu cuma siapa? Saya tanya dulu. Yang harus diwaspadai. Yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi juru selamat atau Mesias palsu? Nabi saya tidak pernah diurapi, jangan Bapak. Nabi saya tidak pernah diurapi. Uclu, jangan kau ngomong pakai pantat, kau pakai otak ngomong. Abang bisa. Jangan pakai pantat. Saudara. Kan pada Mesias. Iya, Yesus mengatakan waspada kepada siapa? Tunggu dulu. Yesus mengatakan waspada kepada Mesias atau waspada kepada juru selamat? Palsu. Mesias palsu kan? Abang tahu. Mesias palsu kan? Palsu. Mesias palsu. Apakah mereka diurapi? Sabar. Mesias palsu. Saudara, saya tanya, apakah nabi-nabi palsu diurapi Allah? Kalau dia orang Kristen pasti diurapi. Dia tidak diurapi Allah, makanya disebut nabi palsu. Tidak ada. Saudara, jangan gitu, jangan emosi. Yesus mengatakan, tapi Bang berpatokan pada Yesus mengatakan, Bang harus tahu juru selamat dulu, baru Abang bicara Mesias. Di mana dalilnya waspadalah kepada juru selamat? Tidak ada dalil di situ. Nah, kalau ada dalil waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah kepada Mesias palsu. Tidak ada, Bang. Tidak ada kata kalau Mesias ada dalilnya. di situ, kalau ada dalilnya. Ada dalilnya. Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Bang. Mesias palsu enggak di situ? Bang dengar. Baca. Bang baca. Ini, Bang baca dulu dong. Mesias. Iya, betul. Saya berbicara di sini tadi Bang kita bahas juru selamat. Saya tidak bahas juru selamat. Saya bahas tentang Mesias tuh. Kan saya tanya Bang tahu. Anda yang melarikan ke juru selamat. Mesias
tapi sekaligus Kristus. Anda kemudian melarikan ke juru selamat. Yang kita bahas Mesias palsu. Bang tadi bicara Mesias palsu. Ya. Apakah Mesias palsu itu diurapi? Diurapi dong, diurapi. Diurapi dari siapa? Diurapi entah dari mana? Dari siapa dia diurapi? Kalau dia diurapi, jangan tanya saya kawan. Tanya Yohanes 2. Bang, tanya 1 Yohanes 2. Nabi palsu karena mereka tidak diurapi, Bang. Saudara, mereka mengaku mereka Mesias, Bang. Saudara, Bang harus paham ayat itu, Bang. Kalau bang tidak paham ayat itu, Bang berbicara, Bang pasti jangan ajarin saya, pemakan babi laknatullah, jangan kau ajarin saya. Kau turun. Nah, kau ke neraka. Sulit kali memang kau itu mau berkelit dari dalil. Sulit sekali. Saya tidak sedang membahas juru selamat. Nggak membahas itu. Saya katakan kepada saudara, tidak semua orang yang diurapi itu juru selamat. Tetapi juru selamat sudah pasti diurapi berdasarkan tradisi kekristenan. Paham? Dengarkan di bawah. Nanti setelah saya menjelaskan baru kau naik. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20 ini jelas tertulis, tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang diurapi. Berarti mereka ini adalah Mesias. Sedangkan yang kita bahas ini Mesias palsu. Kalau kalian bukan juru selamat, tetapi kalian adalah Mesias, berarti Mesias ini, kalian ini Mesias apa? Mesias apa kalian ini? Kalian ternyata Mesias tapi bukan juru selamat. Anda sendiri yang mengatakan kami bukan juru selamat. Tapi kok kalian Mesias? Berarti kemesiasan kalian adalah Mesias palsu atau Mesias asli? Naik, jawab. Kamu naik sekarang, kau jawab itu. Kan kau lari ke juru selamat. Kau tidak usah pakai ilmu Paulus di sini. Naik. Naikkan yang tadi. Udah jelas-jelas, Mesias palsu naik dulu. Mesias palsu naik. Permintaan Bang. Tadi ada dia. Kau bantah Bibelmu sendiri. Susah itu. Susah. Bagaimana kamu seperti lawan diskusi saya kemarin, dia bantah Al-Quran. Katanya dia Muslim, dia bantah Al-Quran. Nah, sama kalian ini. Bibelmu mengatakan itu, tapi kalau bantah. Dalilnya jelas kok. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Makanya orang Kristen itu disebut apa? Anak Tuhan. Kenapa disebut anak Tuhan? Karena Kristen itu adalah orang-orang Mesias, orang-orang yang sudah diurapi. Kalian tidak merasa lagi sebagai hamba Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri. Anak Tuhan adalah Tuhan, anak kambing adalah kambing, anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi. Anak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Ya Tuhan itu sendiri. Dompala, kardoba. Kamu diajarin untuk waras kok susah kali. Kalian itu bukan hamba Tuhan lagi, kalian itu anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan ya Tuhan dong. Jangan lagi Anda mengatakan, enggak dong, enggak, bukan. Pandai kali kalian silat lidah. Terciduknya Kristen bahwa Kristen itu adalah Mesias, yaitu orang yang diurapi, itu disertai dalil. Saya enggak ngada-ngada. Saya berbicara berdasarkan apa yang ada dalam Bibelmu. Sakit memang siapa suruh? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Siapa yang mengurapi di situ? Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Yang mengurapi kalian siapa? Yesus. Yesus Tuhan enggak? Tuhan. Berarti kalian diurapi oleh Tuhan kalian. Berarti kalian adalah Mesias. Memang berat karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ternyata kalian Mesias. Nah, sekarang permasalahannya adalah berani tidak kalian mengaku kami adalah Mesias asli? Berani enggak? Biar dunia semuanya menertawakan kalian. Berani enggak? Berani enggak kalian mengaku kami ini adalah Mesias asli? Berani enggak? Hah? Enggak berani kan? Dengan kata lain, bungkamnya kalian itu adalah sama. Kalian sedang mengakui kalau memang kalian adalah Mesias palsu, meledak.
Meledak. Ini mau kemana? Kalian sudah ada pada tataran naif serendah-rendahnya. Ternyata yang dinubuatkan di dalam kitab kalian sebagai Mesias palsu adalah kalian itu sendiri. Ayo, bantah saya, lawan saya pakai ilmu. Meledak. Berarti yang mengurapi nih oten-oten adalah Kristus palsu. Jadi dia juga palsu-palsu. Nah iya, itu dalil. 1 Yohanes 2 nomor 20, nomor 27 ini mau dikemanakan? Belum lagi yang tadi Galatia 3 nomor 27. Bahkan kalau kita melihat orang Kristen itu wajib hukumnya hidup seperti Kristen, seperti Yesus, seperti Kristus. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan kalau dirinya Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Wajib. Itu perkataan wajib itu. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dirinya, dia sini adalah Kristus, maka dia, orang itu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ayo, bantah terus dalilmu, bantah terus. Wahai Mesias palsu, bantah terus Bibelmu, bantah sampai kalian berkelahi sampai di neraka. Bantah terus dalil Bibelmu, bantah. Gak bisa kalian mengelak, gak bisa. Kalau kemarin itu 2 Kristus itu masih bagus. Ini mulai malam ini akan aku gaungkan, Kristen itu adalah Mesias. Orang yang diurapi Kristen itu. Oknum Kristen itu orang yang diurapi. Dan di dalam tradisi keagamaan kalian, apabila seorang tokoh agama kalian ingin menjalankan tugas, mereka diurapi dulu. Ngeri itu, ngeri. Tadi sore saya diskusi, benarkah ketika ada tokoh di antara kalian ingin menjalankan tugas, misalnya seorang pastor mau dilantik misalnya untuk menjadi pastor di sebuah wilayah, benar tidak dia diurapi dulu? Betul. Diurapi berarti Mesias. Oh bukan bang, yang dimaksud di situ adalah yang diurapi Tuhan. Oke. Bagaimana dengan perkataan dalil di kitabmu? Barang siapa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Nah, apakah Tuhan turun ke gereja menikahkan kalian? Kan tidak, pendeta wakil Tuhan. Berarti yang mengurapi pendeta, berarti yang diurapi itu adalah diurapi Tuhan. Ayo, masih mau kau datang besok? Silakan teman-teman, silakan digodok materi ini. Sadarkan saudara-saudara kita Kristen, biar mereka kemudian sadar bahwa ternyata yang dinubuatkan oleh Yesus dalam kitab mereka sendiri adalah mereka sendiri. Ngeri itu kawan, ngeri, meledak. Silakan. Alita yang adalah Mesias itu sendiri meledak. Mereka Mesias, tapi Mesias palsu. Mereka mengaku Mesias aja ngeri bun, ngeri. Mereka ternyata kita diurapi ya. Jangankan diurapi, kalian itu merasa anak Tuhan. Kalian itu anak Tuhan. Pantesan. Bukan lagi manusia kalian itu. Kalian itu anak-anak Tuhan. Ngeri kali. Tapi nggak tahu Tuhan yang mana dulu. Bantah saya. Hadirkan orang-orang yang paling hebat, yang paling tinggi titelnya di Kristen. Hadapi bang semua untuk berdiskusi materi ini. Jangan kalian menghujat Nabi kami sementara kalian sendiri adalah ternyata Mesiasnya. Lanjut teman-teman. Kalau ada Mesias di bawah suruh deh. Silakan. Oke, kita sapa, izin Gurunda, kita sapa Edward. Selamat malam, Kristen saudara. Edward Paku. Oh kenapa ngopi?
Edward Kristen. La ilaha. Nah, itu pengakuannya pun Paulus di dalam Bible itu di Galatia ya. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Kristus palsu. Ayo naik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangda, Gurunda, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dito. Meledak. 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 Ngeri kawan, ngeri. Mana dia? Berani enggak? Aduh, inilah yang dibuatkan oleh Yesus anak Maria ya. Waspadalah kepada oten-oten. Ayo teman-teman. Jadi mereka harus gimana dong Gurunda? Gurunda jauh. Ya gimana Bun? Jadi mereka harus gimana tuh mereka tuh? Solusinya tuh supaya mereka selamat harus gimana? Mereka harus mendengarkan nasihat Petrus pada saat Petrus kemudian berkhutbah di Kisah Para Rasul 2 nomor 40. Mereka harus kayak gitu. Kisah Para Rasul 2:40. Angkatan jahat berarti Gurunda ya? Iya, mereka harus meninggalkan kemudian kelompok angkatan jahat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Dito. Karena Waalaikumsalam. ada minuman dingin enggak? Soalnya kumalku lagi panas. Oh, es krim nih ya Bun. Memang panas. Nih bagi-bagi es krimnya ya Bang Arif ya, tuh dibagi es krimnya. Malah es krim rohani. Iya tadi ada yang ngomong. Jadi mereka nih. Si CP ya. tadi lucu, si CP. Rohani, apa dibilang tadi tuh? Apa dibilang tadi rohani itu tadi siang pada saat saya diskusi sama dia. Ya kami ini adalah apa itu istilah rohani atau apa dibilangnya intinya? Lucu pokoknya. Yahudi rohani bukan Bang Da? Ya kayaknya sih ya. Pokoknya dia ngatakan ya kami ini kan rohani kata dia. Yang ketawa juga saya tadi. Oke, silakan teman-teman Kristen, kalau mau naik kirim permintaan tekan 3 atau tulis di bawah, Bang, saya Kristen Bang, biar kami naikkan. Silakan teman-teman Kristen yuk. Para Mesias yang diurapi silakan kirim permintaan. Ini ada WA ke saya Gurunda dari istrinya si Cebol, si Lugila. Masya Allah, Alhamdulillah katanya makasih banyak buat Bang Juma karena udah kebeli beras sekarang, selama ini nggak beli beras. Sejak debat dengan Gurunda Juma jadi kebeli beras katanya. Wah berarti nggak ada sokongan dana lagi dari Oteng, Alitengnya si Cebol. Allahu Akbar, Masya Allah. Dinaikkan Mesias palsunya Bang. Siap Paman. Silakan teman-teman Kristen, ayo kirim permintaan. Teman-teman yang menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia yang fana, gambaran yang mirip manusia, silakan kirim permintaan. Kita promo bisa bawa. Silakan teman-teman Aliteng kirim permintaan. Yang merasa teman-teman Kristen itu menggantikan keimanan, menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, silakan kirim permintaan, tekan 3 atau tekan saya Kristen Bang, biar kami naikkan. Roma 1 itu nomor berapa itu dek? 25 ya? 23 Gurunda. Oh 23. 25-nya apa? 25-nya sebab mereka menggantikan kebenaran Elohim dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipilih. Aku kan lihat Kanda, aku tengok lah, mama kasih infonya Kanda. Masolang generasi. Ada yang lebih bagus paling di bawah. Nah, tidak aku baca. Silakan teman-teman Kristen yuk kirim permintaan. Kang Dito nanti gantian ya Kang Dito, biar saya di bawah Kang Dito ya.
Boy. Oke. Ya, nanti gantian biar ada teman-teman Kristen naik 3 kursi. Silakan teman-teman Kristen 2 diisi dulu, habis itu saya turun teman-teman Kristen yang naik. Silakan. Jangankan 3 kursi, setengah kursi aja nggak berani naik kalau lihat tema gini. Ini nampaknya tema berat nomor 2 nih. Ini berbahaya tema ini nih. Kristen adalah Mesias, Oten adalah Mesias. Salam Ajang. Ayo silakan teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan, nanti kami naikkan. Tekan 3, Bang. Kalau yang Kristen yang mau dialog silakan. Kang Dito, peliharaannya di share-share juga ya. Saya juga share-share peliharaan saya. Biar main ke sini Kang Dito ya. Mana bisa? Ini akun tadi yang dampingin juga jebol akunnya Bang dah. Enggak, nanti saya pakai akun lain. Oke, Bang Black, selamat malam. Kristen atau Muslim, Bang? Bang Black. Kill. Bang Black. Halo, selamat malam, Bang. Ya, Kristen Bang ya? Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, dan Tuhan seluruh alam. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan tentang tema ini? Oten adalah Mesias. Ya, Kristen adalah Mesias. Berarti Bang Black Mesias juga. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan? Anaknya Bang, abang juga ya? Gimana Bang? Anaknya abang, apakah itu abang juga? Wah, ini berat pertanyaannya. Berikan sekali. Anaknya saya bukan saya, tapi anak saya manusia, sama seperti saya, status saya manusia. Saya manusia, hakikat saya manusia, anak saya pun hakikatnya manusia. Kalau Anda Tuhan, kalau Anda adalah anak Tuhan, hakikat Anda dengan Tuhan sama. Iya. Sama hakikat Anda dengan Tuhan. Sama. Sekarang begini Bang. Atau Anda adalah Tuhan palsu. Iya, Anda bertanya Gini, anak saya. Anak saya hakikatnya manusia. Saya hakikatnya manusia. Meskipun saya dan anak saya adalah pribadi yang berbeda, tetapi hakikat kami sama. Yaitu sama-sama manusia. Sekarang saya tanya, Tuhan adalah Tuhan. Di ufuk yang berbeda, muncul Kristen juga mengaku sebagai anak Tuhan. Apakah Kristen ini betul-betul Tuhan atau Tuhan palsu? Yang menciptakan manusia itu siapa? Enggak, jangan dulu ke sana. Jangan larinya ke situ. Enggak cantik mainnya kalau lari ke situ. Anak Kristen itu disebut sebagai anak Tuhan. Pertanyaan saya, Kristen sebagai anak Tuhan, apakah Tuhan asli atau Tuhan palsu? Jujur. Jangan kemana-mana dulu Abang. Oten adalah Mesias. Anda yang bertanya tadi perumpamaan gitu. Anda yang bertanya. Sekarang Yesus, Yesus kalau berat kita yang ringan-ringan aja. Yesus berkata waspadalah kepada Kristen. Itu dalam Bible di mana Bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ya, Bang. Iya, silakan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Sabar ya Bang. Matius 24 Ya, Matius 24 ayat 4 sampai 5. Gitu ya Bang. Silakan Bang Black dibaca, silakan. Itu ada mute itu. Ini Abang Black ya, betul. Bang betul, Suma betul, itu ada mute. Betul dalilnya. Silakan dibacakan Bang. Iya ya, tadi Bang Suma mengatakan di Matius 24 nomor pasalnya yang ke-24. Iya, 4 dan 5, silakan. 4 dan 5. Oke, Yesus jawab kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias,
dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu artinya begini. Yesus berkata bahwa nanti juga ada orang-orang yang memakai nama Yesus. Nah, dia seolah-olah dia itu Yesus untuk mengajarkan, mengatasnamakan Yesus, padahal dia itu sebenarnya punya tujuan tertentu, gitu. Oke, udah? Sudah, Bang. Oke, Yesus mengingatkan orang yang ada zaman itu, yaitu muridnya yang duduk bersama dengan dia di Bukit Zaitun, agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus, akulah orang yang diurapi." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di dalam dunia ini, kelompok yang diurapi itu hanya Kristen. Islam tidak diurapi, Hindu, Buddha nggak diurapi. Yang diurapi hanya Kristen. Maka yang menggenapi kemudian nubuat Yesus ini agar waspada kepada mereka yang diurapi, yang mengaku Mesias, itu digenapi oleh Kristen saja. Karena hanya Kristen yang kemudian yang diurapi. Dalilnya di mana? 1 Yohanes 2 nomor 20 dan juga nomor 27. Anda nggak bisa mengelak. Saya bisa menanggapi, ya. Silakan. Oke, Bang. Mungkin artinya ini pemahaman saya, Bang. Pemahaman saya. Artinya saya bisa ungkapkan di sini. Artinya begini, yang dimaksudkan itu bahwa kan di Kristen itu kan biasa dikenal dengan orang-orang doa mengatasnamakan Kristus, begitu. Tapi arah doanya ujung-ujung mendapatkan keuntungan. Misalnya begini, oh kamu harus sembuh tapi nanti harus bayar begini. Nah, itu yang dimaksudkan, mengatasnamakan Tuhan, berdoa tapi ada ilmu-ilmu yang digunakan sehingga kalau sembuh ya harus ditebus itu baru bisa sembuh. Nah, mungkin pemahaman saya seperti itu, Bang, kalau dalam ayat ini. Ya mungkin Bang Juma bisa menanggapi. Sekarang terlalu jauh kita asumsi ke sana. Sekarang Anda akui enggak kalau berdasarkan 1 Yohanes 2 di situ, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Pertanyaan saya, apakah Anda mengakui dalil ini bahwa ini adalah berbicara tentang pengurapan orang-orang Kristen? Ya artinya begini, kalau pengurapan kayak tadi sempat disinggung tadi oleh Bang Juma bahwa romo atau pendeta itu diurapi baru bisa melayani. Ya itu kan real sesuai dengan ajaran Kristen, tapi yang dimaksudkan ini oknum yang membawa nama Yesus, dia tersendiri. Nah itu. Iya, saudara, kalau Anda membaca Bible Anda dalam 1 Yohanes 2 ini, perikop yang diceritakan di sana terkait dengan antikristus. Mulai dari data 18-nya sampai dengan data 27. Yohanes 1 Yohanes 2 Bang, berapa, Bang? 1 Yohanes 2. Oh ya, pertama Yohanes 2. Iya. Pertama Yohanes 2. Ya, pertama Yohanes 2. 1 Yohanes berapa, Bang Juma? Nomor 20 dan 27. Pertama Yohanes 2 nomor 20 dan 27.
Gimana bang? Ini Ya. Sorry. 1 Yohanes 2 yang tadi 1 Yohanes 2 nomor 22. 1 Yohanes 2. Iya ya. 1 Yohanes 2 nomor. Coba baca nomor 27-nya. 27. Iya. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah itu kalau menurut Bang Juma gimana Bang? Iya, sekarang begini. Anda itu adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi berarti adalah Mesias. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda Mesias asli atau Mesias palsu? Kalau Anda menolak itu, Anda bisa baca di data nomor terakhir, nomor 29. Jikalau kamu tahu bahwa Kristus adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Kristus. Anak Kristus adalah Kristus. Jadi kalian ini semuanya adalah anak-anak Kristus. Pertanyaannya, apakah kalian ini Kristus palsu atau asli? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ya itu tadi Bang. Itu tadi saya katakan, semua orang Kristen itu belum tentu ikut persis ajaran yang tertulis dalam Bible. Itu yang maksud ayat itu, bahwa ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kristus, mengatasnamakan Kristus. Itu tadi saya ambil contoh tadi itu, bahwa dia sebagai tim doa misalnya, tapi tim doa seharusnya melayani tanpa meminta. Artinya mungkin dari dia bahwa saya butuh saya tertolong, artinya saya harus memberikan sesuatu dari hati saya tanpa ada paksaan. Tapi kenyataan terbalik, si pelayan ini dia yang meminta sesuatu dari yang ditolong itu yang maksud saya begitu, Bang Juma. Ya, artinya Anda harus memahami di sini bahwasanya kalau tokoh-tokoh kalian ini adalah Mesias, berarti Anda juga mengakui bahwa mereka adalah Mesias palsu. Tidak bisa mengklaim bahwa mereka itu seluruhnya Mesias palsu, Bang. Lah, kan diurapi. Mesias palsu itu Mesias palsu itu yang mengatasnamakan, memakai Yesus mengatakan nanti ada yang datang memakai namaku. Nah, gitu. Ya, sekarang permasalahannya adalah Mesias ini dari Yahudi atau di luar Yahudi? Mesias ini kan anak Allah. Ya, dari Yahudi. Kalau kita berbicara mengenai Mesias, dari orang Yahudi atau di luar Yahudi? Kalau Bang Juma bertanya begitu, kan Mesias ini kan anak Allah. Barang siapa yang mengikuti ajarannya berarti di luar Yahudi yang mengikuti ajarannya itu semua anak-anak Theos. Semua adalah Mesias gitu. Iya. Nah, artinya begini. Berarti Anda sudah akui bahwa Kristen ini adalah Mesias.
Mesias itu anak Allah. Kristen Iya. Kristen ini Kristen ini Kristen kan anak Kristen Allah. ini. Galatia 3 nomor 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Betul? Ya, kembali ke iman itu, Bang. Ya, Jangan sekarang kalau langsung Kristen Mesias gitu. dengarkan, kalau Tuhan Theos punya anak, berarti anaknya Theos juga kan? Tapi bukan Theos itu sendiri. Iya, tapi dia juga adalah Theos. Ya, anak dari Theos Iya, itu. tapi Theos juga kan, sama seperti ayam, induk ayam dengan anak ayam. Anak ayam bukanlah induk ayam itu sendiri, tetapi dia juga adalah ayam. Betul? Ya, dia adalah ayam, tapi maksudnya jangan kemana-mana dulu, Bang. Gini. Kalau kalian anak Theos, berarti kalian adalah ya anak-anak ya toh. Iya, kalau kalian anak Theos, berarti kalian adalah Bukan Theos. Anak Theos sudah pasti Theos. Anaknya Theos. Gimana pengertian Bang Juma ini? Anaknya Theos ya Theos, anaknya ayam ya ayam, anaknya sapi ya sapi. Anaknya Bang Juma gitu. Manusia. Ya itu. Gimana Theos. nih? Begini. Theos itu nama atau gelar? Ya manusia. Manusia. Theos itu nama. Theos itu nama atau gelar? Nama. Nama. Bukan gelar. Gelar itu Bang Juma itu gelar itu mungkin Ustadz. Nah gitu. Gelarnya itu makanya Theos itu gelar. Theos itu dewa, dewa itu gelar. Yang nama itu Yesus, dewa Yesus. Dewa itu gelar, Yesus itu nama. Jadi ya, karena anak dewa adalah dewa. Anak ayam adalah ayam. Anak sapi adalah sapi. Anak Theos adalah Theos. Berarti kalian ini Theos. Nah, pertanyaannya apakah kalian ini Theos asli atau palsu? Palusu, Paman. Gini Bang Juma. Ya, Bang Juma diciptakan siapa? Allah. Diciptakan oleh siapa? Allah. Bang Juma itu Allah. Bukan. Bang Juma itu Allah. Saya ciptaan. Ya itu. Beda. Beda. Kalian dikatakan dalam Galatia 3 nomor 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa disebut kalian itu sebagai anak Tuhan? Karena kalian itu adalah Kristus, kalian itu adalah Mesias. Kalian itu anaknya Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 29, kalian itu adalah anaknya Yesus. Kalian adalah lahir dari Kristus Yesus, berarti kalian ini adalah orang-orang Kristus. Kalian adalah orang diurapi, berarti kalian adalah Mesias. Permasalahannya sekarang, apakah kalian Mesias asli atau palsu? Jadi menurut Bang Juma gimana? Ya kalian Mesias palsu. Kristen. Yang Mesias palsunya ya Kristen. Siapa lagi? Pemahaman Bang Juma yang tidak kesampaian gitu. Berarti maksud Anda Kristen ini Mesias asli gitu? Gini, Kristen itu Mesias asli. Kalau ini Kristen itu organisasi, Bang. Iya, organisasi apa? Nah, ormas katanya. Gimana dong? Oke. Gini. Di mana? Gini Bang Juma. Pemahaman Kristen itu identitas. Nah, misalnya tahu. Nah, kalau kayak contoh yang mengimani Bible itu bukan hanya Kristen, tapi ada Katolik kayak gitu. Terus itu identitas Kristen itu. Gitu. Iya, cocoknya nggak ada yang salah. Sedangkan
kalian ini kan betul anak Tuhan kan kalian ini? Iya, anak Tuhan. Nah, anak Tuhan berarti Tuhan dong. Anak Tuhan bukan Tuhan. Pantai Bija. Kenapa bisa? Sedangkan kambing melahirkan kambing. Masa kambing melahirkan sapi? Anak Tuhan oke, tapi bukan Tuhan itu sendiri. Nah. Loh, jelas Tuhan karena kamu anak Tuhan. Gimana sih? Anak manusia ya manusia. Benar nggak? Itulah. Benar nggak anak kambing adalah kambing? Benar nggak bang? Anak Allah? Iya. Kalau anak Allah? Anak Allah kan Allah? Tuhan tuh, anak Tuhan kan, berarti Tuhan. Anak sapi apakah bukan sapi? Kalau Bang Juma ini anak apa? Anak manusia. Makanya saya manusia. Ya, anak manusia. Anak setan ya setan. Anak dompala ya dompala. Anak kardoba ya kardoba. Anak sapi ya sapi. Kamu anak dewa ya dewa. Sekarang permasalahannya apakah kamu itu dewa beneran atau palsu? Ayo. Yang menjadi tolak ukur Bang Juma mengatakan Kristen itu palsu itu yang bagaimana? Ya karena kalian bukan Rasanya Tuhan tapi ngaku anak Tuhan. Kalian bukan Mesias tapi tertulis di kitab kalian anak Mesias. Berarti kalian palsu. Berarti Mesias palsu yang harus diwaspadai adalah kalian. Makanya itu tadi Bang, kembali ke oknum yang tadi saya bilang di awal itu. Kalau anak Tuhan itu jika anak yang maksudnya begini. Kalau anak Tuhan ya Tuhan. Anak Tuhan itu dia mengikuti ajaran-ajarannya Tuhan itu Bang. Iya, anak manusia juga ngikuti ajaran ayah ibunya. Udah benar itu. Ya terus yang dipersalahkan apa Bang? Ya, kalian itu adalah anak-anak palsu. Mesias palsu kalian ini. Ya memang kalau menurut Bang Juma begitu ya saya tidak bisa paksakan karena itu menurut Bible, menurut Bible, menurut Yesus, waspadalah kepada segala buas. Ya berarti pemahaman Bang Juma belum pahami betul apa maksud dari ayat itu. Loh, yang Yesus ucapkan itu. Waspadalah kepada Mesias palsu. Nah ternyata kalian ini Mesias. Sedangkan yang disebut Mesias itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Sedangkan kalian bukan diurapi Tuhan kalian itu. Tapi kalian mengaku Mesias. Bahkan mengaku sebagai anak Tuhan. Yang disebut anak Tuhan itu dalam tradisi Yahudi adalah orang yang taat menjalankan perintah Tuhan di dalam kitab perjanjian lama. Itu disebut anak Tuhan. Nah sedangkan kalian ini tidak menjalankan hukum Tuhan dalam Torah. Nah kalau kalian mengaku anak Tuhan berarti kalian anak palsu. Sedangkan dalam kitab kalian disebut sebagai Mesias, orang yang diurapi. Artinya kalian ini adalah Mesias. Bahkan jauh daripada itu dikatakan bahwa orang-orang Kristen ini ya harus mengenakan kemesiasan. Galatia 3 nomor 27. Memang kalian ini adalah Mesias, sayangnya palsu gitu loh Bang. Oke lah menurut Bang Juma kalau itu bagaimana? Ya masih mau jadi Mesias palsu mau? Saya tetap ikut jadi Mesias palsu. Ya Mesias palsu kawan. Yohanes 1 masa susah dimengerti? Mesias 1 Yohanes 1 jelas kok di situ dikatakan.
Nomor 20-nya di 1 Yohanes 2 nomor 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Nah, kau diurapi, berarti kamu Mesias. Nah, sekarang permasalahannya ternyata kamu itu Mesias tapi palsu. Pertanyaan saya, masih maukah kalian sebagai Mesias palsu? Itu kan klaimnya Abang itu Juma. dalil di dalam Bible, saudaraku yang cantik. Coba abang baca dari itu. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang bersungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah peroleh pengurapan dari yang kudus. Tuh, kamu menerima pengurapan. Urapan itu artinya Mesias atau krisma. Kalau dia jamak krisma, artinya orang-orang yang menerima pengurapan secara berjamaah. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapa yang pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga memiliki bapa, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Siapakah pendusta itu? Tak dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah di Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Yang menyangkal siapa? Anda menyangkal bapak, Bang. Yang menyangkal ya. Bisa nggak bapak itu menjadi manusia? Tidak menyangkal, justru kamu yang menyangkal. Oke, kita buktikan. Bisa tidak bapak Kamu menjadi yang manusia? menyangkal. Bisa nggak bapak itu menjadi manusia? Abang bakar. Oke, kita buktikan kalau Anda yang menyangkali bapak. Oke? Bang. Ya, Anda kan ingin membahas itu supaya ini siapa yang putus-putus ya? Dia Gurunda putus-putus dia si Black. Iya. Menyangkal bapak itu yang menjadi Kristen karena dengan menjadi Kristen. Bagus, Bang. Karena dengan menjadi Kristen, orang Kristen diajarkan bapak itu pernah mati. Berarti Anda menyangkal bapak yang mengatakan aku adalah bapak selama-lamanya hidup kekal. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Dengan Anda mengatakan bapak menjadi manusia pernah mati dan bangkit pada hari ketiga, Anda telah menyangkal bapak. Anda menyangkalnya ketika bapak mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Anda menyangkal. Laisa kami silih syai, aku tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Aku tidak sama seperti manusia, aku bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Anda nyangkal karena Anda mengatakan Tuhan Anda serupa dengan manusia. Anda sangkal. Tentang anak, di mana buktinya Anda menyangkal anak? Anak mengaku aku hanyalah utusan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Apakah Anda terima? Tidak, Anda sangkal itu semua. Nah sekarang, kalau di dalam kitab yang saya bacakan tadi, diterangkan begini. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Sekarang kamu mengaku anak enggak?
Ya mengaku sebagai anak Allah. Berarti kamu adalah Allah. Memiliki Bapa gitu. Coba Bang baca, jangan keburu. Barang siapa yang menyangkal anak, maka ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Sekarang Anda mengaku enggak? Ya mengaku, bukan menyangkal. Berarti Anda juga adalah bapak. Waduh, memang Bang Juman gimana? Siap? Gini Bang. Karena konsep agama Anda dari sananya memang salah. Bagaimana ceritanya? Itu sudah jelas-jelas. Barang siapa yang menyangkal. Gimana itu? Siapa yang menyangkal? Siapa yang menyangkal? Kristen loh. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapak. Ya, menyangkal. Menyangkal itu maksudnya apa? Menyangkal itu maksudnya apa? Tidak menerima ajarannya, tidak menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan. Itu menyangkal. Barang siapa menyangkal anak, tidak menerima Yesus yang anak ini sebagai utusan. Anda tidak menerima anak ini sebagai utusan, Anda menyangkali dia adalah Tuhan itu sendiri. Anda sangkal dua-duanya langsung. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalian adalah anak-anak palsu, kalian adalah Mesias palsu. Gitu, saudara. Gimana lagi Bang? Karena otomatis kalau kita begini juga pasti Bang tidak mengakui itu. Ya, dengarkan. Dalam Bible berarti abang ini ya antikristus. Loh, kok jadi saya yang antikristus? Anda yang antikristus, karena Kristus itu hanya satu. Yang ditunggu oleh Yahudi itu cuma satu, Kristus. Tapi ternyata Kristen ini semuanya adalah Kristus. Bagaimana ceritanya? Kalian Kristus palsu, karena Kristus itu hanya Yesus. Tapi ternyata kalian juga diurapi, berarti kalian juga adalah Kristus, tapi palsu sayangnya. Kita mengikuti ajarannya. Contoh gini Bang, kalau Muslim mengikuti ajarannya Muhammad, ya. Kenapa? Sama kan? Islam mengikuti ajaran Muhammad. Iya, Nabi Muhammad, iya betul. Nabi Muhammad. Ya, sekarang apakah Anda mengikuti ajaran siapa? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Dalam Bible. Ya, ajaran Yesus enggak? Ya, sudah tertulis itu dalam Bible. Ya, ajaran Yesus enggak? Inilah yang saya katakan, kalian menyangkal Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk menjadi Kristen, apalagi menjadi Mesias. Justru Yesus mewanti-wanti datangnya Mesias-Mesias palsu. Dan ternyata Mesias-Mesias palsu itu adalah Anda, kalian Kristen. Anda mengaku anak Tuhan. Wah, itu lebih parah lagi tuh. Artinya Anda mengaku sehakikat dengan Tuhan. Kayak setan berarti. Ya itu kan menurut Bang Juma. Kalau bukan menurut saya, itu kadarnya, ukurannya memang begitu. Kambing dengan anak kambing hakikatnya apa? Kambing, binatang. Sapi dengan anak sapi kedudukannya sama nggak? Sama-sama sapi nggak? Sama. Tuhan dengan anak Tuhan sama-sama Tuhan nggak? Ya sama. Makanya kalian itu disebut oleh Yesus di dalam Matius 7, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Gini Bang Juma. Karena kalian adalah Mesias palsu. Bang Juma. Ya. Yang dimaksud anak-anak Tuhan ini, yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan ini mengikuti ajarannya. Mana ajaran Tuhan yang kamu ikuti? Coba satu aja. Apa? Ke gereja. Itu punya. Yang mana? Jangan ada ilah, jangan ada Tuhan lain selain daripada aku.
Ayo, ada berapa Tuhanmu? Tilu paman. Nah, tilu, minimal tilu. Tidak ada yang kamu lakukan. Ayo, apa lagi? Anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Ya tiga. Nah, itu tiga-tiganya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa? 1 atau 3? Gimana bang? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Di situ ada 3 atau 1? 1 Yohanes 5 nomor 7. Nah, inilah ajaran. Kenapa kalian itu disebut sesat Mesias palsu? Kan ajaranmu begitu. Kalian bertentangan sendiri. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wah, indah kali Tuhanku membalas kemungkaran kalian. Kalian kejepit oleh Bible kalian sendiri. Seakan-akan Allah itu berkata, lihatlah wahai umatku, hambaku Islam, aku akan perlihatkan pembalasan kejahatan mereka terhadap mereka sendiri menggunakan Bible mereka sendiri. Makanya dikatakan Allah itu sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Ada berapa yang bersaksi di surga menurut Bible-mu? 1 Yohanes 5 nomor 7, ada berapa yang bersaksi? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada berapa yang bersaksi di sana? Ya, ada berapa yang bersaksi di sana? Ayatnya yang ke-6 ya. Terserah mau dari Surabaya sampai ke Malang juga kau baca, enggak masalah. Silakan. Tidak kan bang, abang kan yang menunjukkan itu. Telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada berapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, ada berapa? Ada 3. Ya, 3. Tuhanmu berapa? Ya, ada 3. Tadi katanya ada 3. Tuhanmu ada 3, sedangkan Tuhan di dalam hukum Taurat, jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Ya, terus kenapa kau tambah 2 Tuhan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara, inilah akibatnya karena kalian itu Mesias palsu. Maka baca kalau di Islam, kalau di Islam Tuhan ada berapa? Ya, 1. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tuhan itu 1. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad, 1. Terus kamu 3, terlalu serakah. Terus Muhammad? Nabi Muhammad itu nabi. Mengikuti ajarannya enggak? Ya, kami ikuti ajarannya untuk menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Kalian malah tidak. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, justru kalian menyembah Yesus. Parahnya lagi, yang kalian sembah bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus palsu. Kalau yang biasa menyanyi ini Muhammad dengarlah seruan kami, itu apa? Itu maksudnya apa? Dengarkan seruan, artinya apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kami serukan kepada penjuru alam. Itu yang dikatakan. Nabi Muhammad berseru, beritakanlah kebenaran kepada seluruh makhluk. Kami berseru, kemudian sesuai dengan perintah. Ini yang parah ini, Bang Joni. Maksudnya parahnya? Kok berseru kepada Muhammad? Itu berseru itu artinya apa? Apa itu berseru? Berseru adalah berseru minta tolong. Kenapa tidak langsung berseru kepada Allah? Berseru tadi artinya apa? Kepada Allah. Loh, saya berseru, saya berteriak, saya bersuara, saya memanggil, saya menyeru kepada kedua orang tua saya dalam hal tataran dia sebagai orang tua. Saya berseru kepada Nabi Muhammad dalam tataran dia sebagai nabi.
Saya berseru kepada Pak RT dalam tataran dia sebagai RT. Saya berseru kepada Prabowo sebagai tataran dia sebagai presiden. Saya tidak pernah berseru kepada Nabi Muhammad melampaui daripada kadarnya sebagai nabi. Saya berseru kepada Allah dalam seruan menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Seruanku kepada Nabi Muhammad dalam hal saya berseru sebagai umatnya kepada Nabi saya. Apa masalahnya? Yang typing goblok itu kamu yang goblok. Hanya tahu baca tulisan Arab, tapi tidak mengerti artinya. Orang berbicara sesuai dengan fakta, nggak usah marah. Tidak marah bang, tidak marah bang. Saya ini orang yang sabar. Kencing dia. Bang, iya. Ternyata di Quran itu banyak yang tidak mengerti isinya. Mulai. Itu yang makanya hanya dengan doktrin. Contoh. Ya itu baca di Quran itu hanya mengucapkan tapi tidak mengerti. Iya maksudnya yang mana ini? Yang mana? Abang Da, kebanyakan nonton mantan tambal ban dia nih. Mantan tambal ban kok diikutin sih? Makanya begini Bang Juma, makanya kebanyakan itu larinya bahas ini Bible karena memang tulis bahasa Indonesia itu. Lah, kenapa umat Islam? Apa masalahnya umat Islam dengan Al-Qur'annya? Nggak ada masalah Al-Qur'an dengan umat Islam. Nggak ada. Yang bermasalah itu Kristen dengan Bible. Yang masalah itu abang tidak memperdalam. Abang ini sebagai apa dalam Islam? Sebagai murid. Mulai curhat. Muridnya siapa? Muridnya para ustadz. Oh ya itu. Makanya. Jadi minimal kan harus mempelajari lebih dalam lagi tentang Al-Quran apa yang kami sudah mempelajari tentang tauhid satu Tuhan. Kami harus kemudian menyembah satu Tuhan ini yaitu Allah. Kami tidak boleh menduakan Allah. Kemudian setelah kami tahu Allah itu adalah Tuhan kami, maka kami pelajari bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan kami. Oh, dengan cara ibadah. Apa rangkaian ibadah? Salat, puasa, zakat dan seterusnya. Apalagi, Al-Quran kami mengajarkan untuk kami beramal ma'ruf, nahi mungkar, diajarkan hablum minallah, hablum minan nas, diajarkan untuk berhubungan baik kepada sesama manusia. Itu Al-Quran kami. Sudah, selesai. Nah, Kristen jangankan mengetahui tentang seluk-beluk daripada pengajaran konsep keselamatan dalam Kristen. Orang Kristen untuk sekedar tahu dari mana asal-usulnya Bible ini, apakah ada validasi atau ada legitimasi dari Yesus aja, Kristen nggak tahu. Oh begitu ya Bang. Iya. Nah, kembali kepada tema kita. Masihkah engkau mau menjadi Mesias palsu? Saya bukan Mesias palsu, saya mengikuti ajarannya Mesias. Mesias asli dia. Mengikuti ajaran. Saudara, Kristen itu adalah oknum Mesias. Bukan lagi sekarang saatnya kau menyangkal aku bukan Mesias. Saatnya sekarang kamu membuktikan kamu itu bukan Mesias palsu. Ya, saya mengikuti ajarannya Mesias yang tertulis dalam Bible. Bukan cuma sekedar mengikuti ajaran Mesias. Kamu itu Mesias. Kamu itu Mesias, Bang. Jangan mengatakan saya bukan Mesias. Anda itu Mesias. Zuma, diurapi dalam pikiranmu tuh apa sih? Diurapi itu artinya adalah orang yang kemudian ditahirkan, ditasbihkan. Orang yang terus? Orang yang mendapatkan kemudian keistimewaan dari Tuhan. Nah, orang Kristen lah itu.
Terus berdasarkan Mesiasnya dari mana? Mesias itu orang yang diurapi, bukan? Mesias itu gelar untuk Yesus Kristus. Sekarang itu juga gelar kepada penyesat tidak? Yang mengaku Mesias. Mengaku Mesias, itulah penyesat-penyesat itu. Tidak ada dikatakan kemudian mengaku Mesias. Dikatakan hanya Mesias palsu. Artinya apa? Orang diurapi tetapi palsu, dia bukan Mesias. Kalianlah itu. Itu dalil. Oke, berarti gitu menurut Zuma semua yang diurapi adalah Mesias gitu. Dengarkan. Enggak, berarti semua yang diurapi adalah Mesias. Dengarkan dulu. Mesias itu apa? Zuma. Mesias itu apa? Yang diurapi. Yang diurapi. Mesias itu Raja, istilah. Raja juga diurapi. Mesias itu, dengar. Mesias itu, kalau Anda berbicara mengenai urapan, berarti berbicara mengenai Mesias. Karena Mesias itu adalah bahasa Ibrani. Orang yang diurapi adalah Mesias. Ya udah, sekarang buka dalilnya dong. Sekarang di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20, Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi. Berarti mereka ini adalah Mesias. Karena Mesias itu adalah orang yang diurapi. Berarti dalam benaknya Zuma, semua yang diurapi adalah Mesias. Semua yang diurapi itu kalau dia bukan Mesias berarti palsu. Oh gitu. Kok bingung ya? Ya udah, iya sekarang dong. kita buka ayatnya. Silakan. 1 Yohanes 2 nomor 20. Keluaran 40, coba buka. Oke. Silakan. Keluaran 40 ayat 9 sampai 11. Oke, silakan. Anda baca. Keluaran 40. Iya, silakan Anda baca. Bentar ya Bang Zuma ya. Iya. Keluaran 40 ayat 9 sampai 11. Iya. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci. Apakah kemah suci juga Mesias? Itu kemah. Itu kemah loh. Ya, apakah kemah suci juga Mesias? Itu kemah Kan udah kamu jelas bilang dikatakan. semua yang diurapi adalah Mesias. Betul. Nah, terus kemah suci Mesias juga berarti? Iya. Betul. Karena dia diurapi. Itu adalah Mesias. Kenapa kamu tertawa? Yang Berarti diurapi kemah itu suci ada Mesias. Sudah disebutkan Mesias sebagai kemah suci, kok masih bingung? Kemah suci Mesias. Iya betul. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya. Kenapa tidak? Ayo. Kemah suci Mesias. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau kemah saja disebut sebagai tempat yang suci yang diurapi kemudian, lalu bagaimana dengan orang Kristen? Anda ingin sembunyi di situ? Gara-gara ada kemah suci yang diurapi. Berarti Mesias palsu. Kalau dia diurapi oleh Tuhan, maka dia adalah Mesias asli dong. Mesias palsu berarti. Gimana dong? Berarti berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kan diawali dengan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Daud diurapi menjadi raja, berarti Daud diurapi menjadi Mesias juga. Lah iya, memang Mesias Daud itu. Daud itu memang Mesias. Jangan salah ente. Saudara-saudara, dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Memang saudara-saudara. Memang berat. Kalian mau sembunyi tapi nggak bisa. Memang berat. Kalian mau sembunyi tapi tidak bisa. Memang dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan hanya Yesus yang kemudian disebut Mesias, karena bukan hanya dia yang diurapi. Mazmur 2 nomor 22. Raja-raja dunia kemudian bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya. Siapa Mesiasnya? Daud. Kenapa disebut Daud itu Mesias? Karena dia adalah orang yang diurapi. Nah sekarang Kristen ini ternyata diurapi juga. Pertanyaannya, apakah dia pengurapan asli dari Tuhan atau mereka adalah palsu? Kan itu. Jangan kamu sembunyi karena ada kemah suci diurapi. Oh, kami bukan berarti Mesias. Enggak. Anda baca dari nomor satunya, Tuhan yang berfirman kepada Musa tentang pengurapan terhadap kemah suci.
Nah sekarang ada nggak firman Tuhan untuk pengurapan Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalian orang yang diurapi tapi palsu. Sampai sini paham? Mau kemana lagi? Buka mic-nya. Mau kemana lagi? Kali. Buka mic-nya. Ya udah, berarti selesai. Kalau kamu bilang kayak Mas Uci Mesias, ya udah selesai. Berarti memang Ya, di situ sudah selesai. pemahamanmu sampai di situ. Iya aja. memang betul. Derita lo. Yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah manusia. Manusia yang diurapi, bukan kemah yang diurapi. Mau dia batu, ingat ya, batu pun diurapi oleh Tuhan. Ingat itu. Oke, bukan cuma kemah aja yang diurapi, tetapi mereka batu-batu ini adalah batu yang asli betul-betul diurapi oleh Tuhan. Kemah suci adalah benar-benar asli diurapi. Sedangkan Kristen diurapi oleh Tuhan gak? Itu dulu. Kalau tidak diurapi oleh Tuhan, berarti kalian itu adalah Kristus atau Mesias palusuah. Memang berat, Bung. Memang berat. Berat memang. Anda harus akui itu. Anda harus akui. Bukan masalah kemah suci ataupun apa. Anda harus akui berdasarkan kitab saudara, Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian ini Mesias asli? Syukran sahabat Hero. Apakah kalian Mesias asli? Atau kalian Mesias palsu? Zuma Mesias palsu. Saya tidak pernah diurapi. Saya tidak pernah diurapi. Dan saya tidak pernah mengaku sebagai anak Kristus. Ayo. Sedangkan kalian itu mengaku anak Kristus. Sedangkan dalam Galatia 3 nomor 27, kalian ini harus berpakaian Kristus. Permasalahannya sekarang, tidak ada Mesias di luar Yahudi. Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi adalah dari kalangan mereka sendiri. Muncul belakangan kemudian Mesias-Mesias, yaitu Kristen. Berarti kalian yang bukan orang Yahudi ini, Mesias apa namanya? Mesias busuk. Allahu Akbar. Kang Dito terbesar tuh suaranya. Zuma Mesias palsu. Jangan pura-pura pintar kau di sini, King. Zuma Malu-maluin lah. Mesias palsu karena coba mendoktrin orang Kristen dengan tafsiran dari pikirannya sendiri. Silakan Anda curhat. Bang, izin Bang Juma mau menyampaikan sesuatu Bang. Silakan. Gini Bang, ada tantangan dari Bang Sair Berdarah. Suruh masuk sini. Suruh masuk sini. Tapi di Komal ini di Oh, enggak. Kalau di Komal Kristen enggak. Kalau di Komal Kristen enggak, Bang. Suruh masuk di Komal Islam. Dia ngomong kayak orang mau berak. Nasi kencing Bun. Cek. Aman. Aman, tapi itu suara ketawa-ketawanya dikurangi. Mohon maaf ya. Gimana King? Tang Mesias palsu. Berarti penyamarannya sempurna nih ya, Oten ya. Zumalah Mesias palsu. Dia tidak diurapi tapi dia berani berkata-kata tentang Bible dengan pikirannya sendiri. Curhat ini. Zumalah Mesias palsu itu, saudara-saudara. Bertobatlah Zuma. Coba teman-teman, ini pola pikirnya coba. Bang Suma aja nih, yang jelas-jelas tidak ada tertulis diurapi, dibilangnya Mesias palsu. Apatah lagi Kristen yang nyata-nyata tertulis sebagai Mesias. Mau sampai robek mulutmu pun berkata tentang Suma Mesias palsu, derita lu. Tidak ada dalam Islam, iman Islam, kami ini orang diurapi. Sedangkan dalam kitabmu, kamu itu adalah orang diurapi. Sekarang permasalahannya, kamu itu pengurapan asli atau bukan? Ternyata bukan, berarti palsu dong.
Ya mau sakit hati bagaimana lagi ya terserah lu. Yang pasti saya sudah menjelaskan kebenaran itu. Mungkin kamu menolaknya, tapi Kristen yang masih waras pasti menerima itu. Di dalam kitab yang Anda genggam sebagai firman Tuhan katanya, meskipun bukan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Siapa kamu di situ? Kristen diurapi berarti Mesias. Orang yang diurapi itu adalah Mesias. Tapi palsu. Nah, sekarang kalian Kristen. Benarkah kalian Mesias? Kalian sendiri jijik mengakui itu. Kalian sendiri ngeri mendengarkan itu. Kalian sendiri saja kaget mengetahui itu. Ternyata dalam kitab kalian, Kristen itu disebut Mesias. Tapi palsu. Belum selesai ngecengnya. Tapi palsu. Zuma Mesias palsu. Kacau. Zumalah Mesias palsu itu. Kacau. Sudah mulai gila dia. Kacau. Zuma. Zuma. Tanya dong Zuma. Gue ini kayak orang melambai, kok normal. Muhammad pertama kali membangun masjid, kiblatnya ke arah mana Zuma? Kamu jawab itu Zuma. Muhammad pertama kali membangun masjid, mana kiblatnya Zuma? Coba kamu jawab. Ke Ben dia, ke Ben. Dia ada yang turunkan. Rian Purba, selamat malam. Kristen. Rian. Itu Rian, saya yang nurunin, nggak ada ilmu kayak gitu. Rian Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rian. Lanjut bunda. Oh Rian. Rian ternyata sudah turun. Aduh, bahayanya ya mereka-mereka ini ternyata. Kristus pala susu. Ayo teman-teman. Karesting. Mislam Kotim, coba mudah-mudahan dia oten. Mana dia si Mislam? Kabur. Terima kasih banyak teman-teman. Oreo, Masya Allah, Bang Oreo. Mana dia Mislam? Coba ini. Mudah-mudahan ini Otenwati. Selamat malam Linda. Linda, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Halo, selamat malam semuanya. Oh, ternyata Lindo. Malam. Kristen, Bang? Iya, Kristen. Oh, iya, siap. Itu yang kami nantikan, Bang. Silakan. Gimana, Bang, tanggapanmu tentang kalian ini oten-oten Mesias palsu? Silakan. Bang? Iya, siap. Iya, halo. Ya, bagaimana? Itu arti daripada Mesias itu apa sih? Ya nggak tahu ternyata Gurunda. Apa tuh? Apa katanya Mesias itu? Mesias itu orang yang diurapi. Jadi kalau orang yang diurapi, contoh ya, kira-kira menurut Bang Zuma, orang yang diurapi itu bagaimana sih? Orang diurapi, bukan sedang kita membahas gimana orang diurapi itu, Bang. Yang dibahas ini
Kristen ini adalah orang yang diurapi. Berarti berarti Kristen ini adalah Mesias. Menurut Bang Zuma kan ini kan Mesias kan artinya orang yang diurapi. Iya. Jadi menurut Bang Zuma orang yang diurapi itu yang bagaimana gitu? Orang yang diurapi yang bukan Mesias, yang kemudian datang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalianlah itu yang disebut Mesias-Mesias palsu itu. Itu saudara. Oh, berarti menurut pengertian Bang Zuma, ya, Bentar Bang Jack, bentar. orang yang diurapi itu yang beragama Kristen gitu. Iya, karena hanya Kristen yang diurapi kan, berdasarkan 1 Yohanes 2 nomor 20. Siapa lagi? Iya. Dan yang diusir Yesus juga adalah orang Kristen, bukan yang lain. Kan gitu. Yang diusir Yesus. Iya, siapa lagi kalau bukan Kristen? Kayaknya nggak ada itu yang diusir Yesus nggak ada. Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus kalau bukan Kristen? Itu kalau menurut pandangan kami Kristen, itu mengapa Yesus berkata seperti itu? Karena banyak orang-orang yang mengatasnamakan gitu. Jadi Yesus berkata itu karena banyaknya orang-orang yang hanya di mulut doang. Jadi contoh saya Kristen, saya Kristen itu hanya di KTP doang. Karena kan di negara kita ini wajib harus mempunyai agama, kan begitu. Jadi ya karena mungkin dari orang tua saya Kristen, ya udahlah diletaklah di KTP Kristen. Seperti itu. Bukan, itu berbicara mengenai nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu lihat dari ajarannya, dari muridnya. Kalau mau lihat nabi palsu itu lihat di mana ada orang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah buah dari nabi palsu itu. Baca dari nomor 15-nya dari Matius 7. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kalian, wahai Bani Israel. Mereka menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Dari buahnya dari ajarannya, dari pengikutnya kau dapat melihat mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti banyak orang manggil aku Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku akan berterus terang, enyahlah daripada aku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Yaitu buah dari nabi palsu. Benar. Nah, berarti kalian memanggil Tuhan Yesus itu, kalian adalah buah dari nabi palsu ini. Siapa nabi yang mengajarkan kalian? Kalau itu Bang Zuma salah. Kalau itu kok salah? Karena kan salah. Karena kan sudah dijelaskan di ayat itu. Berhati-hatilah. Siapa yang disuruh berhati-hati? Ya, orang-orang yang ya seperti kami yang Kristen sudah dompala. Itulah kamu kawan, itulah kamu kawan. Itu nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel agar berhati-hati kepada Kristen.
Oh enggak dong. Itu sama Justru saja dalil dong, itu, sama kami yang dalil itu peringatan kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristen. Oh Kristen pula yang diminta hati-hati. Bah, kepedean. Makanya pelajari Bible itu dengan seksama. Yesus berpesan, saudara, Yesus berpesan kepada Bani Israel untuk waspada kepada Kristen. Ingat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Padahal dia adalah serigala yang buas. Anda ngerti domba enggak? Ngerti. Apa itu domba? Ya, domba itu ya sejenis hewan. Bah, gelar domba itu diberikan kepada Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Jadi yang digelari domba itu hanya Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, tapi ente mengaku sebagai pengikut Yesus. Ente lah yang disebut serigala nyamar Bani Yakub itu. Bang Juma. Bang Juma, begini. Bagaimana? Menurut pandangan Bang Juma, iya, domba-domba itu hanya Bani Israel. Menurut dalil, jangan menurut saya. Ya, menurut dalil kan begitu. Begitu dong. Terus? Cuman itu hanya sebagai gimana Pak? Sebagai apa namanya itu? Majas. Sebagai hiasan kata, seperti iya, tapi itu gelar buat Bani Yakub. Itu gelar untuk Bani Yakub. Tidak boleh Anda masuk menggelari diri Anda sebagai domba. Anda bukan Bani Yakub. Inilah Kristen. Karena pendeta kalian itu tidak pernah jujur. Kalian sebagai pendeta, sebagai pastor tidak pernah mendalami Bible. Yang kalian ajarkan kepada jemaat hanya merangsang mereka untuk bayar perpuluhan. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah seumpama domba, dan gelar itu tidak diberikan kepada yang lain. Ingat, ketika Yesus dalam Matius 15 nomor 24, 23, 24, 25, Yesus bertemu dengan orang Kanaan, seorang wanita Kanaan. Ikut kepada Yesus, percaya kepada Yesus, tapi Yesus hanya melabelinya dengan label guguk atau serigala. Apalagi kalian, orang yang hidup bertemu dengan Yesus saja, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu itu? Anaknya sembuh. Berubah tidak statusnya dari anjing menjadi domba? Nggak bisa. Nggak bisa. Malah Yesus mengatakan, besar imanmu. Berarti Yesus sepakat ketika wanita itu mengakui, memang kami adalah anjing, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Ayo. Kalau wanita Kanaan yang bertatap langsung dengan Yesus, bicara langsung saja, tidak mendapatkan status domba, apatah lagi ente, Cak Ayu. Jadi jangan nyamar-nyamar. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada non-Israel yang datang kepadamu nyamar domba, padahal sebenarnya mereka adalah serigala. Dari mana kau tahu bahwa dia adalah serigala? Lihat, siapa di antara mereka di luar Bani Israel dari kelompok Yakub yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku? Itulah buah daripada nabi palsu itu. Siapa dari kita yang ada berasal dari kita yang mengajar kemudian kepada mereka untuk memanggil aku Tuhan? Siapa? Lihat, ternyata Paulus. Makanya Paulus itu di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi pada teriak, mereka tidak makan, tidak minum sebelum mereka membunuh Paulus. Apa kata mereka? Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah penyesat yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Tuh, teriakan orang Yahudi tuh kepada pendiri agama kalian. Jadi kalian itu bukan domba, kalian itu dompret. Yang adalah aslinya serigala nyamar, kemudian menjadi Bani Yakub. Makanya istilah kalian apa? Kami adalah Yahudi rohani, sunat rohani. Kenapa? Karena kalian nyamar. Kalian itu nyamar. Coba, kira-kira siapa yang nyamar antara Yahudi dengan Kristen? Yang menyamar seperti domba, yang menyamar seperti Yahudi. Yahudi adalah nyamar Yahudi, atau Kristen yang bukan Yahudi menyamar Yahudi? Ya tentu kalian dong. Makanya
saya katakan kalian itu adalah Mesias palsu. Gitu saudara. Ya, mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Silakan diambil alih host. Saya bikin kopi campur masako dulu. Silakan. Oke Bang Lindo, gimana? Paham? Jadi Anda itu bukan Yahudi rohani ya, jangan. Ya, berarti kita sama. Lah, berarti kita ini sama. kami sama katanya. Enggak lah. Sama, karena kami kan udah dibilang Kami tidak pernah mengaku pengikut Kristus. Enggak, dengarin dulu Bun. Bang Zuma tadi mengatakan kami itu bukan domba Bani Israel, kan benar. Berarti kita sama. Soalnya kenapa? Enggak lah. Artinya samanya seperti ini. Bang Zuma juga. Kau kan memakai perjanjian lama. Bang Zuma juga bukan orang Arab. Gurunda kena ban. Akang. Kebentar. Bang Zuma juga bukan orang Arab. Masalahnya kau itu di dalam ilmu tadi. Kena band. Kayaknya kepental itu. Suara saya aman gak nih Bun? Aman, bagus. Mantap. Masalahnya kau mengaku. Masalahnya Jangan lupa di follow host teman-teman. Ini akun baru saya ya teman-teman ya. Nah ini Gurunda naik lagi. belum paham ya penjelasan Bang Zuma ya, Gurunda ya. Bukan nggak paham, saya itu paham. Gurunda dia bilang kita sama katanya kayak dia. Mana ada? Dengan Anda, kami bukan orang Bani Israel. Ya emang bukan. Kan begitu. Kristen bukan Bani Israel kan begitu. Yes. Iya. Jadi berarti kita podo mawon. Kenapa bisa? Oh iya. Alasannya apa? Ingat dulu. Bukan orang Arab. Ingat saudara. Yang disebut domba itu Bani Yakub, bukan orang Arab. Ya sama. Kok bisa sama? Namanya sebagai kata kiasan. Artinya nggak bisa. Dengarkan saya. Menurut pengertian kami agama yang beragama Kristen yang percaya kepada Yesus Bapa di sorga dan Roh Kudus, ya suka-suka mulai. Terus itulah dombanya yang percaya kepada Dia. Itulah hebatnya kamu, saudara ini. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Sudah berapa kali saya harus menjelaskan? Yang disebut Bani Yakub, domba itu Bani Yakub. Dalilnya Yeremia 50 nomor 17. Bang Zuma bilang dalilnya itu benar, tapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apa itu? Beritakanlah. Iya, beritakan. Silakan saya bantu Anda beritakan. Saya bantu. Beritakan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Yakub. Beritakan kepada seluruh dunia. Aku Yesus diutus. Apanya? Hanya untuk bukan hanya untuk Bani Israel. Kata siapa? Beritakanlah Injil, beritakan Injil, beritakan apa Injil itu? Apa Injil itu? Salah satunya adalah Yesus untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Karena Yesus berkata, tidak ada jalan ke sorga selain daripada ya itu untuk Bani Israel. Oh, kalau begitu sama kita podomauan. Kok sama? Apanya yang sama? Di dalam mohon maaf, di dalam kepercayaan Abang Zuma juga dan rekan-rekan itu kan untuk hanya kata siapa? Orang Arab. Kata siapa? Kata siapa? Kata Bang Zuma lah. Iya. Iya, karena Bang Zuma masalah generasi. Hei saudara, Yesus mengaku bahwasanya dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari kalangan Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 15, nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Nabi Muhammad diutus litubayyina linnas. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Sedangkan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, Ben Yisrael. Kalau Nabi Muhammad Ben Adam, jelas itu. Jadi kami tidak menyamar Arab, tetapi kami adalah orang Indonesia. Kenapa kami orang Indonesia.
Ya sama anda seperti kalian menyamar-nyamar seperti orang Yahudi, padahal Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi, makanya kalian nyamar. Kalau kami enggak, kami orang Indonesia yang beragama Islam, di mana Islam itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Bang Juma, beda kita. Ya. Bang Juma, di seluruh dunia hanya yang ada tulisan Arab yang sah di Al-Quran. Iya, emang jadi betul. Jadi sama mengikuti Arab. Apa yang cuma bilang abang orang Indonesia? Apanya yang sama? Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia, makanya dipertahankan original teksnya, karena itu untuk seluruh umat manusia, nggak boleh dirubah-rubah. Berbeda dengan kitabnya Yesus, ajarannya Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Bahkan kalau anda jeli melihat di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah, pertanyaannya, kenapa ada perjanjian lama hukumnya Bani Israel ada di Kristen? Berat. Ini yang membuat Pak Bom kemarin turun berat badan sampai 200 kilo. Berat. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di Kristen, sementara Tuhan mengatakan aku tidak memberikan kepada bangsa lain. Yesus tidak pernah mengajarkan perjanjian lama kepada non Yahudi, gak pernah. Ayo. Oh, karena keselamatan itu datangnya dari sana. Keselamatan dari sana. Makanya pada waktu itu dia menceritakan di situ. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ya karena memang bangsa Yakub pilihan. Ya terus apa hubungannya dengan kalian? Kalian bukan Bani Yakub. Iyalah karena kalian percaya kepada Yesus. Kalau kamu kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara, berarti Anda percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Iya. Nah, ya sudah. Berarti kalian ini adalah pengikut-pengikut palsu, Mesias palsu, gitu. Berarti gini Bang Zuma. Bang Zuma sebenarnya pintar, saya akuin. Bang Zuma itu punya EQ yang pintar, punya pengetahuan yang pintar. Tapi kepintaran Bang Zuma itu, Bang Zuma batasin dengan kata-kata itu. Nah itu tertulis di kitab yang Anda pegang loh. Saya nggak nambah, saya nggak ngurang. Benar. Nah, terus kenapa Anda ingin mengobrak-abrik Bible yang bunyinya sudah kayak gitu? Makanya itulah karena kita berbeda. Ya berbeda dong. Saya meneguhkan isi kitab saudara malah mengobrak-abrik isi kitab saudara. Tidak benar-benar memahami sebenarnya makna kata-kata itu. Menerapkan kan istilah tadi hanya sebatas saja. Bang Zuma membatasi gitu. Ya sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya. Tuhan memberikan hukum-hukum yang datang kepada nabi-nabinya itu kepada seluruh bangsa, itu mana dalilnya? Ada? Nggak ada? Oh, mana? Ada? Itu Yesus berkata langsung kepada murid-muridnya. Hukum-hukum yang datang kepada Yakub dan Bani Israel, aturan-aturanku yang ada kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Oh ya iya, karena kan mungkin dibilang di situ ke Arab. Karena memang di Yakub yang diberikan perintah itu, bukan ke Arab. Ya, terus kenapa ada di Roma? Ya karena sudah diberitakan, sudah disebarkan. Ya sama seperti Bang Zuma ini. Bang Zuma mengetahui pengetahuan dan kepercayaan itu berasal dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat. Al-Quran dari mana? Dari Nabi Muhammad diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Saya manusia.
Nah sekarang bandingkan dengan Yesus yang berkata, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Beda dong. Loh, apa bedanya? Iya. Bang Zuma, pemahaman kita itu sebenarnya sama. Bang Zuma, apa bedanya katanya? Yesus untuk kalangan kecil Bani Israel saja. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Muhammad dari kalangan mana? Untuk seluruh umat manusia beliau diutus. Beda. Itu hanya di Arab, bukan sampai ke Indonesia. Koplak. Generasi standar ganda seperti itu. Aduh, koplak. Al-Quran mengatakan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia. Jangan sia-siakan kepintaran Bang Zuma itu, jangan sia-siakan. Kasihan kamu ini, saudara, kamu ini seperti Paulus ingin menghilangkan kecerdasan orang. Kamu ingin menghilangkan ilmu yang ada pada diri orang. Sudah jelas-jelas saya bacakan dalilnya. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Kamu katakan bukan untuk manusia. Yang mana yang harus saya percaya? Ente atau Al-Quran kitab suci saya? Kan lucu. Anda ingin lucu. Bang Zuma bernarasi bahwa domba-domba itu hanya di Bani Israel, udah? Karena itu dalilnya ada. Benar. Terus kenapa Anda ingin membantah dalil? Dalilnya itu benar, itu hanya sebagai kata kiasan. Iya, kiasan domba itu untuk siapa? Bani Yakub atau seluruh manusia? Yang percaya, pengikut yang percaya. Kiasan. Masalah generasi. Kalau Anda mengatakan diri Anda pengikut, Yesus itu ibadah menyembah kepada Elohim. Dia sujud, dia sholat, dia kemudian melakukan puasa. Dia ibadahnya di Mikdas, di sinagoge, bait suci, bait El. Dia tidak makan babi, dia bersunat dan seterusnya. Apakah Anda mengikuti dia? Karena itu sudah Anda ikuti dia? Oleh dia. Anda ikuti. Loh, karena dia sudah menebus. Iya. Masalah generasi. Apa pula ditebus? Siapa yang menebus? Siapa yang menebus? Siapa? Tuhan Yesus. Apa yang ditebus? Apa? Yang ditebus itu apa? Dia menggenapi semua nubuatan masalah generasi. Bagaimana bisa Anda mengatakan menebus dengan menghilangkan semua hukum-hukum? Yang menghilangkan hukum Tuhan itu sibilisis. Tidak ada Yesus menghilangkan. Yesus malah mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17. Gimana? Ini yang punya akun. Lukas 16:17 Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Jadi yang mengajarkan membatalkan hukum Tuhan itu hanya sibilisis yang menggunakan nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24, waspadalah kepada setan yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, kata Yesus apa? Jangan kau percaya. Sebab kalau kau percaya, kau akan menjadi Kristen. Kau akan menjadi sesat. Sampai di sini paham? Paham tak sampai sini? Gak paham juga? Cebok dulu pakai air 1 sendok kalau begitu. Masalah generasi. Silakan host diambil alih. Kasihan sahabat kita ini, teman kita. Lanjut. Mate balik. Masya Allah. Ya, Lim, gimana Lim? Lim. Iya. Ya, silakan Bang. Lagi ngomong Bang. Gini dia, kalau seperti narasi Bang Zuma, itu berarti begini.
Bang Zuma hanya mengegokan kepercayaan dia sendiri. Mengegokan kepercayaan dia sendiri. Karena kenapa? Bang Zuma mengatakan bernarasi tadi bahwasanya domba-domba itu hanya di Bani Israel. Berarti Bang Zuma hanya mengegokan kepercayaan dia sendiri. Padahal Bang Zuma tidak sadar, kita ini semua Kristen berasal kepercayaannya dari Yerusalem. Seperti kaum-kaum Bang Zuma teman-teman itu dari Arab. Jadi apa bedanya? Cuman bedanya kita ini teman-teman yang kepercayaan di Muslim itu patuh kepada Muhammad. Kalau kami patuh kepada Tuhan Yesus. Masalah generasi. Bagaimana? Coba. Anda ke gereja menyembah Yesus itu patuh kepada siapa? Kepada Yesus. Mana perintahnya? Oh, mana perintahnya kalau Abang Zuma bilang mana? Mana perintahnya? Katanya taat kepada Yesus. Mana perintah Yesus yang Anda taati untuk menyembah dirinya di gereja tempat berkumpulnya orang-orang berkuluk, pemakan babi, tidak pernah mandi junub? Mana? Mana data perintahnya? Meledak masalah generasi. Anda ngomong berkicau seperti burung beo tanpa ilmu. Saya menyajikan, Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kalangan umat Israel. Itu dalil. Kok Anda membantah? Kecuali Anda ingin mengatakan begini, saudara Bang Zuma. Ya, Paman. Sebenarnya yang kuikuti itu bukan Yesus anak Maria, Bang, tapi Yesus yang keluar dari kubur. Nah, itu yang kuikuti, Bang. Yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa jadi muridku. Itu yang kuikuti, Bang, bukan Yesus anak Maria. Kalau Anda ingin jujur begitu boleh. Tapi kalau Anda masih menggunakan narasi kami mentaati Yesus anak Maria, no, tidak bisa. Anda melawan Yesus. Terlalu tinggi tembok yang Anda harus lalui untuk membohongi kami. Karena kami paham Bible. Ada 2 Kristus, bahkan lebih. Bahkan saya buktikan Anda itu adalah Kristus semuanya. Kalian adalah anak-anak Kristus. Oleh karena itu kalian adalah Mesias palsu. Masalah generasi. Jangan kau samakan, Bang. Kami umat Islam tidak pernah ke Arab-Araban. Kami umat Islam murni berislam. Kebetulan kitab kami Arab, maka kami menggunakan bahasa Arab. Tetapi Al-Quran diwahyukan karena datangnya dari Arab. Tidak, perintahnya memang untuk seluruh umat manusia. Mungkin mana? Datangnya dari Arab. Makanya menggunakan bahasa Arab, karena memang perintahnya menggunakan bahasa Arab. Sekarang Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia ke masalah generasi. Makan ke bahasa Indonesia sama beda seperti. Terus apa bedanya? Masalah generasi. Jadi perkataan-perkataan Yesus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu menurut saudara. Oke. Sekarang. Karena kenapa? Karena supaya bisa dapat dimengerti. Oke, dapat dimengerti. Makanya diterjemahkan. Sekarang pertanyaan saya, boleh tidak firman Tuhan itu dikoreksi? Maksudnya dikoreksi? direvisi. Masalah generasi. Gimana? Dikoreksi, direvisi, bisa nggak? Oh tidak, karena kan itu hanya diterjemahkan. Tapi faktanya kitab Anda selalu direvisi, betul? Tidak. Mati bija. Itu hanya diterjemahkan. Baru-baru 2023 muncul TB baru, terjemahan baru. Dari terjemahan lama dikoreksi menjadi terjemahan baru, betul? Oh, itulah yang disuratkan tadi. Hati-hati dengan nabi palsu. Berarti Anda mengatakan bahwa Anda mengatakan lembaga Bible Indonesia semuanya yang ada di dalamnya itu adalah Kristus palsu, betul? Oh tidak semuanya. Tidak semuanya, hanya sebagian. Masalah generasi. Padahal Anda sendiri yang mengatakan hanya sebagian. Oke. Berarti hasil daripada revisian itu mereka telah mengotori firman Tuhan, betul? Benar.
Berarti Bible Kristen yang ada di Indonesia, menurut pendapat mereka saja itu hanya Bible Kristen yang ada di Indonesia ini itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Itu firman Tuhan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Inilah kalau serigala yang ngomong kan, pura-pura jadi domba. Lain kenyataan, lain fakta, lain kenyataan, lain fakta, lain yang Anda jabarkan, lain yang Anda ucapkan. Sekarang saya tanya lagi sekali lagi, bisa enggak firman Tuhan dikoreksi, direvisi? Firman Tuhan tidak bisa diverifikasi. Firman Tuhan yang kok enggak bisa diverifikasi gimana sih? Bisa dimengerti. Masolang generasi. Sekarang kalau Anda mengatakan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi dan direvisi, kenapa kitab Anda dikoreksi dan direvisi? Kenapa? Mana ada dikoreksi direvisi? Itu hanya diterjemahkan. Iya, terjemahan bisa dikoreksi nggak, direvisi nggak? Oh, mana bisa? Jadi terjemahan Anda tidak pernah mengalami perubahan? Oh, tidak pernah mengalami perubahan. Jadi yang tadinya menggunakan nama Isa Al-Masih sekarang masih Isa Al-Masih. Perubahan. Itulah hanya oknum-oknum, makanya dikatakan di firman Tuhan yang Bang Juma bacakan tadi, hati dengan Mesias palsu. Jadi yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Oh, sama. Oh, sama. Oh, sama. Sama, itu pengertiannya sama. Itu tak ada bedanya. Generasi itu kan hanya di terjemahan. Ini saudara kita sudah mengakui kalau Isa Al-Masih ternyata adalah Yesus Kristus, teman-teman. Berat bang. Mungkin lebih baik Anda istirahat aja dulu. Hanya perbedaan. Itu hanya sekedar pelemah. Kalau dibawa-bawa itu berbeda. Lain penyesat guys. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah inilah saudara, kenapa saya katakan kalian itu Mesias. Karena apa yang terlontar dari mulut kalian itu semuanya tidak berdasar terhadap kebenaran. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Itu kan menurut Bang Zuma. Itu fakta real, kawan. Menurut kepercayaan kami berbeda. Nah, Yesus bahasa Indonesia enggak? Boleh-boleh saja menurut Bang Zuma itu boleh-boleh saja. Karena apa? Kita berbeda kepercayaan. Iya, tapi kepercayaan Anda itu iya, kepercayaan Anda apesnya bertentangan. Boleh-boleh saja. Kenapa? Kepercayaan Anda itu bertentangan. Syukran akhi musafir, barakallahu fik. Masalahnya kepercayaan Anda itu bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Oh, tidak. Oh, kok tidak? Tidak. Oke. Tidak, karena kan begini. Gimana? Manusia itu terkadang memang berbeda-beda cara pemahamannya, tidak bisa sama. Nah, begitu dia. Jadi perbedaan terjemahan itu hal biasa. Oh, kalau terjemahan tidak ada perbedaan, pengertiannya yang berbeda, pengertian dan pendapat masing-masing itu yang berbeda. Kok tidak ada perbedaan? Tidak ada berbeda. Bagaimana ceritanya tidak ada perbedaan terjemahan? Ya iya. Kok ya iya? Loh, terjemahan itu tidak ada perbedaan itu yang sudah dituliskan di Alkitab atau di Bible. Cuman kadang-kadang kita manusia yang membaca dan mengartikannya itu berbeda, sama seperti Bang Zuma. Bang Zuma mengartikannya berbeda karena kepercayaan kita berbeda. Iya. Iya. Coba saya ambil Galatia 3 nomor 27 ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Terjemahan 2018, kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Terjemahan 1954, karena seberapa banyak kamu yang dibaptis kepada Kristus sudah bersalut dengan Kristus. 1985, kalian semua sudah dibaptis atas nama Kristus. Jadi kalian sudah menerima pada diri kalian sifat-sifat Kristus sendiri. 2014, sebab banyak kamu yang telah dibaptis ke dalam Kristus, kamu telah mengenakan Kristus.
Sebab setiap orang di antara kamu dipermandikan dalam Al-Masih telah mengenal Al-Masih. Dan semua antara kamu yang ada di antara kamu telah dibaptis dalam Kristus, telah meliputi diri kalian dengan Kristus. Itu menurut saudara itu sama semua? Itu pengertiannya sama saja. Itu hanya masalah generasi. Mengenakan Kristus, sudah bersalut. Itu seperti begini, bersalut itu artinya apa? Bersalut artinya apa? Bersalut. Bersalut. Iya. Bersalut kurang paham saya. Masalah generasi. Udahlah bang, mending istirahat aja bang. Istirahat bang. Yang Anda harus renungkan 1 Yohanes 2 nomor 20, 1 Yohanes 2 nomor 27 bahwa Kristen itu adalah Mesias. Demikian, silakan. Rehat aja, nanti cari waktu lagi untuk silat lidah di sini. Silakan. Iya, biar ndak makin rusak. Ya, kasihan kalau dibiarkan, kasihan. Ya, silakan Bang Jack, silakan Bang Jack. Entar sebelum ke Bang Jack, masalah generasi itu apa Gurunda? Generasi rusak. Generasi rusak. Bang, mau nanya nih, di luar dari tema boleh nggak? Dari mana bang? Mau nanya, kan di Kristen Ortodok ada surat Al-Fatihah tuh. Apakah Al-Quran menciptakan Bible? Apa? Saya pernah ngeliat video ada Kristen Ortodok yang baca surat Al-Fatihah. Apakah? Ya, coba di mana itu bang? Di mana itu bang? Lihat di video TikTok. Oh di TikTok. Bisa ditampilkan nggak di sini? Ya nggak tahu, udah hilang, udah lewat. Oh ya. Jadi nggak bisa ditampilkan. Iya, maksudnya mau saya tanyakan apa Al-Quran menciptakan sebelum kami terpancing untuk membahas itu, tolong tunjukkan datanya dulu supaya kita tahu. Oh iya. Tapi kalau tidak ada data gimana? Ada videonya. Ya silakan. Kelewat. Silakan tunjukkan. Silakan bang. Ya, gimana? Assalamualaikum Gurunda. Nggak bisa cari. Ya. Saya pernah lewat itu. Oh kalau cuma kabar kayak gitu itu sia-sia, artinya kami melayani. Oh tidak ada data. Benar. Kalau benar berarti kan ada data yang Anda harus sajikan. Mana datanya? Ya, gimana ya? HP-nya cuma satu, jarinya gimana? Ya turun dulu, cari dulu materi, baru naik ke sini. Kalau cuma omon-omon, berarti nggak ada bedanya sama Edis. Cuman ngomong-ngomong, nggak ada data. Gitu. Saya pengen tahu aja apakah Al-Quran menjiplak. Tidak mungkin. Siapa yang menjiplak? Siapa? Soalnya Berita mana? Kristen Ortodok duluan yang pertama ada. Ortodoks duluan. Timbang. Nah, makanya bawa datanya ke sini. Gitu, Bang. Nah, gini, kalau Anda mengatakan Kristen Ortodok duluan menggunakan Al-Fatihah, ada nggak di mana itu tertulis di Bible mana? Apakah Ortodoks kitabnya? Ada video yang membacakan ayatnya. Iya, enggak, saya tanya dulu Bang. Apakah kitabnya Kristen Ortodok dengan Kristen Katolik atau Protestan di Nusantara ini beda atau sama? Ya, sama Bang. Oke, tunjukkan di mana Al-Fatihah di dalam kitab kanonik atau surat Paulus, silakan. Ya, saya gimana, nggak ada ini Bang. Masa kitab yang sudah bahasa Indonesia aja nggak ada? Enggak, intinya Bang Juma nggak tahu ya. Iya. Sekarang tunjukkan bukti dulu, baru kita bahas. Nah, Anda mengatakan kitabnya orang Ortodoks itu dengan Kristen yang ada di Indonesia sama. Berarti ada dong di kitab saudara. Tinggal Anda sebut Lukas berapa, Markus berapa, Yohanes berapa.
kalau tidak ada di dalam kitab saudara berarti ortodoks ngarang-ngarang. Ortodoksnya ngarang berarti. Ada nggak di dalam kitab saudara Al-Fatihah? Nanti saya cari lagi deh bang. Iya, iya silakan. Silakan. Oke, Ya, saya rehat dulu. turun dulu deh bang. Iya, Jangan turun dulu Bang Cek. Jangan turun dulu Bang Cek. Jangan turun dulu. Bang Cek. Iya, silakan. Saya Katolik Bang Cek, jangan turun dulu. Silakan. Kasih tahu Bang Cek. Aku kasih tahu Bang Cek. Tadi kan tanya tuh apa Al-Quran itu menjiplak, iya kan? Tadi tanya itu kan? Iya betul. Aku Katolik nih Bang Cek. Silakan Bang. Itu salah besar Bang Cek. Soalnya saya udah datangi 3 surat di Al-Quran tuh, ya kan? Itu satu tidak ada literasi Nabi Muhammad sampai situ, tapi di Al-Quran ada. Dan saya udah datang itu. Jadi kalau Bang Cek ngomong menjiplak itu mungkin perlu datang sendiri ke sana, jadinya tahu ini jiplak apa enggak. Itu menurut saya. Iya, tentang dibaca dengan ayat bahasa Arab kan jadi sama. Nggak perlu bahasa Arabnya, kita udah datang ke tempatnya langsung, memang benar di Al-Quran memang ada itu. Nggak perlu kita bahasa Araban. Langsung datang ke tempatnya aku. Iya terus kan apa namanya? Artinya juga bukannya sama. Artinya bukannya sama. Karena situ kan tadi kan ngomong jiplak, ya kan? Kan ngomong jiplak. Iya, saya mau nanya apakah benar? Tidak benar itu tidak benar. Salah. Makanya saya minta data tadi. Ya Bang, cuma salah besar tuh kalau ngomong Al-Quran jiplak. Salah besar. VT-nya kelewat lagi. Kemarin saya lihat VT-nya. Itu kalau PT itu bahaya juga itu kalau orang buat PT terus kemudian nanti. Iya, soalnya dia benar-benar mirip. Gitu. Iya, kalau Anda mengatakan kitab Anda dengan kitab ortodoks itu sama, tentu Anda bisa menunjukkan di mana saya bisa baca di Lembaga Bible Indonesia Al-Fatihah di dalam kitab saudara. Ada nggak? Oh, nggak ada Bang. Berarti ortodoks dengan Kristen lainnya itu kitabnya beda. Kan jadi lelucon kan? Jadi lawak-lawak kan sesama Kristen, kitabnya beda. Mana yang betul, ortodoks atau kalian? Kan gitu jadinya. Kenapa ya Bang Suma? Teman-teman Kristen selalu ngomong Al-Quran jiplak, padahal nggak jiplak loh. Kenapa selalu ngomong gitu, heran juga kadang-kadang. Ya, sederhananya kalau kami umat Islam ya, terlepas daripada materi yang terlalu tinggi untuk kita kaji seperti manuskrip dan seterusnya, Kristen harus mendudukkan satu perkara sama seperti yang dialami oleh Bible. Penulis-penulisnya itu mengatakan melakukan penelitian, penyelidikan. Nah sekarang Nabi Muhammad meneliti apa? Menyelidiki apa? Kitab mana yang dibaca? Mana sumbernya? Ada yang mengatakan kami punya Nabi pernah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada enggak? Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab-kitab di luar Al-Quran. Enggak pernah. Nah ini tuduhan membabi buta yang tidak berdasar. Bahayanya kalau penuduh tidak mampu membuktikan, biasanya penuduhnya justru pelaku jiplak. Kan gitu. Nah itu dia. Mainnya kurang jauh aja, jadi dia ngomongnya kayak gitu. Sahabat Casendang, barakallahu fikum, syukran. Iya, silakan Bang Suma ya, cuma mau ngasih tahu silakan. gitu. Silakan. Matius sama Injil Lukas Bang. Matius sama Injil Lukas kalau nggak salah. Matius bab berapa? Sama Injil Lukas. Iya. Benar. Silakan. Assalamualaikum Gurunda, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam, Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya nih aplikasi. Iya, silakan. Kedengeran gak sih kalau keluar dari aplikasi? Oh enggak kedengaran Bang. Aduh susah juga ya. Ini saya keluar dari aplikasi.
Di DM ke siapa atau di screenshot ke siapa, ke guru-guru di sini biar kita yang bacain juga nggak apa-apa. Kalau banyak kan Gurunda dia nggak bakal bacanya. Di Matius 6:9-13. Matius 6:9-13. Matius 6. Sama Injil Lukas. Satu aja dulu, Bang. Matius 6, data nomor 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan yang cukup, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami. Mana Al-Fatihahnya mana sih, Bang? Kalau diharapkan seperti Al-Fatihah, Bang. Nggak bisa dong. Dengan bahasa Arab. Iya, soalnya Kristen Ortodok kan pakai bahasa Arab. Oh, yang gitu. Di Timur Tengah. Iya. Iya. Jadi maksud Anda ketika Matius 6 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, jadinya dia berbunyi seperti Al-Fatihah gitu. Iya, lantunannya sama. Soalnya saya pernah lihat itu di VT itu. Masa? Jadi dia jadinya penyebutannya kayak Al-Fatihah jadinya gitu ya? Iya, benar, Bang. Wah, keren juga. Masya Allah. Coba kita lihat. Makanya apakah benar diturunkan oleh Nabi Muhammad atau hanya Coba ya, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 6 nomor 9, lizalik salu haqadah abana aladi fi al samawat liataqadas asmuk. Ayat kedua, lihat malakutak itakun masyiantuk kama fi aslama hadalik aila al arda alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dikatakan di dalam bahasa Arabnya Matius 6 nomor 13, i'ana la al-muk wal quwat wal mats ila abad abdin amin. Sama ya, mirip ya. Ila abad al-abdin amin. Aminnya yang sama. Aminnya yang sama, Bang. Terus lihat VT-nya sama loh, Bang. Awalannya alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya alhamdulillah sementara di sana ada kata bapak? Aduh. Abana. Ada sih. Abana. Abana di dalam Al-Qur'an berseriweran. Di dalam Al-Qur'an tidak pernah Allah dipanggil bapak, Aba. Abana alladhi fi al-samawat alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin.
Padahal kalau dilihat itu bang, Matius, doa Bapa kami itu tidak ada ditemukan di manuskrip. Itu adalah sisipan. Tidak pernah ditemukan kemudian di dalam manuskrip bahwasanya itu adalah sesuatu yang ditemukan di dalam kaidah manuskrip yang pertama. Itu doa Bapa kami itu tidak pernah ada. Itu baru muncul kemudian. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan itu sama di Ortodoks, setahu saya Kristen Ortodoks itu bahasa Suriah pertama kali, bukan bahasa Arab. Mereka menggunakan bahasa Suryani. Oh gitu ya bang. Iya. Karena mau nanya itu aja sih bang. Oke, saudara. Ya, makasih ya bang. Sama-sama. Amin, aminnya aja yang sama, Jack. Gimana sih lo? Yang jiplak siapa? Mas Solang. Iya, Mas Solang generasi. Jadi saudara kita tadi itu mengambil data Matius 6. Itu tradisi tradisi gereja, Bapak gereja. Doa Bapa kami itu ya itu sisipan karena tidak ditemukan kemudian manuskrip pertama itu nggak ada. Itu udah ada itu. Sayangnya saya nggak bisa buka data ya teman-teman. Ada nggak? Oh sudah turun ya. NRD. Mungkin Kang Dito bisa buka kamera, Kang Dito. Yang ini nggak bisa, ini anti rungkat baru nih. Anti rungkat. Ini anti rungkat jebol juga tadi siang. Iya betul. Tapi lumayan kuat. Cuman tadi kok tiba-tiba cuman ngomong belum juga berapa detik. Berapa menit? Belum sampai 5 menit. Ada yang pakai AI, profil AI. Bukan pakai AI, bukan. Itu iblis, mereka datangkan iblis itu untuk nombak gitu. Iblis The King, mau apa lagi kau The King? Udah diakui tadi pagi dia yang menyembah Yesus itu adalah orang gila dan keras dengan setan. Oke, silakan saya bikin kopi dulu ya. Ya, silakan Dinda, Dito dan semuanya. Siap bang. Ya, Bang Roli dari sekte mana bang? Hilang. Aku belum moderator loh Akang. Ya naik, yang Kristen naik, silakan. Tapi kalau kita ngelihat di VT, saya juga sempat lihat, ya kelihatan sih itu editan. Ya. Yang Kristen, ini penghujat ini satu nih. Bang Dito izin, assalamualaikum semua. Aku di follow aja, semenit aja, bantu follow teman-teman, baru turun lagi. Ya, silakan di follow teman-teman yang di atas semuanya, silakan di follow host juga ini akun baru saya nih, baru 4K ini. Silakan di follow teman-teman. Lop orenya digas di terbangin lop orenya biar kuat komalnya ya. Betul. Guys, semua yang di atas di follow. Ini Rian Purba ini muslim apa Kristen? Kristen. Purba. Oh Kristen. Oh Kristen, baik. Rian Purba Kristen teman-teman. Ya, yang Kristen nggak usah di follow. Follow yang di atas semua ya teman-teman. Ya, Rian Purba, ada yang mau disampaikan. Mau bertanya silakan atau berdiskusi silakan. Laporannya diterbangin ya teman-teman ya. Seperti apa? Apa? Menurut Muslim surga itu seperti apa? Ini tema kita, Kristen adalah Mesias.
kalau mau bahas tentang surga, minta tolong dulu sama host. Boleh nggak tuh? Masalahnya cuma Islam yang ada surganya. Kalau Kristen nggak punya surga, nggak usah bahas surga, bahas ini aja nih. Aliteng adalah Mesias, itu tuh kan Dito. Netizen jangan cuma follow Bang Pandi, Bunda Mila, kami semua netizen. Iya, yang terkhusus Bunda Mila teman-teman. Yang adil ya dong. sudah biasa. Bunda yang sudah Mila, biasa silakan. kita melihat ini apa atraksi stiker kalau dari Bunda Mila. Kenapa turun? Siapa? Nggak ada. Saya ngomong Kristen nggak punya, Aliteng nggak punya surga, ngambek dia turun. Dasar masalah generasi. Apa? Iya, masolangi generasi. Masolangi itu rusak rusak generasi. Yuk, yang Kristen silakan naik. Ada season buat teman-teman. Udah, akan dibantu follow. Aku izin turun. Ya. Ini yang kawan-kawan Muslim di bawah yang minta naik, izin saya cancel dulu ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen, 2 kursi kita siapkan. Jadi teman-teman yang Muslim yang kirim permintaan, izin saya cancel dulu. Supaya ada teman-teman Kristen yang kirim permintaan biar gampang dinaikkan sama host dan moderator. Gitu aja. Aku izin turun semua ya. Gurunda izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Bang? Bang Fandi mau kemana? Ayo Iwan bilang 4.000 nih, 4.000. Ayo genapkan 2K. Ayo. Ini kayaknya gara-gara Bunda Mila sering gabung di kita deh. Kayaknya sih. Sampai-sampai ini Ahmad Dhani titip salam sama Bang Zuma. Mungkin gara-gara Bunda Mila. Keren. Ya, ini ada chatnya masuk. Akhi Billy, akhi. Tadi saya mau nelpon, ada titip salam, Ahmad Dhani titip salam katanya. Nah, Ya. curiga saya karena Bunda Mila sering gabung di sini kayaknya memang. lanjut. Karena Lanjut, Ahmad Dhani lanjut. itu senang religius juga Bang Zuma. Iya, alhamdulillah. Oh, ada kitab Injilnya itu berapa itu tahun berapa gitu? Iya, beliau kan ini berdarah Yahudi kan beliau. Ada Yahudinya benar. Tapi Gurunda, dia bukannya waktu ke Bandung kita makan di rumah makannya Ahmad Dhani. Ingat gak di Braga itu Gurunda? Iya, Ahmad betul. Dhani itu. Ya syukurlah. Ada bagusnya juga kita teman sama orang-orang ini. Biar kita banyak belajar lagi ya. Lanjut teman-teman. Silakan. Kita sapa Nona Manis, Kristen Muslim, saudara-saudari. Nona Manis, Nona Manise, Mbak Nona. Suara laki-laki. Nona. Kristen. Nono. Bang Nono ini. Ayo Bang, silakan. Masya Allah, Bang Musafir. Keren. Keren. Silakan Bang Nono. Memang kita ini kompak ya. Bunda Mila. Bukan ya. Kenapa Bang Fandi? Bang Nono. Oh Bang Nono, silakan Bang. Enggak panggil Nona ya karena laki-laki, silakan. Kau Kristen Bang? Islam Bu. Mama opu lama kali ngomong. Apa yang Oh mu'alaf, Masya Allah mu'alaf dia. Apa yang disampaikan saudara, silakan. Mu'alafnya udah lama Bang? Atau baru? Ya. Udah baru mu'alafnya udah lama atau baru? Baru setahun. Alhamdulillah ya. Nah boleh nggak? Ini belum ada otennya. Boleh nggak? Kenapa? Apa kau mu'alaf gara-gara bosan menuhankan anak orang? Apa Bang? Kenapa kau mu'alaf? Silakan. Iya. Setelah saya telusuri isi Bible itu, nggak masuk, nggak masuk akal. Wah, Masya Allah, keren. Inilah mu'alaf ya, cerdas dan smart. Beda ya yang Kristus palsu ya. Nah, silakan. Kenapa Bunda? Silakan Bang, lanjut.
Oh, karena belum ada oten nih, silakan 1 menit lah. Bang Jumanya mana, Bu? Oh, itu lagi beliau bikin kopi campur Aramek. Emang bisa? Ya itulah minuman kami para apologet. Nah, izin Nona, saudaraku, izin kita gantian ya. Kita mau naikkan teman-teman Kristen biar diskusi ya. Makasih banyak atas waktunya Baik menyampaikan sepatah kata. Izin saya turunkan biar teman-teman Kristen bisa naik juga untuk dialog. Nanti saya juga turun. Makasih saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Rama, nanti langsung ambil alih ya. Nanti saya di bawah saja. Silakan teman-teman. Siap. Kalau mau naik, tekan 3 atau tulis di bawah saya Kristen Bang mau naik. Nanti kita siapkan 2 kursi untuk teman-teman Kristen. Izin turun, Bunda Rahma, Bunda Mila, Bang Zuma, Kang Gito, Bang Pita, Bang Andi, Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Naik sini Ten. Dasar masolang generasi. Meledak. Halo Pak, kok kenapa malam. Salam. Salam Pak, salon. Kenapa Bang? Kristen ya? Iya, saya Kristen Katolik, Bu. Oh, baguslah kalau Katolik itu lebih ini. Silakan Bang, apa yang ingin kamu tanggapi dari nyimak tadi diskusinya? Iya, saya menanggapi tadi temanya ya. Ini Kristen adalah Mesias ya, Bu. Iya Bang, iya. Iya Bang. Halo. Ya halo. Iya Bang. Itu ada tanda tanyanya Bang ya. Kristen adalah Mesias. Sudah dipaparkan tadi oleh guru kami ya. Tinggal menanggapi, Anda silakan. Jadi saya menanggapinya aja begini Bu. Kalau memang Kristen itu adalah Mesias, bahwa yang kita tahu bahwa istilah dari kata Mesias ini adalah juru selamat ya. Mesias itu yang diurapi kalau di Bible, Pak. Mesias itu adalah yang diurapi. Iya, yang diurapi lah. Jadi nggak salah kalau umpamanya kata itu dipakai Kristen adalah Mesias, itu nggak salah itu, Bu. Itu betul itu. Jadi Bapak setuju ya kalau Kristen Ya, Mesias setuju. ya? Wih, ini baru Karena ini. juru selamat ya Bu, itu yang maksudnya sebagai kepercayaan kami dari Katolik, Mesias itu adalah istilah juru selamat ya. Jadi Mesias itu juga bisa dikatakan Yesus. Oke, Pak Edu, berdasarkan Matius 24 nomor 4 dan nomor 5, di situ tulisannya waspadalah akan datang penyesat menyesatkan kamu. Nah, perintah Yesus Matius berapa Pak? Maaf. Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Oh ya, tetap ya. Oh ya, berisi peringatan Yesus kepada murid-muridnya gitu ya Pak ya? Yes. Iya. Murid-muridnya untuk berjaga-jaga terhadap orang yang akan menipu dan mengaku sebagai Kristus, yang akan menyesatkan banyak orang. Mesias Bang, Mesias. Jangan diganti. Jangan diganti. Begitu judulnya kemarin 2 Kristus, dibilangnya Mesias. Sekarang Bang temanya Dito, Mesias diganti besar Kristus. Volumenya, Bang Dito. Iya. Volumenya. Iya. Udah? Ya, lanjut Mak. Jadi yang tertera di sini, nggak usah kita ganti Pak. Ini yang sudah tertera di kitab suci adalah sebagai Kristus. Dan berkata, akulah Mesias, Pak. Yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi jadi ini dia memberikan peringatan Pak, istilahnya kepada murid-muridnya, akan datang nanti yang mengaku seperti saya gitu.
Jadi jangan percaya itu. Percayalah kepada lihatlah orang itu dari buahnya, dari perilakunya. Jadi mencuru disitulah firman Tuhan ini. Ya. Gimana itu tulisannya, Pak? Gini. Karena begitu banyak nanti orang bisa menyembuhkan dalam namaku, bisa istilahnya bisa dia itu yang tuli bisa disembuhkan, bisa menghidupkan orang mati. Tapi percayalah, kamu lihat perbuatannya, dari ucapannya, dari kebenaran apa yang dia lakukan. Disitulah bisa primori Yesus itu menilai, Pak. Jangan kemana-mana dulu. Ya boleh. Jadi menurut Yesus yang Mesias asli mengatakan, sebab akan datang banyak orang menggunakan namaku dan berkata akulah Mesias yang diurapi. Anda tadi sepakat bahwa orang Kristen juga adalah Mesias, betul? Iya, maksudnya gini, maksudnya pendapat saya itu bahwa Kristen adalah Mesias, bahwa maksudnya di agama Kristen itulah adanya yang namanya juru selamat, Pak. Jaminan untuk kehidupan. Kita berbicara tentang Mesias adalah yang diurapi, Pak. Kristus yang diurapi, Pak. Yesus Kristus yang asli mengatakan, waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab orang banyak akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ini ada Mesias asli, yaitu Yesus, yang memperingatkan kepada Mesias palsu. Ya, menurut Bapak ini ada dua berarti Mesiasnya. Ya, yang dikatakan oleh Yesus untuk waspada itu Mesias yang palsu, kan? Ya, tapi Mesias palsu itu kan baru datang, Pak. Akan ada orang yang menyesatkan kalian. Berhati-hati kan banyak. Ketahui bahwa di buahnya, di perilakunya lah kalian mengenalnya. Pak Edu tadi mengatakan adalah Mesias juga, betul? Maksudnya Mesias gimana maksudnya? Tadi Anda mengatakan Anda Mesias. Kristen itu juga Mesias. Karena saya itu enggak, Pak. Gini, Pak. Kan saya jelaskan tadi bahwa saya mengatakan bahwa Kristen itu adalah Mesias. Kami itu percayakan bahwa Mesias itu adalah juru selamat. Oke. Kristen ini jemaat-jemaat yang mengatakan pengikut Kristus. Ya. Yang adalah Mesias, betul? Ya. Jemaatnya ini yang merasa menjadi Mesias, betul? Bukan. Oh, bukan. Oke, Pak, silakan dibaca 1 Yohanes pasal 2 nomor 20. Oke, Pak. 1 Yohanes pasal 2 nomor 20. Bentar, Pak ya. 1 Yohanes pasal 2 nomor 20. Berbunyi, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Iya. Jadi orang Kristen semuanya diurapi, kan, Pak? Bentar, Pak ya. Soalnya kalau membaca Alkitab itu jangan sepotong dia, Pak. Dia punya udah dibaca mulai dari awal. Silakan mau dibaca. Apa saya yang baca? Sama soal lagi generasi. Tetapi dari 18. Dari Bang. 18, Pak ya? Dari 18. Bentar, Pak ya. Satu Yohanes 2 18 sampai 27 lah, Pak. Kita biar agak panjang dia. Jadi beginilah firman Tuhan, Pak. Ini perikopnya antikristus, Pak. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan yang seperti yang telah kamu dengar,
seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, jadi intinya ini Pak, maaf ya, kalau menurut Bapak dulu, dari yang saya baca tadi itu sebenarnya, kalau menurut maksudnya pendapat Bapak dulu tentang isi ini seperti apa? Ya, saya paham sih orang Katolik itu memang jarang ya baca Bible. Cuman kalau mau bertanya Pak, bertanya sama pastoral kan begitu ya. Tapi di sini saya membantu saja bahwa di situ poinnya, tetapi kamu telah beroleh pengurapan yang kudus. Ya. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya kan? Jadi semua orang Kristen ini diurapi nggak? Kalau Kristen kita bilang diurapin semua, ada juga yang enggak Pak. Karena kenapa? Pengurapan itu dari Roh Kudus Pak. Sama beginilah Pak. Kalau saya tanyakan, apakah semua orang Muslim itu adalah orang yang berasal dari pertobatan? Nggak usah kemana-mana Pak. Muslim nggak ada dari pertobatan Pak. Muslim itu dari berakal dulu baru beriman, berikrar asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ini kita lagi berbicara tentang begini Pak ya. Meskipun bentar, Bang Edward izin. Ya. Bentar, Bang Edward. Boleh Pak. Ini biar ini ya. Buat teman-teman ya, bulan depan insya Allah kita akan mengadakan debat offline ya. Nanti ada Ustaz Dwapi, Gurunda Juma sekalian jumpa pen bersama Gurunda Juma. Tapi syaratnya satu, bagi kalian yang ingin mengikuti acara debat dan jumpa pen bersama Gurunda Juma harus memakai kaos yang saya pajang ini nih, kaos Gurunda Juma ya teman-teman. Silakan diorder melalui saya langsung ya di nomor WA 081 21 474 9002 ya. Saya ulangin 081 21 474 9002 di Jakarta ya, tempatnya di Jakarta teman-teman, gratis. Ini asal memakai kaos ini ya teman-teman ya. Dan sekalian di subscribe channel YouTube Abdul Wapi 99, itu channelnya guru kita Ustadz Wapi. Terus channel Bang Hadi Celebes, Julkifli M. Abbas Official, Panglima Apologet Islam, dan lain-lain ya teman-teman. Silakan. Ini kaosnya ini ya teman-teman, tinggal sedikit lagi. Tadi udah ada yang beli satu, alhamdulillah. Tinggal di WA ke saya ya, tinggal 14 piece lagi. Udah mulai menipis nih, takutnya keburu habis. Kalian tidak bisa mengikuti acara nonton acara debat sama jumpa pen bersama Gurunda Juma. Silahkan diorder ke saya langsung ya, diketik nomor WA saya teman-teman, di spam. Silahkan di spam nomor WA saya dan order langsung ke saya. Tinggal 14 piece lagi, dikit lagi teman-teman. Ayo digas ya, takut gak kebagian nanti kalian. Tuh nomor saya udah di spam di bawah tuh. Silahkan dilanjutkan Dito. Iya. Jadi kalau Pak Edu, saya nggak tahu. Pak Edu kan seminari aja enggak. Di sini naik, ini mau menguji iman atau mendiskusikan sesuatu yang Pak Edu sendiri di dalam magisterium ya, tidak boleh mengajarkan Bible kepada orang lain tanpa ada seminari. Tapi kita di sini tidak membatasi.
Kalau Bapak tertarik, tadi di awal Pak Edu mengatakan iya Kristen itu juga Mesias gitu loh, mengamini daripada tema kita. Namun Pak, dari dalil yang tadi 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 jelas-jelas adalah semuanya itu diurapi. Betul? Ya, betul, Pak. Nah, ini yang menjadikan kalau suatu pertanyaan, kalau Yesus Kristus yang asli yang tadi mengatakan waspadalah akan datang banyak penyesatan, akan ada yang menyesatkan kamu. Sebab mereka akan datang, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, akulah Mesias. Apakah yang diurapi semuanya itu adalah Mesias palsu? Kalau Mesias palsu nggak ada sih Pak ya. Kalau nggak ada yang dikatakan Yesus tadi akan datang banyak penyesat, gimana dong? Yang mengaku, maksudnya yang mengaku-ngaku dirinya adalah berasal dari Tuhan atau Mesias gitu. Nah, itulah yang baca lagi Pak. Masih ingat tadi Matius 24 nomor 4 dan nomor 5 Pak? Itu perkataan Yesus tentang peringatan kepada muridnya yang bertanya di Bukit Zaitun secara pribadi, secara sendiri-sendiri dengan murid-murid, bahwa ternyata jawaban Yesus justru adalah kewaspadaan, peringatan. Dia mengatakan sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Ini merujuk kepada orang lain Pak. Nah, Antikristus tadi yang menjelaskan bahwa semua orang itu diurapi. Betul? Nah, orang Kristen semuanya diurapi nggak Pak? Kalau menurut dalil ayat itu Pak? Kalau kita bilang diurapin semua, enggak juga Pak. Karena berarti begini Pak. Ini berarti masalah gini nggak Pak. mengikuti Bible dong. Tentang mengenal Tuhan itu adalah melewati yang namanya hidup kembali Pak. Hidup kembali itu bukan manusianya yang hidup Pak, tapi Roh Kuduslah dalam hidupnya itu menjadi hidup lagi. Nah, sama seperti ini Pak ya, bentar ya. Bapak jangan maksain Pak, kalau nggak tanya dulu ke magisterium Pak, bahaya Pak. Mending biarin yang Protestan aja lah, yang punya sola scriptura. Bapak kan terbatas sebagai orang Katolik. Begini Pak, saya itu tidak memakai ilmu ya. Saya itu mengerti Tuhan itu bukan karena sekolah atau mempunyai gelar dalam ilmu sejarah agama, tidak, tapi karena pertobatan Pak. Saya mengenal Allah itu dari pertobatan saya Pak. Oh, tidak melalui magisterium. Anda paroki di mana? Kalau kami Katolinias Pak. Paroki Bunda Maria Pak. Oh, Bunda Maria. Oke Pak, di dalam keimanan Katolik itu percaya magisterium atau percaya pendapat pribadi Pak? Percaya gimana Pak? Percaya pemahaman pribadi atau percaya magisterium? Saya bukan percaya, saya nggak tahu magisterium ya. Saya itu percaya di Alkitabnya Pak, dan saya sesuaikan dengan pertobatan saya. Apakah isi dari Alkitab itu membuat saya bertobat? Itulah yang dinamanya tadi urapan dari Tuhan. Oke, saya kejar Anda. Anda bertobat setiap minggu itu atau setahun 2 kali itu ada pengakuan dosa nggak kepada pastor atau romo? Kalau umpamanya pengakuan dosa itu Pak, contohnya lah, saya sekarang meskipun saya sekarang itu bukan di posisi dinias atau juga maksudnya mengikuti misa untuk Katolik, kadang saya masuk Kristen, GPDI gitu kan, pokoknya ya, yang ada Alkitabnya.
Mantas. Ya, yang ada kita maksudnya kitab sucinya lah. Pantesan. Bapak nggak percaya. Bapak nggak percaya Bukan kata nggak pastor, kata Romo, berarti di luar Katolik ada keselamatan enggak, Pak? Di luar Katolik ada keselamatan. Hah? Pertanyaan Maksud saya, Bapak di itu luar Katolik, menurut iman Katolik itu ada keselamatan enggak? Ya. Hah? Kalau di luar adalah Pak, tergantung orangnya Pak, pribadinya. Macam coba teman-teman dari coba Kristen, saya mau ngetes Bapak Katolik atau bukan. Bapak saya mohon izin ya Pak ya. Salam Maria itu gimana Pak? Salam Maria penuh rahmat gitu ya Pak ya. Gimana Bapak yang Katolik loh? Saya mantan Pak. Aduh, browsing dulu Pak. Bapak itu udah terlalu jauh. Bapak masuk gereja Protestan. Bapak kalau Katolik, hubungin lagi parokinya. Bapak kalau ada di tempat wilayah lain, Bapak konfirmasi ke gereja Katolik, jangan ke GPI. Gini Pak, saya ajarin salam Maria Pak. Saya kan Islam, tapi saya ajarin Bapak salam Maria ya Pak ya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Anak, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada saat kematian kami. Amin. Nah itu Pak, saya ajarin ya Pak. Nah, dari sinilah Pak yang dibilang Tuhan itu berjaga-jagalah, berhati-hatilah. Ada yang seakan-akan mereka beriman, tapi dari perbuatan mereka itu tidak terwujudkan seorang beriman, Pak. Ketiduran gua di bangunan nih. Lanjut masuk Andi. Di situlah Tuhan itu. Ini udah keluar tema soalnya, udah keluar. Iya. Bapak ini Katolik nggak ngerti Bible-nya. Nah, jadi bagaimanalah orang buta itu menunjukkan jalan kepada orang buta, Pak? Pasti masuk ke jurang. Jadi bagaimana Bapak saya meyakinkan saya mengasih jalan yang benar, sementara dari perbuatan seseorang itu kita mengenal bahwa tidak benar. Bagaimana kita mengikuti nih Pak? Caranya Pak, jangan injek tai kebo kalau jalan. Satu. Kedua nih Pak nih, jangan juga makan tai kebo. Gitu. Yang paling gampang Pak, jangan nyembah kebo. Nah itu loh Pak, itu kira-kira caranya Pak. Enggak. Kalau nyembah kebo enggak lah Pak. Kita masih waras orangnya Pak. Terus abang nyembah siapa? Nyembah Tuhan Pak. Nama Tuhan itu siapa? Kalau waktu dia nama Allah Pak, Allah cuma satu Pak. Nah itu sembahannya umat Islam itu. Allah juga. Iya emang ada Allah apa? Coba gitu dari mana? Coba sebutkan Pak. Ya Allah. Gimana Pak? Allah. Beda kalau dibilang Allah ya Pak ya. Beda Pak, cuman mempelesetkan aja itu Pak. Izin Pak Andi masuk konfirmasi dulu. Tadi waktu dibacakan sama host, tentang salam Maria, itu di situ ada Bunda Allah bukan? Berapa Allahnya jadinya? Bapak jangan ngadi-ngadi bilang satu. Ada Bapak Allah, ada Bunda Allah, ada anak Allah. Gimana sih Bapak ini bilang satu macam apa? Lanjut, Bang Andi. Assalamualaikum, Gus Bavi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma masih ada kah ini? Masih itu. Assalamualaikum Ustaz Wafi. Waalaikumsalam Bun. Waduh, satu penghargaan sekali nih guru-guru semua kumpul di sini. Iya, baru selesai kegiatan. Siap. Ini Ustaz Wafi asli ini? Asli dong, pengikutnya 190.000 ini. Kacamatanya beda ya?
Waduh. Tadi Bang Zuma yang dipalsukan, Gurunda. Ini Pak Edu, edukasi aja nih Pak Edu nih. Saya buka lagi kelas belajar nih. Iya boleh Pak, boleh Pak. Pak Edu, sebenarnya ini Anda ini masih menyadari nggak sih kalau Pak Edu menyadari dirinya Anda ini manusia? Sangat menyadari Pak. Alhamdulillah menyadari. Manusia itu kan diberi akal ya Pak ya. Beda sama nyemot ya Pak. Benar Pak, benar Pak. Ya. Kira-kira menurut Pak Edu ini sekarang ini jam berapa Pak Edu? Jam 12:30 Pak. Pinter. Kita mulai kelas belajar ya Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Ya. Saya serahin dulu ke guru kok dulu nih. Gus, mau buka kelas belajar dulu Gus. Lanjut Bang Andi, lanjut. Ntar ini Ismi ini Muslim apa Kristen Ismi? Oh Ismi. Diturunin aja moderator kalau nggak ngomong. Diganti. Ya ganti murid lain bagus kalau 2 orang 3 orang kayak semalam gitu loh. Iya. Di mana tuh Bang Handi? Undang itu murid. Murid saya nggak tahu pernah kemana itu. Nah ini nih murid terbandel, silakan. Pak Edu, kalau di KTP agamanya apa Pak Edu? Kalau tertulis di KTP? Agama Katolik Pak. Katolik ya. Tapi saya yang dites tadi kok nggak tahu itu loh. Maaf Pak, karena memang udah biasa kami pakai bahasa daerah Nias Pak. Jadi biasanya kalau di Nias dulu di daerah Nias itu kami pakai bahasa daerah Pak. Kalau bahasa daerah tadi saya sebutkan mungkin Bapak nggak ngerti juga kan? Iya. Minta maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa juga, nggak usah Pak. Jangan minta maaf dulu Pak. Jadi yang Anda sembah bukan kebo ya? Bukan Pak. Terus siapa tadi itu? Allah Pak yang kami sembah. Nah kenapa Anda jadi Islam? Jadi gini Pak, menurut Bapak itu orang Katolik itu menyembah kerbau itu? Kagak. Jadi? Kan Tuhan kalau nggak salah Katolik juga Tuhannya adalah Yesus. Iya Yesus. Nah kenapa Allah lu sebut tadi? Gini Pak ya. Iya gimana? Allah itu satu Pak ya. Tapi ketika dilihatnya bahwa manusia pada saat itu mungkin yang terkhusus kepada orang Yahudi ya, maksudnya yang sudah dijanjikan, dan ketika Musa membawa orang Israel itu dari Mesir, dari perbudakan, maka Tuhan itu datang, Yesus itu. Ya karena di saat di perjalanan Musa membawa ke tanah Kanaan itu, ke tanah perjanjian, maka begitu banyak hukum-hukum yang berkesimpangan dengan hukum Tuhan. Jadi pada saat itu satu-satunya lah cara untuk menyelamatkan manusia dengan Tuhan lahiri, itulah namanya Yesus Pak. Jadi Tuhan yang Anda sembah aslinya siapa? Tuhan asli. Allah tetap Pak. Berarti Yesus bukan Tuhan gitu ya? Yesus Tuhan juga Pak. Nah Tuhan kamu berapa bro? Gini Pak, gimana ya? Gimana? Kami itu namanya Tritunggal Pak. Ya, jadi Tritunggal itu sama seperti kepribadian ilahi Allah tadi, ya. Jadi Tuhan kamu 3. Satu Pak, tapi kepribadiannya tadi yang 3 Pak. Kamu misalnya dalam rumah nih bro, ada Pak Edu pribadinya 1, istri pribadinya 2, 1 anak. Nah, bapak sama istri sama anak 1 berapa pribadi itu Pak?
Jadi tentang hikmat yang dimiliki Ini dulu masalah pribadi dulu ini. Iya ya, itu Pak. Tentang hikmah yang dimiliki oleh Allah itu nggak bisa dicontohkan. Kenapa lari ke hikmat sih? Nggak bisa dicontohkan dengan manusia, nggak bisa disamakan dengan manusia Pak. Hikmat yang dia punya. Yesus itu manusia Pak. Iya, ketika dia menjadi jiwanya menjadi manusia, tapi keilahiannya itulah Allah itu Pak. Kita boleh kelas belajar kalau begitu. Pilihan ganda ya. Lain soal nomor 1. Pilihlah A atau B atau C di bawah ini. Pertanyaan pertama. Dengarkan baik-baik. Siapakah nama Tuhannya Pak Edu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Silakan Pak Edu, dipilih. Allah Pak. Loh, nggak ada loh tadi. Jawabannya lo di situ nggak ada. Oh, jadi saya ulang ya. Ya boleh Pak, boleh. Ya. Siapakah Tuhannya Pak Edu? Nih. A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Yesus Pak. Yesus. Begitu dong. Jadi nggak usah nyebut-nyebut lagi Tuhannya umat Islam gitu ya. Yesus. Enggak, saya bingung juga kenapa Bapak itu bilangkan bahwa Allah itu hanya disebutkan di Islam. Ya memang kan di Bible Anda kan nggak ada Allah Bang. Jadi sementara di kitab yang kami bacakan Pak, di situ ada tertulis semua Allah Bapa. Itu terjemahan Pak, original teksnya nggak ada. Nah begitulah Pak. Jadi kami itu mengenalnya itu di Alkitab ini. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, dan apa yang kami baca, itulah yang kami amalkan Pak. Saya ulang lagi nih Pak nih, biar anda itu menjadi Kristen yang baik loh. Jangan Kristen yang ke-Islam-Islaman. Gitu ya. Saya ini ingin Pak Edu menjadi Kristen yang baik, tidak menjadi Kristen yang ke-Islam-Islaman. Oke? Diulang nih sebelum saya oper yang lain nih. Siapakah Tuhannya Pak Edu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Ketiganya Tuhan. Saya milihnya Yesus Pak. Nah Yesus nama Tuhan Anda. Kagak usah lagi menyebut nama Tuhannya umat Islam, oke? Ya karena di situ nggak ada Allahnya kan, tapi yang dekat dengan kepribadian Allah itu adalah Yesus. Kenapa sih syahadat aja deh sekalian, kalau mau menyebut Allah itu jadi Islam aja udah. Gimana? Kalau saya menyebutkan Allah, mungkin ya. Ya itu cuma penyebutan beda, mempelesetkan lidah aja itu mah. Kan di Bible nggak ada itunya kayak gitu, nggak ada di Bible itu Bang. Coba Anda kepatikan sana, nggak ada itu. Di Indonesia doang ini niru-niru umat Islam. Kalau niru nggak sih Pak? Niru Pak, nggak ada di Bible kata Allah itu, nggak ada. Ya udah saya balikin ke host dulu, aduh saya baru bangun ini. Ya siap Ustadz Wapi. Tadi nama YouTube-nya apa Ustadz Wapi? Oh ya teman-teman, jangan lupa di subscribe. Suaranya mendem. Masa? Halo, cek. Ya aman. Ya teman-teman, jangan lupa ditonton, di subscribe dan di share YouTube saya. Namanya Abdul Wafi 99 seperti nama akun TikTok saya teman-teman. Jadi kalau akunnya Bang Zuma itu perdebatan. Kalau akun saya itu khusus untuk cara menjawab dan mengkomparasi pertanyaan-pertanyaan oten-oten. Jadi ditonton, di-share agar bisa cara menjawab dan cara mengkomparasikan kepada kitab-kitab mereka yang berniat untuk menghujat umat Islam. Sekian, terima kasih.
Ya, diminta tolong Gus katanya. Gus lagi yang edukasi kan, gitu loh Gus. Saya lihat lawan bicara jenengan nggak semangat saya Bang Andi. Ya makanya. Teman-teman di bawah sih terlalu banyak terusnya kita di atas. Cam dulu Ustaz Wafil pencam. Kapdes. Jadi gimana? Mau hujat lu naik ke atas Kapdes. Kapdes. Iya, monitor. Lu mau ngehujat nggak? Dari mana saya jalannya menghujat? Ini ada 2 murid ini dikasih pilihan, dikasih pertanyaan pasti beda-beda jawaban gitu loh. Dari ini saya jalannya menghujat pengamat. Kalau pakai bless ini tuannya siapa Bang? Tuhan saya. Siapa? Tuhan saya Yesus. Yesus, ya sama-sama lah. Ya sama lah Bang. Ya. Siapa yang menurut Anda berdua, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Yesus. A Bapa, B Yesus, C Roh Kudus, D ketiganya. Iya, yang menciptakan itu kan firman ya Yesus. Yesus. Kalau Pak Edu, siapa yang ciptain? Allah, Pak. Allah. Kok beda-beda Anda ini? Ya Yesus itu Allah itu sendiri. Di mana begitu Yesus adalah Allah? Tertulis di mana? Yohanes 3 ayat 13 ayat 13. Enggak ada kata Allah di Yohanes. Akulah Tuhan dan Guru. Thank you. Ya Tuhan doang, nggak ada Allah di situ. Tuhan Allah itu sama, Bang. Beda. Allah itu nama. Iya. Nah, ini semua ini gimana ini? Mana campunya Pak Guru mana? Gus campu mana Gus? Ekor pari. Lanjut Bang Andi. Lucu juga perdebatan ini sebenarnya. Lucunya ketika kami memberikan pernyataan apa yang kami imani, maka orang bapak itu langsung menyanggah. Oke, lanjut nggak bisa. Karena orang bapak itu tidak mengenal. Lanjut biar kena nanti gitu ya. Memang Bang Andi. Siapakah nama anaknya Maria? A Bapak, B Yesus. Silakan jawab. Yesus Pak. Yesus. Gepdes. Bang Handi. Jawablah Gepdes. Ya Bang Handi anaknya. Ah, gua kick lo ya kalau nggak serius ya. Kan. Siapa nama anak Maria? Gepdes. Yesus. Aduh, Bang Andi. Apakah anaknya Maria adalah Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. Tuhan Pak. Tuhan. Kepdes? Tuhan. Macam SD. Ya. Siapa nama Tuhannya Bunda Maria? A Bapak, B Yesus. Macam SD. Dijawab dong, Edu. Yesus Pak. Yesus. Kepdes? Yesus Pak. Yesus. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? A Yesus, B Maria. Yesus Pak. Edu? Yesus Pak. Waduh, terlalu dalam ini Kang Dito. Gimana nih lebih tua anak daripada ibu ini? Gus. Kan ini terlalu dalam. Apalagi Pak Guru. Apalagi pertanyaan Pak Guru kami jawab. Gampang itu Pak Guru. Iya, tapi terlalu dalam. Masa lebih tua anak daripada ibu Ayo yang cerdas Ya, kalian, Pak. saya mau naikin noten yang lain. Ayo. Karena Yesus itu sama dengan Allah Pak. Iya. Di Allah itu udah lebih dulu sudah ada. Yang saya tanya Yesus, bukan Allah. Yesus. Kalau dibilang siapa yang lebih dulu lahir, ya pasti Maryam dong. Jadi Tuhannya Maria tadi siapa? Yesus itu Pak. Yesus itu. Karena Lanjut ya. sama dengan Allah itu kan. Yesus aja Pak. Jadi anakku Tuhanku.
Anakku sayang, melahirkan perawan Bang Handi. yang adalah Tuhanku. Secara logika dulu. Kita pakai logika ya. Perempuan Bunda Rahma melahirkan kan tidak perawan. Bunda Mila kan melahirkan. Udah jangan melebar kemana-mana. Ini murid Ya kok sudah, kebanyakan ngomong ya. Itu kan perawan. Nggak usah ke situ-situ. Jadi gimana Bang? Makanya dengerin, lanjut kita. Oke. Ya lanjut Pak Guru, lanjut. Ini saya sedikit ke Bang Edward. Bang Edward, kira-kira Yesus pernah nggak berdoa salam Bunda Maria ke ibunya? Tidak, Pak. Tidak pernah, kenapa? Kan dia hambanya. Bingung kau. Itu kalau Bunda Maria itu, Pak. Kalau Bunda Maria itu itulah syarat dari Katolik itu, Pak. Maksudnya dari ajaran agama Katolik, Pak. Berarti Yesus nggak punya syarat untuk mengucapkan doa Bunda Maria. Kalau Yesus itu dia nggak memakai agama, Pak. Oh, ateis. Yesus itu membawa ajaran, bukan Dia membawa ajaran, Pak. Ateis berarti ya. Lanjut ya. Ya, lanjut, Pak. Waktu Yesus menjadi bayi, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Waktu Yesus bayi, A. Bapak, B. Bayi Yesus. Yesus, Pak. Yesus. Keples? Yesus. Baik. Jadi bayi Yesus adalah Tuhannya Maria ya. Kembali ke pasal 1 tadi, Pak. Yesus itu adalah sama dengan Allah itu, Pak. Ya, Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu adalah firman itu bersama-sama dengan Ini saya nggak ke Yohanes, nggak kemana-mana, saya ke bayi Yesus. Penjelasan Yohanes kan muridnya lo Pak Andi. Oke. Ada hubungan apakah Yesus dengan Pak Yusuf? A. Bapak kandung, B. Bapak tiri atau bapak sambung antara Yesus dan Pak Yusuf. Silakan. Iya, karena Bunda Maria menikah dengan Yusuf, ya bapaknya lah Bang. Bapak kandung apa bapak sambung? Bapak kandung loh. Bapak kandung. Kalau Edu? Bapak kandung loh, Pak. Bapak kandung. Sama kan Bang, jawaban kami kan Bang? Iya, sama-sama. Kata Bang Edu dalam hatinya, padahal itu bukan bapak kandung, tapi nggak apa-apa lah daripada kontradiksi. Yo, betul. Katanya tuh. Bunda Mila Batu. Jadi Bunda Maria sama Pak Yusuf berhubungan suami istri, kemudian hamil gitu ya? Bukan Bang, begitu, Bang. Bukan seperti itu Bang Andi. Aduh Bang. Kata dia Anda bilang bapak kandung. Ya bapak kandungnya lah Bang. Kan yang dititipkannya ini Bang. Ini kan firman gitu loh. Bunda Maria mengandung itu berhubungan suami istri atau tidak? Tidak, Bang. Berarti bukan bapak kandung Bang. Udah gimana sih pemahamannya Bang Andi? Jangan disamakan. Yesus itu nggak punya bapak kandung, punyanya ibu kandung. Manusia biasa dengan Yesus. Aduh, dalam ini kan Dito ini, dalam ini. Ya wajib dalam lah Bang. Namanya Tuhan yang kita omongin ini wajib dalam. Ini status keluarga aja nggak tahu loh. Masuk angin ini. Yang kita omongin ini adalah Tuhan yang wajib dalam Bang Andi. Iya. Bang Andi. Ya siap Tad. Oke, coba kita perdalam pembahasannya ya. Iya, mangga Tad. Kita tes ya. Sejauh mana teman-teman Kristen paham tentang ketuhanan mereka? Apakah saya atau teman-teman Kristen? Saya hanya seorang santri Bang, yang lulusan pesantren, dan kita coba lebih paham siapa konsep ketuhanan dalam Bible, saya atau Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda Bang, konsep Tritunggal itu yang ngajari Yesus, para apostolos, atau siapa Bang?
sepi. Halo. Yang ngajari Tritunggal itu para apostolos, Yesus, atau siapa, Bang? Itu kalau di ini Pak, bukan Yesusnya Pak. Siapa Bang? Itu dari doktrin Pak, doktrin Pak. Apa? Kang Dito, kalau orang menjawab jangan diganggu Kang Dito. Doktrin ya, berarti ya? Ya, doktrin yang menyatakan bahwa Allah adalah satu Tuhan yang eksis dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, atau Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pak. Oke, berarti yang ngajari itu adalah sebuah doktrin dari bapak-bapak gereja, oke? Oke? Iya, Pak. Iya, benar. Oke, kalau Mas Kepdes setuju nggak dengan jawaban Mas Edu? Kalau saya mengajarkan Tritunggal itu adalah Paulus yang setelah mendapatkan firman. Oke, di sini ada 2 jawaban ya. Dari Mas Edu, Tritunggal adalah sebuah konsep ketuhanan yang diajarkan oleh para bapak gereja dan sudah menjadi musyawarah ya atas doktrin tersebut. Sedangkan Pak Kepdes menjawab bahwa doktrin Tritunggal itu ternyata datang dari seorang rasul yang bernama Paulus. Ini ada 2 jawaban. Meskipun saya lebih setuju kepada jawaban Pak Edu. Coba Mas Kepdes, ada nggak ayat dari surat Paulus yang menerangkan tentang tersusunnya Allah menjadi 3 bagian? 1 Roh Kudus, kemudian 2 Bapa, 3 Anak. Ada? Aduh, saya lagi nggak ada handphone ini. Pak Edu di sini jujur ya. Jadi Tritunggal itu sebuah doktrin yang diajarkan oleh para pembesar di gereja. Kalau Pak Kepdes saya juga baru dengar malah ini. Paulus pernah ngajari Tritunggal ini. Saya yang selama ini membaca Korintus, Galatia, wa nahwihima dan semacam keduanya dari surat-surat Paulus itu gak pernah menemukan 1 ayat pun bahwa Paulus ngajari Tritunggal. Itu saya kaget itu loh. Dari mana Anda dapat itu? Sebentar Bang, saya buka dulu. Kita tunggu dulu. Ya, kita tunggu sambil dia buka. Lop orenya diterbang-terbangin guys, biar kuat komalnya ya. Lop orenya diterbang-terbangin guys. Iya teman-teman, saya lagi flu, makanya suaranya agak deng-deng ini. Dan jangan lupa ya di subscribe dan di share YouTube saya Abdul Wafi 99 teman-teman. Itu video-videonya cara menjawab dan mengkomparasikan pertanyaan-pertanyaan. Bisa dibuat hafalan. Dalilnya saya tampilkan di layar. Keren. Bun, kita jadi muridnya dulu daftar Bun sebelum penuh. Apa Bun? Kalau udah penuh kita nggak bisa ikutan lagi Bun. Ini Ustadznya makin kesohor makin kesini. Luar biasa, Masya Allah. Gurunda Zuma, Ustadz Wafi. Aduh, ini malah macet Mas Kepdes ini. Bang Abdul, 2 Korintus 13 ayat 14 silakan dibuka. Oke, buka ya. Oke. 2 Korintus 13 ayat 14. 13 ayat 14. Kita baca. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Loh, ini justru membedakan antara eksistensi Yesus dengan eksistensi Allah loh. Ini bukan membahas ketuhanan, ini kasih karunia. Gimana sih? Ini
Ini saya terangkan sedikit ya Pak Kepdes ya. Jadi membaca ayat itu memang harus tahu latar belakangnya. Tidak bisa kita kemudian membaca sebuah ayat dalam Korintus misalnya, Anda tidak membaca latar belakang tentang ayat tersebut, ini bisa ngawur. Kan dikatakan persekutuan Roh Kudus loh Bang. Abang nggak Itu ngerti tidak Pak? sedang menceritakan ketuhanan ketiganya Bang. Itu sedang menceritakan kasih karunia. Kudus. Coba gini aja. Ayat itu ditulis oleh Paulus tentang apa? Mengenai apa? Coba saya tanya. Nah kan, macet lagi kan akhirnya. Harus tahu latar belakangnya Mas. Jadi membaca sebuah teks tanpa tahu latar belakang teks itu tertulis, Anda akan blunder sendiri nanti. Atau ini pemberian berkat Bang, pemberian berkat. Iya, bukan tentang eksistensi ketuhanannya. Yang saya tanyakan kan eksistensi tentang ketuhanan tiga pribadi tersebut. Jadi begini ya, ini sedikit saya terangkan sedikit. Mungkin bisa menjadi edukasi buat Pak Kepdes. Kenapa saya lebih setuju pendapat Pak Edu. Memang Tritunggal murni doktrin, tidak tercatat dalam Bible. Nah, begini Bang. Ajaran Tritunggal adalah sebuah konsep ketuhanan yang menyebut Allah terdiri dari tiga pribadi, Bang. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Paham ini telah menjadi pusat teologi Kristen mainstream, yaitu arus utama. Tetapi, kalau kita perhatikan, jika diteliti secara sejarah, konsep ini tidak berasal dari pengajaran Yesus ataupun para rasul, para apostolos. Nggak ada, Bang. Para apostolos mengajari Tritunggal itu tidak pernah tercatat. Melainkan hasil konstruksi filosofis dan dogmatis dalam sejarah gereja. Itu sejarahnya panjang nanti itu. Dalam hal ini ya, yang perlu Abang ketahui ya, yaitu menelusuri asal-usul ajaran Tritunggal, mengevaluasi ajaran para bapak gereja, dan mengungkap jejak kesamaan antara Tritunggal dengan konsep ketuhanan dalam kepercayaan pagan yang bertentangan dengan ajaran Yesus yang monoistik. Jadi Yesus itu pahamnya adalah monoteistik, sama seperti para apostolos, para rasul. Saya membaca Bible dari awal sampai akhir, tidak pernah ada narasi dari para rasul, para apostolos, baik Yesus sendiri, yang ajarannya itu di luar monoteistik. Semuanya mengajarkan tentang ketuhanan monoteistik, Bang. Misal, kalau kita mau ambil perjanjian lama misalnya ya. Dalam perjanjian lama, tidak bisa dipungkiri lagi, Bang, bahwa ayat-ayat yang tertulis dalam Bible justru secara terang-terangan menjelaskan konsep ketuhanan yang monoteisme. Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai Esa, tanpa ada tambahan pribadi lain dalam dirinya. Ini ditegaskan dengan jelas melalui ayat-ayat seperti dalam Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak pernah ada kemudian dari diri Allah itu akan tersusun yang namanya ada Anak ataupun Roh Kudus. Tidak ada seperti itu. Atau di dalam Keluaran 20 nomor 2-3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Secara tegas Allah menerangkan tidak ada konsep Tritunggal tersusun dari beberapa pribadi, nggak ada. Ulangan 4 nomor 35 misalnya, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah lah. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Monoteis ini ya. Kemudian ulangan 4 nomor 39, di bawahnya sedikit yang tadi, Bang. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bayangkan. Ada ancaman, Bang. Dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Allah tidak pernah menerangkan ada sosok-sosok lain dalam dirinya. Atau ulangan 6 nomor 4 yang secara tegas mengatakan, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dari kata Esa ini tidak pernah ada keterangan dalam perjanjian lama bahwa Dia itu memiliki pribadi yang lain. Atau di dalam ulangan 32 nomor 39, perhatikanlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah selain aku.
Aku membinih dan aku menghidupkan. Aku meremukkan dan aku menyembuhkan, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Semua narasi ini, atau bahkan kita lihat di dalam Yesaya yang menjadi sebuah kitab suci yang di dalamnya diasumsikan ada nubuatan Yesus di sana. Apakah kemudian Yesaya pernah menerangkan Tritunggal? Oh tidak, saudara. Ternyata secara tegas Yesaya 37 nomor 16 mengatakan, Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertengger di atas kerup-kerup, Engkau sendirilah Allah, satu-satunya di atas segala kerajaan bumi. Tidak pernah kemudian dia menerangkan ada pribadi-pribadi lain yang ada pada dirinya. Nah, Yesus memahami konsep ketuhanan sama seperti para nabi sebelumnya, mengajarkan bahwa Allah itu esa, tidak ada pribadi lain dalam dirinya, tanpa perubahan dan tanpa ada pembagian pribadi sebagaimana yang dipahami oleh teman-teman Kristen dewasa ini. Nah, contoh ajaran Yesus ya. Kalau kita lihat di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Secara tegas, tulisan merah, Yesus tidak pernah membagi pribadi Allah. Atau kalau kita melihat di ajaran para rasul misalnya, apakah kemudian para rasul juga menerangkan tentang monoteisme? Ya, jelas. Tidak pernah para rasul ini menerangkan tentang di luar monoteis, di luar pribadi-pribadi Allah. Contoh 1 Korintus 8 nomor 4. Mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini dan bahwa tidak ada Allah selain daripada Allah yang esa. Itu Paulus loh yang mengatakan seperti itu. Jadi, atau Timotius, 1 Timotius 1 nomor 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja yang kekal, yang tak pernah fana, yang tak pernah terlihat, Allah yang esa. Keterangan esa tidak pernah diterangkan ada pribadi lain dalam keesaan itu, baik dari lisan para rasul, baik dari lisan Yesus, maupun dari nabi-nabi yang datang sebelum Yesus. Maka benarlah apa yang diucapkan Mas Edu, bahwa Tritunggal adalah doktrin dari bapak-bapak gereja. Sekian, terima kasih. Oke Bang Abdul, jadi bagaimana dengan Roh Kudus ya, Roh Kudus yang telah ada pada kami, itu kan bagian dari Yesus itu loh, Roh Kudus. Itu kan telah menggambarkan trinitasnya, Roh Kudus ya, Bapa, Putranya, Yesus, dan Roh Kudus. Itu kan telah menggambarkan trinitas dia itu, Bang Abdul Wafi. Apakah hanya Yesus yang memiliki Roh Kudus, Bang? Kan telah dikatakan Yesus, aku akan menitipkan Roh Kudusku kepadamu. Oke, kita buka Yohanes 3 nomor 34, Bang. Yohanes 3 nomor 34, coba dibuka, Bang. Coba dibaca, Bang. Yohanes berapa, Bang? 3 nomor 34. Yohanes 3 ayat 34. Oke. Sebentar, Bang. Oke, saya bacakan ya, biar tidak lama ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya, Roh Kudus nih, rohnya dengan tidak terbatas. Maka siapa yang menjadi utusan Allah, maka Allah akan mengirimkan Roh Kudus kepadanya. Karena tugas utusan adalah menyampaikan firman. Bukan firman itu sendiri. Bukan firman yang hidup, bukan. Tapi tugas orang yang diutus Allah seperti Musa misalnya, maka tugasnya adalah menyampaikan firman Allah, maka wajar Allah akan mengaruniakan Roh Kudus kepada dia untuk membantu misinya menyebarkan tema-tema agamis tentang monoteis dan hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan, keesaan Allah. Musa, Abraham, Yesaya,
dan seluruh orang-orang yang diutus sebelum Yesus, maka juga mendapatkan Roh Kudus, Bang. Jangan heran kemudian Anda mengatakan dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Karena konsep yang telah diterangkan oleh Yohanes, maka siapa yang diutus oleh Allah sebagai utusan, atau disebut dengan para nabi, dalam Ibrani Nevi'im, ya, Nevi'im, para nabi, maka dialah yang berhak mendapatkan Roh Kudus untuk menyampaikan materi-materi tentang agama yang dia bawa, tentang ajaran yang akan dia ajarkan kepada orang-orang di saat itu. Bukan hanya Yesus, bro. Jadi begini Pak Mas Abdul ya, penjelasan Tritunggal itu sebenarnya itu ada di ini Pak, di Matius 20 ayat 28 ayat 20. Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah yang terkadang orang Kristen Tritunggal itu, mungkin dari situlah konsepnya. Coba gini Pak, Abang jadi Katolik sudah berapa tahun Bang? Dari lahir Pak. Dari lahir, oke. Sepertinya Abang harus meneliti Katolik secara mendalam lagi. Kenapa? Karena Katolik di Barat, ya, Katolik di Barat itu sudah menyaksikan tentang Matius 28 nomor 19, Bang. Bahkan keasliannya masih diperdebatkan. Ini saya kasih contoh ya. Ini ya, katolisitas.org tentang keaslian dari Matius 28 nomor 19. Baptisan dalam Trinitas. Ayat ini sangat menjadi perdebatan. Kenapa? Banyak yang mengatakan palsu. Kenapa ayat ini dikatakan palsu? Karena baru ditemukan di abad keempat ayat ini. Kalau Abang bisa menunjukkan data kepada saya bahwa ayat ini muncul sebelum abad keempat, maka selesai masalahnya. Berarti ayat ini benar-benar ada. Tapi ternyata ayat ini menurut para katolites.org, orang-orang Katolik semuanya masih menyaksikan di Barat. Sehingga Abang perlu belajar lagi. Jadi itu maksudnya penjelasannya, mungkin dari situ mungkin ada itu namanya Tritunggal Pak. Mungkin dari situlah pelajaran itu terpancar kepada semua jemaat bahwa Tritunggal itu seperti itu dari ayat ini gitu loh. Ya, jadi ini Pak ya, yang tadi tuh Pak ya, penyusunan kodeks dari katolisitas yang .org tadi, dari teman-teman Katolik sendiri juga menyaksikan kan. Kita tahu bahwa tidak ada naskah asli dari seluruh Alkitab yang asli yang masih tertinggal, itu sudah nggak ada. Jadi naskah asli itu sudah tidak pernah ada. Semuanya adalah naskah salinan, termasuk kitab Matius. Nah, ternyata setelah dicek, Matius 28 nomor 19 ini memang meragukan karena baru ditemukan di abad keempat, Pak. Sehingga ketika ada sebuah ayat suci yang baru ditemukan 400 tahun setelah Yesus diangkat, maka ini merupakan problem yang sangat besar. Tidak bisa kemudian karena Bapak Gereja aja tidak selesai sampai sekarang membahas. Jadi masih dalam masa-masa tahanan gitulah ya, belum bisa dijadikan dalil gitu Pak. Iya sih, kalau saya sih udah ngerti sebenarnya. Mungkin Bapak bisa menunjukkan kepada saya Matius 28 nomor 19 sebelum abad keempat, ada nggak Bapak data? Ya paling di Alkitab itu aja loh Pak, yang kami patokan sebagai pacuan kami untuk mengenal Alkitab itu. Nggak ada data ya, berarti primernya ya? Tidak punya Pak. Karena sama tadi seperti yang saya katakan bahwa saya itu memperdalam agama melalui pertobatan Pak, bukan melalui sekolah atau
mengenal sejarah atau gimana? Oke. Karena tadi kan Bapak bilang, ada teman Bapak bilang ini kan tema ketuhanan, jadi harus agak mendalam. Makanya saya tertarik dengan kalimat itu. Ayo kita kaji secara mendalam beneran kalau gitu. Ternyata memang sulit kan Pak kan? Memang Bapak sekelas Kristen yang sudah bertahun-tahun, kayaknya lebih banyak saya bacanya daripada Bapak gitu. Belum tentu dong Bang Abdul. Ada-ada aja. Oke, sekarang saya tanya misalnya. Misal nih saya nanya, penulis Kodeks Sinaiticus itu siapa Pak? Bang, kalau mau tahu Alkitab itu dibaca dari awal sampai akhir. Ini abang baca-baca kodeks, ya mana ngerti ya bang. Bang, Alkitab kalau nggak dari kodeks dari mana? Itu kan telah ditafsir, telah diartikan semua. Kodeks itu bukan tafsir bang, kodeks itu iya, bukan saya tafsir. Saya tahu Bang Abdul. Bang Abdul kalau mau memahami Alkitab itu dibaca keseluruhannya bang, jangan diambil-ambil ayatnya setengah-setengah. Perasaan tadi yang ngambil satu ayat abang deh, yang ambil ayat terakhir lagi tadi. Makanya saya kan bilang bang, baca secara latar belakangnya apa tentang ayat itu. Kalau kita mau mengimani Alkitab, kita tuh harus baca keseluruhannya bang. Jangan dibaca-baca setengah. Begitu cara pemahaman Alkitab bang. Lah, tadi yang baca cuma satu ayat kan Anda bang. Tapi kan abang yang menanyakan mana Kenapa ayat. abang cuma bawa satu ayat tadi? Gimana sih? Ustadz, Ya, Ustadz, izin. Apakah kalau dibaca keseluruhan Bibelmu, Yesus yang utusan berubah jadi Tuhan? Ini kan sudah dikatakan Tuhan sejak dari awal loh bunda. Nggak nyambung. Loh, Lanjut Ustadz. aduh baik. Aja bun. Lanjut. Walaupun dibaca 10 tahun Bibelmu, tetap Yesus dalam Yohanes 17 itu utusan. Itu karena Bunda Rama tidak Disampaikan Ustadz tadi, Yohanes 3:34. Siapa? Dia yang ditulah. akan seperti itu karena Bunda Rama tidak mengimani ya Bunda ya. Buktinya kok nggak bisa membuktikan mana itu di Bibelmu? Bukan saya tidak bisa Apa membuktikan. bantah yang disampaikan Ustadz? Gimana dong bang? Jadi memang Jadi- kalau kita pelajari secara fakta sejarahnya bang, istilah Tritunggal ini erat kaitannya dengan pengaruh filsafat Yunani dan Helenisme terhadap ajaran-ajaran Kristen. Kalau kita mau merujuk kepada sejarah, apakah itu membuat ajaran Kristen jadi palsu? Enggak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya cuma mengatakan bahwa konsep Tritunggal itu besar pengaruhnya diambil dari sumber-sumber filsafat Yunani dan Helenisme terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam kekristenan. Makanya masuknya paham filsafat Yunani, khususnya Neoplatonisme, memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran gereja, Bang. Terutama dalam upaya menjelaskan relasi Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Konsep tentang logos saja yang diadopsi dari filsafat Yunani memainkan peran dalam membentuk pemahaman tentang Yesus sebagai firman. Bentar dulu Bang Abdul. Begini Bang, kita kan di Alkitab kan ada itu Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Bang. Sama seperti kita Bang, manusia punya nafas, punya tubuh ya Bang ya. Serupa dengan Tuhan itu Bang. Berarti Tuhan punya nafas, punya tubuh. Iya, dia itu tidak sama dengan kita Bang. Dia itu firman. Makanya serupa dengan kita. Iya, ada 3 pribadi Bang. Kita juga ada 3 pribadi juga Bang. Kita ada 3 pribadi. Seperti suara Bang Abdul ini suara Bang Abdul tidak? Kan suara Bang Abdul ini. Kan suara bukan pribadi, gimana sih? Ini kan satu hakikat dengan tubuh Abang kan? Iya kan, Bang. Kalau suara saya bukan pribadi saya, Bang. Beda. Iya, pokoknya begini pemanya Bang. Ini suara Abang kan punya Abang kan? Nah, Nyatu dengan pribadi tubuh bukan Abang. itu. Nyatu dengan tubuh Abang Itu kan? pribadi bukan? Enggak, maksudnya begini. Nah, kan Oke, bukan, saya kan? Sedangkan konsep Tritunggal itu pribadi semua ketiga-tiganya, Bang. Inilah yang
Tidak bisa kemudian dikait-kaitkan dengan tubuh manusia karena suara saya meskipun milik saya dia bukan pribadi. Beda dengan konsep Tritunggal, Bang. Kembali ke awal lagi, Bang. Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya, Bang. Makanya kita jangan menyamakan kita dengan Tuhan. Tuhan itu firman-Nya ada gitu loh, Bang. Firman-Nya itu yang menciptakan. Firman itu yang menciptakan, itulah Yesus. Nah, gitu, Bang. Ada firman-Nya, ada Roh Kudusnya. Kalau kita, Bang, beda. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Terus yang segambar dan serupa itu apanya? Iya, sama, Bang. Di dalam jiwa kita ini kan ada roh. Ada roh. Roh itu pribadi bukan? Pokoknya, Bang, begini, Bang. Paman saya begini, Bang, ya. Di tubuh manusia itu ada roh, ada jiwa. Makanya kita bisa hidup, begitu loh. Iya, tapi kan bukan pribadi, Bang. Iya, Bang. Taruhlah dulu tata bahasanya dulu apa kan? Ya nggak bisa lah disama-samakan. Kalau begitu berarti becak rodanya 3, berarti becak itu juga mengandung Tritunggal gitu. Begini loh, Bang. Jangan Abang samakan makhluk hidup dengan benda mati gitu loh, Bang. Ini udah beda pemahaman gitu, Bang. Yang enggak, maksudnya kan gini, Bang. Makanya kenapa saya memahami konsep Tritunggal ini dari filsafat Yunani, karena memang satu-satunya contoh yang mirip dengan ajaran 3 pribadi jadi satu ini adalah pemahaman Neoplatonisme, Bang. Itu yang sangat mirip, 3 pribadi dalam satu tubuh. Makanya konsep logos dalam filsafat Yunani, khususnya oleh Heraklitus, menggambarkan prinsip rasional yang mengatur kosmos, Bang. Dalam konteks ini, logos dianggap sebagai akal ilahi atau tatanan kosmik yang memberikan bentuk dan makna dalam alam semesta. Nah, itu disetujui oleh orang Kristen loh, Bang. Coba Abang buka website Britannica. Yang Britannica ini adalah website resmi dan netral. Semua teman-teman Kristen yang berdiskusi rata-rata pernah menggunakan website Britannica. Di sana diterangkan bahwa gagasan logos dalam pemikiran Yunani kuno setidaknya dapat ditelusuri kembali ke filsuf abad ke-6 sebelum Masehi. Heraklitus yang menemukan dalam proses kosmik sebuah logos yang dianalogikan dengan kemampuan penalaran pada manusia. Kemudian Stoa, para filsuf yang mengikuti ajaran pemikiran Zeno saat itu, dari Citium abad ke-4 hingga abad ke-3 sebelum Masehi, mendefinisikan logos sebagai prinsip rasional dan spiritual yang aktif yang meresapi semua realitas. Mereka menyebut logos sebagai provident, alam, Tuhan, dan jiwa dalam semesta. Nah, ini cocok dengan konsep Tritunggal kekristenan. Dan ini diakui, Bang, dalam website kekristenan sendiri. Abang sih kurang baca kayaknya. Jadi apa ya, mau jawab dulu kata Bunda tadi itu, apakah dengan kita membaca semua Alkitab itu Yesus itu menjadi Tuhan? Iya, Bu, menjadi Tuhan. Apa? Coba narasi saya ini dijawab, Bu, jangan Bunda Rahma. Yang narasi saya coba dibantah gitu pakai data tapi. Gimana tuh? Abang setuju nggak kalau ternyata konsep Tritunggal ini banyak pengaruhnya dengan filsafat Yunani yang diadopsi? Kalau masuk ke sejarahnya Pak kurang tahu juga Pak Martis. Oh, oke. Karena gini, Bang, gini. Ini saya agak cerita banyak sejarah tentang Tritunggal ya. Jadi agar abang-abang bisa paham dan meresapi dan abang bisa pelajari. Jadi ajaran Bapak gereja awal ya pada purba dulu dan konsili tentang Tritunggal itu perlu Anda pahami secara sejarahnya, Bang, karena di ayat-ayat Alkitab nggak ada memang. Doktrin Tritunggal tidak secara eksplisit diajarkan oleh Yesus dan para rasul dalam Perjanjian Baru. Sebaliknya, pemahaman ini berkembang secara bertahap, Bang. Jadi Tritunggal itu kalau kita kaji secara sejarah
itu adalah pemahaman yang berkembang setiap tahunnya. Nah, secara bertahap melalui apa? Melalui perdebatan teologis selama beberapa abad. Bayangkan, perdebatan tentang Tritunggal di antara bapak-bapak gereja itu berlaku sampai berabad-abad. Bahkan di abad pertama kekristenan itu perdebatan tentang konsep Tritunggal itu terjadi. Misal, beberapa tokoh utama yang berperan dalam pembentukan ajaran Tritunggal itu ada satu yang namanya Tertullianus. Tertullianus ini sekitar 155 atau 240 Masehi, Bang. Tertullianus ini salah satu tokoh pertama yang menggunakan istilah Trinitas. Dalam bahasa Latinnya itu kan Trinitas. Untuk menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beliau memperkenalkan konsep bahwa ketiganya adalah satu substansi, namun berbeda persona. Nah, meskipun pemahamannya berbeda dengan doktrin resmi yang disahkan dalam Konsili Nikea, kontribusi beliau, Tertullianus ini, sangat signifikan, Bang, dalam perkembangan awal doktrin Tritunggal. Makanya kalau kita lihat website resmi milik kekristenan, Tertullian itu menekankan keesaan Tuhan, satu substansi ilahi dalam tiga pribadi. Nah, dia juga orang pertama yang menerapkan istilah pribadi pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bang. Itu abang bisa buka itu di dalam website barat secara resmi ke orang-orang kekristenan itu pasti menceritakan tentang dia. Karena Tertullianus ini adalah orang-orang pertama yang menggunakan konsep Tritunggal. Atau kalau kita merujuk pada abad ketiga sampai abad keempat misalnya, Bang, ada orang yang bernama Athanasius dari Alexandria, Bang. Athanasius adalah tokoh penting dalam Konsili Nikea. Konsili Nikea itu kan diadakan pada tahun 325 Masehi. Ada orang yang bernama Athanasius yang menentang ajaran Arius. Dia yang menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan dan bukan sehakikat dengan Allah Bapa. Dia, Athanasius ini memperjuangkan istilah homoousios, anak satu substansi dengan Bapa, sebuah istilah yang ada dalam Bible. Nah, Athanasius itu berperan penting, sangat penting perannya dalam pengembangan doktrin Tritunggal yang menyatakan bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus adalah tiga pribadi dalam satu hakikat yang sama. Nah, kemudian perdebatan itu berlanjut sampai di abad keempat, hampir ke abad kelima, 390 Masehi. Masuk abad keempat masih ya. Ada orang yang bernama Gregorius dari Nazianzus. Nah, dia dikenal sebagai salah satu bapak gereja yang yang berperan penting dalam merumuskan ajaran Tritunggal. Apakah tidak ada pertentangan? Ada pertentangan, Bang. Setiap abad itu ada pertentangan tentang doktrin Tritunggal ini. Sampai detik ini masih diperdebatkan. Sehingga betullah kalau dikatakan Tritunggal murni dari doktrin, bukan dari ayat-ayat yang keluar dari lisan Paulus. Begitu. Jadi di ini Pak, di ayat firman Tuhan Yohanes 10 sampai 30 juga terdapat situ, Pak. Aku dan Bapa adalah satu. Yuswafi. Mas Arvin, tunggu dulu ya. Kita lagi ngobrol sama teman. Jangan ribut dulu. Ya, gimana, Bang? Nah, jadi gini, di Yohanes 10 sampai 30 itu menjelaskan juga bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bapa itu Allah itulah. Sekali kalau lagi orang orang-orang Bapa Allah adalah satu, masuknya ke oneness nanti, Bang, secara lafaz. Nantinya lari ke oneness. Emangnya Abang setuju paham oneness? Setuju, Pak, karena udah ditetapkan dalam Alkitab. Oh, Abang berarti oneness? Bukan, Pak, maksudnya apa yang sudah diterbitkan di dalam Alkitab itu sekarang yang kami menjadi patokan buat kami, Pak, orang Kristen. Bukan. Abang kalau ngaku Katolik berarti Abang pahamnya Trinitas. Sedangkan oneness ini sangat ditentang keras oleh kalangan Trinitas, Bang, karena
Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Dalam paham oneness seperti itu. Kalau abang menggunakan ayat aku dan Bapa adalah satu dalam satu hakikat, satu tubuh, maka abang jatuh pada paham oneness nantinya. Makanya di Konsili Nikea ya, pada tahun 325 Masehi, konsili ekumenis pertama dalam sejarah gereja Kristen yang diadakan pada tahun 325 Masehi di kota Nikea. Nah, di daerah Turki ya, Turki, condet itu ke selatan. Nah, konsili ini dipimpin oleh Kaisar Romawi Konstantin Agung dan dihadiri saat itu Bang ya, sekitar 300 uskup dari berbagai wilayah Kekaisaran Romawi. Bayangkan. Nah, tujuannya apa? Tujuan utama Konsili Nikea itu adalah untuk menyelesaikan kontroversi tentang ajaran Arius. Seorang presbiter dari Alexandria yang menolak keilahian Yesus Kristus. Arius berpendapat bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan. Bapa ini gak ada kaitannya sama Yesus. Bukan Tuhan yang sejati Yesus itu. Itu Konsili Nikea kan. Kalau abang Katolik, seharusnya abang lebih setuju ke ini, bukan yang ke oneness. Gitu Bang. Jadi sampai di situ sih kurang ngerti sih Pak ya. Belum mau pelajari sampai di situ lah istilahnya. Jadi kami itu masih berpatokan dengan ayat-ayat Alkitab lah yang sudah tertera dalam Alkitab, itulah jadi patokan kami. Ya iya terserah abang sih, tapi gini Bang. Kalau menurut saya Ustadz Wafi ini mengarahkan kita belajar di luar Alkitab gitu, sejarah-sejarahnya itu kurasa tujuan Bang Abdul Wafi. Iya, jadi gini Bang, kitab suci itu nggak gedebok dari langit Bang. Jadi apalagi Bible ini penuh dengan sejarah-sejarah yang wajib Anda ketahui. Saya kadang lucu Bang. Kenal orang Kristen, dia mengatakan begini, ini pernyataan yang paling lucu ya menurut saya ya. Cukuplah Bible sudah bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ini geblek menurut saya Bang. Kenapa? Dia tidak tahu perdebatan yang terjadi di antara abad per abad oleh bapak-bapak gereja. Dia tidak pernah tahu bagaimana Konsili Nikea perdebatan menggunakan fakta sejarah begini. Dia tidak pernah tahu yang dinamanya Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi yang terjadi setelah konsili Nikea. Dia belum tahu konsili yang lain. Itu mereka itu data dalam membentuk sebuah ajaran, doktrin, itu tidak cukup pakai Bible. Mereka pasti menggunakan fakta sejarah, para pemikir, para pakar, kan pasti seperti itu kan. Jadi kalau ada orang Kristen di Indonesia mengatakan cukuplah Bible itu sudah bisa menjelaskan dirinya sendiri, ini orang yang nggak mau belajar itu. Iya betul Bang. Nggak mau belajar, dia males, alasannya seperti itu gitu loh. Iya betul. Setuju nggak? Setuju kalau begitu Pak, karena memang dianjurkan juga untuk mencari kebenarannya Pak. Ya itu. Makanya ayolah teman-teman Kristen itu kita berdiskusi, bukan abang ini ya yang ada di atas ya, yang lain mungkin ada yang di bawah. Kita berdiskusi itu benar-benar seperti dulu loh, seperti zaman-zaman dulu loh dalam diskusi itu, keren itu. Jadi ketika jangan pakai ayat dulu, karena gini, ayat itu adalah andaikan kita perang ya, ayat itu adalah nuklir, senjata terakhir gitu loh, yang akan nanti menjadi kebenaran setelah sejarah kita kuat gitu. Bukan seperti pistol, dikit-dikit langsung Bible bisa menjelaskan dirinya sendiri, dikit-dikit ya sudah terjemahannya seperti itu, saya gak mau tahu apa kayak gitu. Diskusi itu lihat dulu latar belakangnya, kenapa ayat ini ditulis, kenapa Paulus kok ke Roma, kenapa di Roma kok terjadi seperti ini, lalu dia menulis seperti ini. Itu yang dikaji, bukan cuma terjemahan sudah selesai, kamu gak mau tahu ya sudah. Ini kan perdiskusian anak TK itu Bang. Iya. Lagian gini Bang Abdul, yang menerjemah itu kan sudah para pakar, makanya kami yang menerjemah yang memang para pakar Bang, tapi para pakar itu menerjemah itu menggunakan banyak referensi, tidak mungkin cuma comot-comot Google Bang.
Iya, mereka kan sudah terpilih, Bang. Sudah pilihan. Iya, tapi gini Bang, apakah orang yang menerjemah Bible ketika Anda katakan para pakar, pengetahuan mereka cuma itu saja, terjemahan itu saja? Kan tidak mungkin Bang. Pengetahuan mereka pasti luas kan? Mereka paham konsili-konsili yang terjadi. Mereka paham bagaimana ketika Musa diusir dari Mesir misalnya, sejarahnya mereka paham. Makanya terjadilah penerjemahan seperti itu. Kan begitu. Tapi aku, Bang, aku selalu si Bunda Bang, ikut-ikutan Bang. Bunda itu orangnya baik. Bentar, Sun, Muslim apa Kristen, Sun? Oke. Sun. Oke. Muslim apa Kristen, Sun? Kristen. Ya, sebentar ya. Kalau mau menambahkan silakan. Saya cuma masuk sedikit aja. Emang penerjemah itu pakar semuanya, tapi nggak jujur. Pakarnya pakar yang nggak jujur itu tadi. Ya, jadi itu bisa dikaji nanti Kang. Itu bisa dikaji nanti apakah benar terjemahannya seperti ini atau tidak. Sebelum kita membahas sebuah terjemahan, kita lihat dulu dong. Masa dulu ketika membahas kitab suci cuma begitu saja? Oh ini ya sudah terjemahannya kayak gitu. Ini yang terjemah para pakar loh. Nggak gitu saudara. Saya kadang malu mau diskusi sama teman-teman yang mengatakan seperti sudahlah, terjemahannya sudah seperti itu. Itu para pakar yang terjemahkan. Dari dulu itu dari dulu gak ada yang diskusi alasan seperti itu. Dari dulu itu Bang. Penelitian dulu. Bayangkan Bang ya, bayangkan. Misalnya seperti tadi yang saya sampaikan, Matius 28 nomor 19. Itu para sarjana di barat kenapa sampai melakukan penelitian, sampai melakukan teks diuji dulu teksnya. Kalau menemukan sebuah naskah di teks dulu secara karbon dan lain sebagainya. Itu karena ilmu mereka keren kan. Nggak kemudian ya sudahlah Matius isinya seperti itu, berarti ya sudah seperti itu. Nggak gitu saudara. Nggak gitu. Jadi saya kira orang-orang yang mengatakan ya sudahlah ini kan yang terjemah para pakar, itu orang malas sebenarnya. Mereka tidak mau berkembang. Kalau semuanya seperti itu, modiar saudara. Modiar. Berarti Bang Abdul Wapi ini mengatakan para pakar ini tidak jujur atau salah gitu lah Bang Abdul ya. Siapa yang bilang kayak gitu? Ya tapi tadi dari cara ngomong Bang Abdul itu saya yang ngomong gitu tadi saya. Iya begini Bang. Tadi kan orang abang bilang begini. Walaupun para pakar masalahnya mengatakan gini Bang, kalau misalkan jujur ngikutin original tag itu para pakar yang ada di Indonesia, Ustadz Wapi pasti setuju nih. Di original tag tidak ada kata Allah. Kenapa di terjemahannya ada kata Allah? Padahal Theos bukan Allah. Setuju nggak Tad? Itu karena mayoritas Indonesia orang Islam kan. Nah, coba kalau mayoritas di Indonesia menyebut nama Tuhannya itu dengan kata Sukijat. Jadi Sukijat nanti ngikutin Sukijat. Iya. Nah, ini bahkan saya saya kan pernah hampir debat kan dengan Christian Prince itu kan. Christian Prince tuh bilang begini loh. Christian Prince ini loh. Ini yang termasuk apologet yang terkenal di barat ini. Christian Prince mengatakan, saya heran dengan orang Indonesia itu. Kenapa Tuhan mereka jadi Allah? Tuhan kita itu Yod, Hef, Waf, Hei kata dia. Yahweh, Adonai, kok malah jadi Allah? Itu Christian Prince marah itu. Tapi dari secara logikanya Bang ya, kami itu menyebut, saya memang tidak tahu sih menyebut Allah itu dari abad keberapa sih, saya tidak tahu. Tapi secara logikanya orang abang ini kan adanya di abad ke-7, lebih awal kami gitu loh Bang. Jadi awal mula Allah itu yang saya tahu ya dari awalnya dari kami. Allah versi Kristen adanya di abad 19 Bang. Bang, makanya itu abang harus banyak belajar lagi. Lucu ya Ustadz, kalau Kristen itu berbicara logika. Bukannya lucu, bunda yang lucu. Ya maksudku kalau kau pakai logika nggak mungkin kau menuhankan anak Maria Bang. Itu kan iman kami loh Bunda, itu kan terserah ya, iya kami. makanya aku bilang kau pakai iman bukan pakai pikiran akal kan ya, makanya aku bilang nggak mungkin kau Kristen kalau kau pakai akalmu Bang.
Jadi bunda Ya, tidak kalau pakai iman mengimani Islam. iman ya Coba gini Bang, gini. Kan ini saya sebutin ini ya. Bapak-bapak gereja ketika berdebat masalah Tritunggal Bang ya. Satu, ada bapak gereja yang bernama Ignatius. Ignatius dari Antioquia. Kurang lebih di abad 30 sampai 107 Masehi. Ignatius ini mengakui keberadaan satu Allah yang tidak diperanakkan, yaitu Bapa, satu anak tunggal yaitu firman Allah yang menjadi manusia, kemudian satu penghibur yaitu Roh kebenaran. Dia menegaskan bahwa ketiganya merupakan bagian dari satu iman dan satu baptisan. Ada bapak gereja yang bernama Justin Martyr, sekitar 110 sampai 165 Masehi. Justin Martyr menyatakan bahwa dalam baptisan Kristen, seorang dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Tuhan semesta alam dan juru selamat kita Yesus Kristus serta Roh Kudus. Banyak ini, tambah banyak dia. Ada juga di abad selanjutnya Irenaeus, ya, dari Lyon, kurang lebih 120 sampai 202 Masehi. Irenaeus menulis bahwa gereja di seluruh dunia percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, satu Kristus Yesus, anak Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita, Roh Kudus yang berbicara melalui para nabi dan menyatakan karya keselamatan Allah. Ada juga bapak gereja yang bernama Dionysius dari Alexandria, sekitar tahun 200 sampai 265 Masehi. Dia menekankan bahwa nama-nama Bapa, jadi Bapa ini punya banyak nama ya, nama-nama Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dia menyatakan bahwa dalam menyebut satu pribadi, yang lainnya juga sudah termasuk di dalamnya. Jadi kalau baptis itu cukup nama Yesus saja cukup, nama Bapa saja cukup gitu. Nah, atau abad selanjutnya siapa itu? Kiprianus dari Kartago tahun 200 sampai 258 Masehi menegaskan bahwa pentingnya baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sesuai dengan perintah Yesus. Dia mengkritik praktek baptisan hanya dengan nama Yesus saja yang dilakukan oleh salah satunya murid Yesus. Nah, kutipan-kutipan ini kan menunjukkan bahwa atas baptisan dan Tritunggal saja bapak-bapak gereja dulu itu bersinggungan gitu loh, bertentangan, nggak satu suara gitu loh, sehingga nggak mungkin kemudian orang zaman sekarang sok-sokan, ya sudahlah, ini yang menerjemahkan adalah para pakar, ya sudah seperti itu isinya. Nggak, geblek bagi saya itu Bang. Dulu saja setingkat Dionysius, Irenaeus, ya, Irenaeus, Justin Martyr, kemudian Kiprianus dari Kartago, itu nggak satu pendapat dalam Tritunggal dan baptisan gitu loh. Dan mereka bukan nggak paham bahasa Yunani Bang, bukan nggak paham bahasa Ibrani Bang, ya jauh levelnya dengan orang-orang sekarang. Kan begitu. Bang Wafi itu jangan ragukan para pakar Bang Wafi, mereka itu udah terlatih ya, mereka itu telah terpelajar, jangan diragukan lagi para pakar-pakar itu. Kita seharusnya mengucap syukur karena para pakar ini ada gitu untuk membantu kita memahami apa itu artinya gitu loh. Kau dengar kok kayak Yesus ya, Yesus mengucap syukur loh. Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya, aku anak Yesus. Ini kan anak-anaknya. Jadi ya, Yesus itu bukan Tuhan, Bapa yang Tuhan. Kami kan anak-anaknya loh Bunda Rahma. Iya. Kalian ngaku anak Yesus, kapan Yesus kawin? Punya anak sebanyak ini? Ngaku kau. Jangan ngomong kau anak rohani ya. Emang lu kalian ini anak hasil ngedownload apa? Nah, disinilah cacat logikanya pengamat. Lu yang cacat logika. Masa ada anak hasil ngedownload? Terserah kami. Dasar lu korban AI. Jangan dibawakan ke dogma-dogma abang pengamat. Ini iman kami, terserah kami dong. Mau kami disebut anaknya, mau kami disebut dengan kalau kau Gebdes, kalau kau cuma mengatasnamakan iman, nek diskusi nggak usah. Lebih kau turun,
Bungkus imanmu itu dengan 3 karet gelang warna-warni, merah kuning hijau. Kau tidur. Kau tuhankan bantal gulingmu, pohon, nggak ada kami pusing, itu urusanmu. Tapi selama kau naik diskusi, jangan bawa iman, bawa data, dalil. Kau dikasih data-data oleh Ustadz, tapi kau cuma bawa iman, nggak nyambung kau bang. Ini kayak gini Tad. Ustadz kan banyak jemaatnya nih. Kalau ceramah offline sampai 5.000, 10.000 kemarin juga. Itu jemaatnya Ustadz Wapi apa anak-anaknya Ustadz Wapi itu? Jemaat bukan anak. Mereka enak aja anak Tuhan. Orang muka dengok kayak gini anak Tuhan kau. Tapi kayaknya pembahasan terlalu tinggi kayaknya. Gimana teman-teman? Terlalu tinggi Ustaz. Nggak bukan kurang tinggi, nggak nyampe. Otaknya nggak nyampe mereka. Karena tadi bilang mau bahas ketuhanan secara mendalam gitu loh. Merendahkan orang. Orang berdiskusi secara ilmiah, kau cuma imani doang. Aduh, pintar daripada kami. Jangan merendahkan seseorang lo Bunda Rahma. Lah, pantang. Bukan merendahkan, kau diskusi tanpa dalil, tanpa data. Sementara Ustaz menyuapi kau data. Ya. Dalil. Abdul Wafi tadi begitu baik dengan kami. Ya, begitu enak dari tadi kami mendengar. Kalau aku tidak baik, aku berusaha meluruskan akalmu itu lo pakai akal. Kata Yesus, dengar dulu pengajaran Yesus. Kata Yesus, ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, inilah kau kepala batunya nggak mau dengar diajari, dengar dulu. Ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, Guru, hukum apa yang terutama loh? Dijawab oleh Yesus, hukum terutama ialah dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Bukan berbeda, ada Tuhan, ada Allah, enggak. Pengajaran Yesus Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Namun yang pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Disuruh pakai akalmu, bukan disuruh matikan akalmu. Disuruh pakai akalmu itu. Perbedaan antara manusia dengan hewan, ya manusia itu dikasih akal, kesempurnaan akal. Hewan cuma insting. Kau pakai akalmu itu, kata Yesus. Gimana mau punya akal? Tuhannya mati terkutuk di kayu salib aja. Puji Tuhan, Tuhan kita telah mati. Ya, malah dia tepuk tangan di gereja. Tuhannya disiksa di paku, tepuk tangan di gereja. Haleluya. Enggak pakai akal memang saudara ini. Tolong jemaat Ustadz Wafi ini diajarkan dulu ini untuk tata krama yang baik. Tata krama, mana kau pintar tata krama? Yesus dipaku, ditempeleng, diludahi. Kau tepuk tangan di gereja. Haleluya, haleluya. Apa itu? Itu kau udah doraka. Mana tata kramamu itu? Ya Tuhan, orang itu berdoa sedih, orang berdoa sedih dalam keheningan. Dia malah joget-joget, nyanyi-nyanyi. Apa itu? Tata krama. Dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Inilah akibatnya begini kalau aja bang. PP kayak gini nih. Begini. Makanya kalau Satpol PP itu jangan disembah. Iya. Emang dia nyembah Satpol PP, Akang? Nyembah Satpol PP, baca di Matius 21 pasal 12. Oh, yang ngamuk-ngamuk itu ya. Oh iya. Dibalik-balikan itu meja pedagangnya Satpol PP. Dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih pedagang aja diusir sama kalian mejanya. Begitu besar kasih. Oh bunyinya gini ya bang ya. Maunya kau begini bang ya. Begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya jadi tumbal gitu. Ini Bunda ya, kau senang kan kalau jadi tumbal anak orang? Kita orang ke Al-Quran bisa nggak? Boleh. Saya katakan Al-Quran itu jiplak Bibel loh. Mana? Buktikan. Oke. Di mana di Al-Quran kami ada? Di mana di Al-Quran? Dengar dulu. Di mana? Saya begini ya. Di mana di Al-Quran kami ada tertulis susu di jama-jama? Atau kau disuruh makan tai kering?
Makanlah roti jelai itu yang kau bakar di atas teh kering. Mana di Al-Quran kami kata-kata porno? Mana? Mana kata-kata porno di Al-Quran kami? Kalau di anumu buah sakarnya seperti sakar keledai, susunya di jama-jama. Enggak, ini saya serius. Di Al-Quran kami enggak ada. Paling di Al-Quran kami itu la takrabuz zina, jangan mendekati zina. Kalau di Bible itu aduh mama amit-amit mau menciplak Bible. Jorok itu kata-katanya di Biblemu bang. Gantian bicaranya ya, gantian bicaranya lah. Iya akan saya coba buktikan. ajarin nih bang Hadi, ajarin nih murid ini murid. Ustaz habis makan dulu 5 menit dulu. Al-Baqarah 210 tidak Ustaz Wafi? Al-Baqarah berapa? 210 ya. Sebelum ke Al-Baqarah 210 mari kita bacakan ya. Marilah Gak kita usah dibacain, memuaskan disuruh birahi nyetak. sampai pagi hari karena suami lagi kulbang di luar kota. Oh mama ajaran apa itu? Ini marah lah suami-suami itu kalau dibaca. Hati-hati nanti dia baca itu diamalkan istrimu bang Kepdes. Kalau kau pergi keluar kota, kalau kau pergi keluar kota langsung dibaca istrimu. Marilah kita memuaskan birahi, mumpung Kepdes keluar kota. Mampuslah kau bang istrimu di rumah. Bahaya itu Biblemu. Ini saya mau membuktikan gitu. Makanya apa buktikan? Apa buktikan? Tahu tidak Quran itu jiplak Bible? Mana kata-kata porno di Biblemu itu berseluruhan kata-kata porno. Makanlah roti jelai itu yang kau bakar di atas tai kering. Disuruh makan roti jelai. Udah mana surat Al-Baqarah berapa tadi? Iya ini bukan kata porno. Udah Al-Baqarah berapa? 210 bang pengamat. 210 tad Al-Baqarah 210. Siapa suruh kau memulai ya Kepdes? Iya, saya ini. Udah diam betul diam atau gua turunin diam. Jipla apa ini 210 dari Al-Baqarah ini? Di situ kan dikatakan. Itu katanya di Jipla Ustaz. Iya, ini kan dikatakan. Waduh. Iya, dikatakan apa? Nah, di situ kan dikatakan Ustaz gini, Allah itu datang dengan naungan awan, ya kan? Terus? Betul tidak Ustaz Wafi? Allah itu akan datang dengan naungan awan. Yang datang bukan Allahnya itu. Di situ dikatakan loh Ustaz Wafi, Allah itu akan datang dengan naungan awan. Ya terus. Nah, sementara di Matius kami 24 ayat 30, anak manusia datang dengan naungan awan. Jadi yang menjiplak ini siapa? Waduh. Anak manusia disamakan dengan Allah. Dasar. Iya, kenapa sama? Kenapa dalilnya sama? Di sini yang menjiplak siapa? Enggak, maksudnya gini loh. Di Bibelnya itu di ayat yang mana? 24 ayat 30 Ustadz. Sebelum dilanjutkan Ustadzku, kau pasang kupingmu ya sampai hidungmu. Kalau kami menciplak, kami mengambil istilah-istilah di Biblosmu bahasa Yunani, tapi justru kau yang nyolong kata Allah, kata Rasul, imam, iman. Kau yang nyolong. Oh ini nuduh-nuduh, tapi kau yang nyolong. Lanjut Udah pun, biar sama Ustadz Wafi dulu pun. Ya, tolong ya dengan segala hormat Pak Ustadz. Udah lu jangan nyenggol-nyenggol. Udah biar Ustadz Wafi yang jelasin. Udah lu diam. Oke, silakan. Ya. Ini mana ini? Nyonteknya yang sebelah mana ini? Nyonteknya datang dengan naungan awan itu loh Ustadz Wafi. Ya di Bibel kamu yang mana coba? Matius 24 ayat 30. Matius ya. Oke, kita buka ya. Matius 24 iya 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Merujuk kepada gini, saya pahami dulu ayat di dalam Bible ini secara profesional ya. Iya, Jadi di dalam Daniel 7 nomor 13 dan Wahyu 1 nomor 7
Di sini ada ayat begini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Jadi ini adalah penglihatan, nggak beneran. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ya, silakan dibuka, Ustadz. Ini penglihatan, ini nggak beneran ini. Apanya? Ini kan penglihatan. Ini juga merujuk kepada wahyu. Wahyu 1 nomor 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Lah, ini penglihatan, ini bukan beneran. Silakan dibuka, Ustadz Abdul, di Al-Baqarah 10 bacakan juga dong. Sama tidak perkataannya? Beda lah bang. Ini bang. Iya, silakan bang dibaca bang. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Jadi hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu nanti pada hari kiamat. Ya. Ini beneran terjadi ya, bukan penglihatan ini ya. Kecuali illa ayyatiyahumullah, kecuali kedatangan kepada mereka yaitu Allah. Fi dhulalin minal ghamam, dalam naungan awan, wal malaikatu wal malaikatu dan malaikat. Ya. Wa qudiyal amr, apa wa qudiyal amr? Untuk melakukan perhitungan, berarti penghisapan, dihisap nanti amal-amal orang-orang. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah lah segala perkara akan dikembalikan. Jadi Ustadz di sini sama kan, dalam naungan awan kan Ustadz. Berarti kalau ada misal nih, ada keterangan rumah mewah di Al-Quran, lalu di Bible ada rumah mewah juga. Saya tidak mengandang-andangkan Ustadz. Ya Bres, kalau Ustadz lagi ngomong diam dulu. Iya, oke bang. Berarti kalau di Bible misalnya ada rumah mewah, keterangan ada ayat menerangkan tentang rumah mewah di surga, lalu di Al-Quran ada juga, berarti Al-Quran jiplak begitu. Ya karena kan bang, punya kami duluan yang keluar bang. Gini bang, Anda andaikan di dalam sebuah persidangan Anda jelas kalah. Kenapa? Ketika Anda mengatakan hanya karena Anda duluan yang datang kemudian menarasikan Al-Quran yang jiplak tanpa dibuktikan, seharusnya Anda harus punya bukti penguat bang. Apakah Nabi Muhammad pernah membaca Bible? Apakah kemudian Al-Quran pernah ketika penulisan Al-Quran itu di samping ada pamannya Muhammad itu pendeta. Ini bagian saya ini nggak ada sekolahnya tak. Warqa bin Nawfal itu pendeta loh bang. Itu kan pamannya Muhammad. Apa hubungan pamannya Nabi Muhammad itu ini gimana sih? Itu paman Warqa bin Nawfal bang. Abang nggak tahu itu? Kita tahu lah bang, tapi sih mana ada sejarah Warqa bin Nawfal pamannya Nabi Muhammad? Warqa bin Nawfal bukan bin Nawfal bang. Warqa bin Nawfal bukan bin Nawfal. Novel bang, bukan Nova. Warqa bin Nawfal itu pamannya Nabi Muhammad. Kalau Nova itu ada yang Reborn, ada yang Sekarang begini bang, begini Novel. Udah nggak nyambungin sama Ustadz ini kan. Ini kayak begini yang anggap aja dia babi, kita mainkan. Enggak ada. Itu kan pamannya Nabi Muhammad kan bang. Udah diam kau ah. Aduh. Saya bertanya loh bang. Gak usah bertanya, gak perlu. Saya baik lo bertanya loh bang. Gak ada baiknya. Waduh. Udahlah udah nggak bisa lagi ini. Udah saya turun aja lah bang. Nggak bisa bertanya ini. Bang kalau ada pesawat, kita lihatnya ada awan, ada pesawat. Berarti niru Bible itu. Itu asal ada awan pasti Tuhan itu. Ada pesawat nabrak awan, nah pesawat itu Tuhan itu. Ada aja. Jadi kalau ada awan datang, ada pesawat datang di atas awan, dikelilingi awan, itu niru Bible itu. Asal ada kata awan ya katanya sama tuh gitu loh. Iya, becak rodanya 3, di Dutri tunggal itu. Iya itu ya. Nah.
Kan saya yang duluan katanya. Yunani itu duluan Bible. Ya berarti Al-Quran niru gitu loh. Jet lag. Aduh capek deh.